Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita aturkan senantiasa dalam hidup kita ini sebagai hamba Allah untuk senantiasa memuliakan Allah, memuji Allah, mengagungkan Allah. Karena dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kemudian agama Islam kepada kita semua, sehingga kita tidak hidup di bawah angan-angan ilusi. Kita mampu membedakan antara hak dan batil. Kita mampu mengetahui tujuan kita hidup di dunia ini, dari mana kita datang, apa yang menjadi tugas kita di atas muka bumi ini, dan kemana arah yang akan kita tuju. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi, telah memberikan jalan kehidupan melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita sebagai umat Islam diwajibkan kemudian untuk mempersaksikan bahwa selain Allah pencipta langit dan bumi, satu-satunya Tuhan yang hak. Kita juga bersaksi bahwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khataman nabiyyin, nabi terakhir yang telah menyempurnakan ajaran para nabi sebelumnya. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, Al-Quranul Karim menjelaskan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, Zalika min anba'il ghaibi nuhi ilaik. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah menceritakan kepada baginda perihal berita-berita gaib melalui pewahyuan yang mencakup tentang kelahiran seorang nabi di tengah-tengah Bani Israel, yang kemudian diawali dengan pemberitaan tentang adanya seorang wanita yang mulia, yaitu Bunda Maryam, yang telah melahirkan anaknya yang kemudian kita kenal dengan nama Nabi Isa alaihissalam. Malaikat datang kepada Siti Maryam menjelaskan, menguraikan kemudian keinginan Allah. Isqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu. Malaikat Jibril, dalam hal ini Roh Kudus, datang kepada Bunda Maryam menjelaskan tentang lahirnya sosok yang mulia, baginda Isa alaihissalam. Ismuhu Al-Masih Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah. Jadi kemuliaan itu diberikan oleh Allah kepada baginda Isa alaihissalam, yang diinformasikan melalui Roh Kudus, disampaikan langsung kepada Bunda Maryam bahwa beliau akan melahirkan seorang nabi yang bernama Al-Masih putra Maryam, wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin, dan termasuk dari barisan hamba Allah yang didekatkan kepada Allah. Jadi Nabi Isa alaihissalam diterangkan di dalam Al-Quranul Karim datang kepada manusia, dalam hal ini umat pilihan pada masanya, yaitu Bani Israel, sebagai pertanda bahwa kepada mereka Bani Israel Allah kemudian mengutus sosok mulia bernama Isa putra Maryam, wa yukallimun nas fil mahdi wa kahlan wa minas solihin. Jadi Allah mengatakan Nabi Isa alaihissalam diberikan
mukjizat oleh Allah, berbicara, menyampaikan firman, kalamullah, kalam Allah dari sejak dalam buayan. Nabi Isa diutus oleh Allah memberikan tanda kepada Bani Israel, bahkan ketika masih beliau dalam buayan, ketika ibunya kemudian difitnah sebagai pelaku zina, Nabi Isa sudah membela ibunya sampai kemudian beliau dewasa, mengajarkan hikmat Injil, ya, mengajarkan Bani Israel kepada Torah dan mengajarkan Bani Israel Injil. Dan Nabi Isa alaihissalam termasuk kelompok manusia yang soleh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, malam ini saya mengajak kemudian untuk kita membahas tema terkait gerakan yang diajarkan kemudian oleh pengaruh barat kepada sebagian orang di antara kita yang ada di Nusantara ini untuk mempengaruhi yang lain agar menyembah kepada yang mereka sebut makhluk yang bangkit pada hari ketiga dari alam kubur. Maka adalah hak kita untuk membela diri, adalah hak kita untuk melindungi generasi Islam, bahkan generasi saat sekarang, dalam arti kata tidak terlepas orang dewasa, anak-anak, remaja, orang tua, semuanya menjadi sasaran. Maka sebelum kita menjadi korban, maka kita harus membekali anak-anak kita, membekali saudara-saudara kita tentang ilmu untuk menangkal kemudian pergerakan misionaris yang menginginkan kita menjadi sasaran pemurtadan. Maka saya senantiasa nggak bosan-bosannya mengajak saudara, kalau bukan di Komal ini, di Komal saudara-saudara kita yang lain, untuk membentengi akidah dengan mengulas yang terkait materi-materi Nabi Isa, Yesus, Al-Quran, Bible, Nabi Muhammad, Paulus, Allah versus sembahan mereka, Kristus dan seterusnya. Itu adalah hak kita. Kita berhak untuk melindungi umat Islam dari gerakan-gerakan pendangkalan akidah, ajakan kemudian untuk menyembah kepada makhluk atau sosok yang keluar dari kubur. Nah, untuk itu saya menganggap penting bahwa kita harus serius di dalam serius dalam membenahi ketidakpahaman umat Islam terhadap misi-misi di luar Islam yang menginginkan adanya umat Islam itu murtad, meninggalkan agamanya. Ya, mereka mungkin sakit hati dengan adanya Bang Suma dan tim yang menghalau gerakan mereka, di mana mereka sangat-sangat menginginkan orang-orang Islam itu agar berbondong-bondong pindah ke agama mereka. Ya, itu hanya ilusi, hanya angan-angan, halusinasi yang insya Allah tidak akan terjadi selama kita kompak, umat Islam kompak untuk saling mengisi dan membuka ruang untuk memberikan kepada teman-teman kita yang punya potensi untuk melakukan penyampaian materi debat lintas agama. Jangan dihalangi, jangan diganggu, jangan diperlambat langkahnya. Ya, salah satu cara memberikan ruang kepada mereka itu tidak mengganggu ketika buka Komal untuk berlomba-lomba naik memberikan sesuatu yang sifatnya kita udah tahu, berlomba-lomba naik, ingin menyapa dan seterusnya. Itu juga bagian daripada mirip dengan sengaja menghalang-halangi gitu. Jadi kalau bisa sahabat-sahabat izinkan saya jangan seperti semalam
berlomba-lomba naik. Karena kalau itu terus terjadi, jadinya bukan kita memberikan edukasi, yang ada kita ini jumpa kangen kan gitu ya. Kalau ingin jumpa dengan Bang Suma atau ingin nyapa, kan ada kegiatan-kegiatan yang sejatinya selalu diadakan. Seperti tanggal 13 beberapa hari lagi ke depan. Yang ingin nyapa silakan hadir di sana. Ini siapa ini? Sudah 6 kali. Coba ya. Kayak penting kali. Aduh. Gimana nih caranya membatalkan ini monyet ini gimana? Stupid. Blow on. Itulah yang ku maksud ya teman-teman, orang-orang kayak gitu, orang-orang kurang kerjaan. Mengganggu aja, minta permintaan, giliran di ACC begitu modalnya. Ayo silakan kita ganti tema. Kata kawanku itu berat temanya. Oke. Saya rasa tema ini sederhana aja ya teman-teman. Halo, selamat malam saudara Christian. Selamat malam. Ya, buka kameranya Bang. Buka kamera biar diskusi kita santai, relax. Apa bisa relax ya Bang Cuma diskusinya? Kenapa? Bisa relax loh di situ. Bisa apa? Bisa relax diskusinya. Iya bisa Mas. Yang penting buka kamera gitu. Saya berkali-kali diskusi dengan Bang Juma kok selalu Bang Juma banyak bicara, saya tidak diberi kesempatan. Oh ya udah. DM sama Bang Juma. Oke. Di Bang Juma. Silakan Mas buka kamera, kita diskusi pelan-pelan. Iya, saya jarang buka DM, buka kamera. Saya kasih banyak ruang untuk Bang Christian untuk bercakap. Silakan. Oke. Ya, siap. Nanti kalau Bang Cuma ngegas, ngomong tidak sopan, berarti saya anggap Bang Cuma kalah. Iya. Kalah berat dengan saya. Siap. Silakan buka kameranya Bang. Ya, bagus. Ya ini saya di luar Bang. Soalnya di dalam gaduh. Oke.
Tapi ada nggak pencahayaan di situ sikit aja? Dikit Bang, di luar ini. Oke. Ada cahaya sedikit. Iya, iya, iya. Oke, nggak apa-apa. Kenapa audionya di YouTube? Halo? Iya, iya. Oke, gini Bang ya. Mungkin ya semua orang Islam maupun Kristen tahulah tentang kitab itu tidak hafal, masih lebih hebat Bang Juma. Pertanyaan saya Bang, Iya. kalau Kristen itu menyembah Yesus itu menurut Abang Juma itu salah ya? Salah sembah, salah Tuhan gitu ya? Itu pasti ya, Singkat aja, Bang, abangku. nggak usah panjang-panjang. Iya, pasti, Oh, pasti pasti. sesat. Iya, Oke, pasti kalau itu pasti sesat. sekarang- Oke, nggak usah panjang-panjang Bang, saya sudah tahu ya. Jadi nggak usah dinarasikan, saya sudah tahu. Iya, Jadi intinya akan sesat Bang ya. Oke, pasti sesat. terima. Iya. Oke, kalau Kristen sesat, bagaimana Bang solusinya? Tolong Bang, kasih solusinya begini Bang ya. Solusinya Iya. begini. Iya. Analogi begini. Siap. Tunjukkan dirimu baik tanpa menjelekkan orang lain. Paham ya? Oke, baik. Sekarang tunjukkan kamu punya kebenaran yang benar tanpa menjelekkan Kristen. Bisa nggak Bang? Bisa, Tanpa bisa. Bisa, oke. Iya. Silakan. Ya, jadi gini. Di dalam Al-Qur'anul Karim, karena Islam yang belakangan hadir dalam pola agama Singkat saja Bang. Yahudi, Jelas. kemudian Nasrani. Di antara Yahudi dan Nasrani muncul kelompok di luar mereka menyebut nama mereka Katolik. Katolik nanti pecah dan seterusnya. Al-Quran turun Tolong untuk jangan menjadi bicara agama kami Bang. Langsung agama Anda. ya enggak lah, kan harus, karena Islam itu tidak begitu aja turun. Islam itu dari rentetan ajaran para nabi. Jadi Islam datang kemudian menyampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaqad akhazallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna. Jadi Nabi Muhammad diinformasikan, wahai Nabiku Muhammad, dulu aku memilih Bani Israel 12 tokoh dari mereka. Lalu aku memanjakan mereka, inni ma'akum, aku bersama dengan mereka. Tapi mereka senantiasa selalu melakukan pengingkaran terhadapku. Nah, ketika engkau datang, aku mengajarkan agar engkau mengajak mereka kembali. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Wahai ahli kitab yang dulu padanya aku berikan Torah, yang dulu padanya aku kasih Zabur, aku kasih Injil, aku utus beberapa nabi kepadamu. Sekarang telah datang kepada kalian rasulku, yaitu Nabi Muhammad. Tujuannya untuk mengajarkan kalian menuju jalan kepada keselamatan. Yahdi bihil lamanittaba ridwanahu subulas salam. Jadi Bang, kalau Yahudi pemegang kitab Torah, Nasrani pemegang kitab Injil, diajak untuk ke Islam, apalagi yang lain. Sedangkan ketika kita berbicara mengenai kaidah agama Kristen ini, itu tidak ada nabi yang diutus untuk mengajarkan agama tersebut. Kalau Bang, jangan bilang agama Kristen. Tunjukkan dirimu benar. Ya, tunggu dulu. Justru karena itu Nabi Isa alaihissalam, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Wahai bani Israel, aku ini nabi, utusan Allah untuk kalian. Yesus, aku adalah utusan Tuhan untuk bani Israel. Kristen tidak ada kan di sana? Nah, kemudian Islam datang litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Sementara Nabi Musa hanya untuk Bani Israel, Isa hanya untuk Bani Israel. Kristen mana? Siapa yang diutus kepada Kristen?
Nggak ada. Nabi Isa bukan, Musa bukan, Yesus kagak. Nah, yang diutus kemudian kepada seluruh umat manusia adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya tidak menjelekkan, saya mengatakan Yesus hanya untuk Bani Israel. Memframing. Oke, kalau begitu nanti tugas abang nanti tunjukkan kepada saya pengakuan Yesus kalau dia diutus untuk agama Kristen atau setidaknya dia diutus untuk seluruh umat manusia. Gitu ya. Anda kan bertanya tentang Islam, maka saya jelaskan. Nah, Islam datang, ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Ini Rasulullahi ilaikum jami'a. Aku ini Nabi Muhammad diutus untuk kalian semua. Berarti termasuk orang-orang yang mengaku dirinya Kristen dong. Kan gitu. Ada dalilnya. Nah, sedangkan Nabi Musa hanya untuk Bani Israel. Taurat untuk Bani Israel. Injil untuk Bani Israel. Yesus untuk Bani Israel. Nabi Muhammad baru seluruh umat manusia. Itu poinnya. Makanya ketika Anda membaca dalam kitab saudara sendiri. Di situ Yesus mengusir orang-orang di luar Yahudi kan. Penyahlah daripada aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kan itu jelas. Kenapa demikian? Karena sejatinya Yesus itu hanya untuk Bani Israel saja bang. Tidak ada Yesus mengatakan aku diutus untuk seluruh umat manusia. Demikian sementara. Silakan. Oke. Apa yang Anda saya sampaikan itu menurut saya bang ya, hanya masih berupa klaim sepihak ya, tanpa ada rujukan yang jelas dari agama yang sebelumnya. Islam yang hadir pada abad ke-7 di Arab itu secara historis bang ya, secara historis dan teologis itu kalau dikaji secara jujur bang ya, sebenarnya tidak ada hubungannya ya, tidak ada hubungannya. Sudah beda wilayah, beda tempat ya. Jadi tidak ada benang merah yang menghubungkannya bang. Kalau kita mau belajar sejarahnya bang. Sebab apa? Ketika hadirnya Islam, munculnya Nabi Muhammad, tidak ada tanda-tanda bahwa awal Kanjeng Nabi Baginda yang mulia Muhammad ini mereka benar-benar diutus oleh Tuhan, yaitu para nabi, Tuhannya agama sebelumnya gitu loh bang. Ini masalahnya. Ya coba aja nanti abang cari ya di dalam hadis, adakah Muhammad itu ketika berdakwah dia menyampaikan hukum Taurat atau memperkenalkan Tuhan Allah, yaitu Tuhan agama sebelumnya, ada gak seperti itu? Ya, ini yang jadi masalah bang. Jadi apa yang Anda sampaikan memang benar dari sudut pandang Anda. Dan menurut saya itu masih klaim sepihak bang, yang tidak dirujuk oleh kitab sebelumnya. Dan kitab sebelumnya bang, ya namanya Alkitab itu beda banget bang. Asal usulnya beda ya. Alkitab asal-usulnya ditulis oleh para nabi dan para rasul. Sedangkan Al-Quran itu katanya diturunkan, yang tersimpan dulu di Lauh Mahfuz, kemudian diturunkan secara berangsur-angsur. Jadi dari literasi kitabnya bang, itu sudah beda asal-usulnya. Kalau asal-usulnya beda, jelas tidak mungkin dong kalau Tuhannya sama. Jadi saya hargai abang punya pendapat begitu, saya hargai bang. Tapi bagi kami itu hanya klaim sepihak yang tidak dirujuk oleh kitab sebelumnya. Mengapa tidak dirujuk? Memang tidak ada hubungannya bang. Begitu bang. Terima kasih saat ini Abang Juma baik dan bisa diskusi secara nadanya rendah. Terima kasih bang atas kebaikan abang. Oke, baik saudara Christian. Jadi gini saudara Christian, kami itu agama Islam tidak menjadi Islam karena mengambil kitabnya agama lain. Padahal potensi itu ada. Kami mayoritas di Indonesia ini. Kami punya kekuatan dan punya ruang, punya kesempatan untuk mengambil kitab-kitab di luar daripada Al-Quran kalau kami mau. Tapi kami nggak ingin. Kenapa? Karena kami berpikir, karena kami beragama dengan pola pikiran, dengan pola akal ini. Jadi Islam itu datang lengkap dengan Al-Quranul Karim. Al-Quran menjelaskan kemudian dulu sebelum Nabi Muhammad diutus Nabi Musa. Dulu sebelum Nabi Muhammad diutus Nabi Isa. Kepada umat-umat terdahulu. Adakah kemudian kepentingan kami untuk
mengetahui kitabnya dan seterusnya. Enggak, karena kitab itu memang hanya untuk mereka. Lagian Al-Quran saya menjelaskan, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Ahli kitab, orang yang diberikan Torah, diberikan Zabur, diberikan kemudian Injil, itu mereka merubah-rubah firman Tuhan yang datang kepada mereka. Jadi tidak mungkin kami menjadikan referensi lagi kitab-kitab itu. Tidak mungkin. Artinya Quran berdiri sendiri Bang ya. Ya, Al-Quran memang berdiri sendiri. Makanya kami cuma punya Al-Quran dan hadits. Kami tidak mengambil tidak kitab agama lain. Nah, sekarang ketika saya ditanya, Anda mengatakan bahwasanya, kenapa kitab-kitab terdahulu tidak menceritakan tentang Nabi Muhammad? Ya, itu pertanyaan yang kepada saya. Alasannya, kalau tidak menceritakan tidak ada urusan. Karena Al-Quran saya menceritakan. Dan kitab saya Quran. Kalau kitab terdahulu tidak menceritakan Islam, itu tak ada urusan. Karena yang bercerita tentang Islam adalah kitab saya. Kalau kitab terdahulu tidak bercerita tentang Allah, Tuhan kami, itu bukan urusan kami. Karena kitab kami, Tuhan kami adalah Allah. Berdasarkan kitab suci kami, Al-Quran. Ini landasan kami, bukan kitabnya orang jadi landasan. Nah, sekarang yang jadi permasalahan adalah, ketika kami belajar tentang Bible, karena kami sasaran empuk, amanat agung, jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Nah, tentu jadi sasaran kami, sasarannya juga adalah kami. Maka kemudian saya membaca dalam kitab yang dipegang oleh saudara Kristen di Yesaya 29, nomor 11, 12, dan seterusnya. Apabila kitab termaterai itu diberikan kepada seseorang yang tidak bisa baca, maka dia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Ini yang membuat saya penasaran dan merasa geli kadang. Kok ada kalimat itu di dalam kitab ini? Kenapa nggak dirubah? Kenapa nggak dihilangkan sekaligus supaya nggak ada tanda-tanda itu? Nah, sekarang kalau saya balik nanya kepada otoritas Kristen, kitab termaterai yang ketika diberikan kepada orang dan orang itu berkata, aku tidak sanggup membaca, aku tidak bisa membaca, itu di mana? Kapan kejadian itu terjadi? Karena konon ceritanya itu adalah nubuat. Apakah itu terjadi pada zaman Herodes, pada zaman Asisius, pada zaman Pilatus, atau pada zaman apa itu terjadi? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam Yeremia 29 nomor 11 juga ada tertulis. Apa yang dituangkan di sana? Aku tahu rancangan-rancanganku tentang kalian, yaitu rancangan Shalom. Kalau saya nak narik benang merah, Shalom bahasa serumpun dengan bahasa Arab berarti Islam, Shalom, Islam. Itu cocokologi. Itu belum tentu benar. Tapi ajaran damai sejahtera kalau bukan Islam itu lalu yang mana? Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika di dalam kitab Torah yang Anda Taurat menurut saudara, ya, kalau kami memandangnya ya hanya perjanjian lama. Di situ diuraikan di Ulangan 33 nomor 2. Tuhan terbit dari Mesir, lalu kemudian dari Zair, Sion, lalu kemudian dari Paran, membawa 10.000 orang suci, di tangan kanannya ada hukum yang menyala-nyala. Siapa yang pernah membawa 10.000 orang suci untuk menaklukkan sebuah wilayah? Nabi Musa tidak, Ishak tidak, Salomo tidak, Daud tidak, Yesus tidak. Lalu siapa? Yang terakhir Bang, di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22 nomor 23. Sekali lagi saya tidak menggunakan data-data itu. Data-data saya adalah iman saya adalah Al-Quran. Tapi ketika saya belajar buku ini, ternyata ada yang lucu di situ di dalam. Terakhir Kisah Para Rasul yang tadi itu saya maksud 3, 22, 23. Bukankah di dalam kitab Taurat Musa dikatakan Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi, akan dilenyapkan dari bangsa kita. Oke, itu bukan Nabi Muhammad, bukan Islam. Sekarang tugas Anda menunjukkan itu siapa, silakan. Oke. Tapi saya pegang omongan Bang Juma, kalau Al-Quran itu berdiri sendiri. Ya. Jadi kalau berdiri sendiri artinya Bang, itu tidak terkait dengan manapun. Ya, berdiri sendiri muncul di Arab, dengan budaya Arab, bahasa Arab, sehingga tidak ada hubungannya dengan agama yang lain. Kalau Bang cuma mengambil beberapa ayat terindikasi ada hubungannya, ya silakan. Tetapi
saya pegang omongan Bang Juma. Kalau sudah berdiri sendiri, artinya yang Bang Juma sampaikan tadi terindikasi terhubung, artinya Abang sudah tidak konsisten lagi dengan apa yang disampaikan. Karena Abang menyampaikan kami punya pegangan yang berdiri sendiri, yaitu Quran. Oke, saya setuju itu kan. Nah, tapi Abang akhirnya tadi mengambil Yesaya 29, kemudian Ulangan 18. Kalau berdiri sendiri tentunya tidak perlu ngambil dari situ Bang untuk jadi alat pembenaran Anda gitu loh Bang. Ya, begitu saya hargai Bang itu pendapat Anda gitu ya. Sehingga lebih mengarahnya nanti ya katakanlah ilmu cocokmologi Bang. Begitu. Maaf ya Bang, saya agak sedikit menyinggung lah ya. Maaf. Ya, memang saya akui tadi. Saya akui tadi, saya cocokologi, saya akui. Saya akui. Nah, terus? Terus? Saya tetap pegang omongan dari Bang Juma, Al-Quran berdiri sendiri. Yes. Tadi Bang, kami sempat ngobrol dengan Bung Juma, agak ngegas-ngegas. Saya tidak mau peduli. Kalau Tuhan kami tidak sama dengan Yahweh, Yod-E-Vav-E. Nah, Iya, emang Bang, emang. Kami nggak peduli. Nggak ada urusan dengan itu semua. Tuhan kami Allah. Oke, kalau tidak ada urusan Bang, artinya tidak ada hubungan. Kalau tidak ada hubungan, sehingga tidak ada sinyal atau tidak ada indikasi kitab-kitab di dalam perjanjian baru itu terhubung dengan kitab yang muncul di Arab. Begitu aja Bang, kita enak-enakan. Oke, baik. Ya, Oke. silahkan ya, membuat satu teori, ya, teori kemungkinan monggo. Tetapi saya tetap pegang omongan Bang Juma, tidak peduli, ya, dan Al-Quran berdiri sendiri. Ya, begitu Bang ya. Abangku, ya, kami lahir dalam keadaan Islam. Kami belajar tentang Islam dari alif, ba, ta, za, jim. Itu tidak berasal dari gini. Ya, Kami berasal dari sini. Tuhan kami Allah. Iya, kami berislam sempurna agama kami tanpa mengutip kitab agama lain. Apalagi mengambil terjemahan agama Yahudi nempelin di agama kami, itu tidak. Kami nggak lakukan itu. Namun satu hal yang perlu saudara pahami, bahwasanya Al-Quran ini menjelaskan bahwa dulu ada nabi bernama Nabi Musa diutus kepada Bani Israel mengajarkan Taurat. Lalu setelahnya menurut Al-Quran ada nabi yang bernama Nabi Isa alaihissalam diutus kepada Bani Israel mengajarkan hikmat Injil. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wat tsara wal Injil. Tapi bukan Taurat dan Injil ini yang dimaksud, bukan. Tapi Taurat yang datang kepada Nabi Musa dan Injil yang datang kepada Nabi Isa. Itu Al-Quran Bang, itu iman kami yang mengatakan itu. Sabar. Hari ini ada kekuatan dari barat yang ingin memurtadkan kami dari Islam. Karena memiliki amanat agung, yaitu jadikanlah seluruh bangsa termasuk Islam untuk menjadi muridku. Kami memberikan Al-Quran tidak mungkin. Karena mereka jangankan Al-Quran, orang kitabnya aja mereka tidak pedalami kok. Maka kami belajar Bang. Maka lahirlah ungkapan yang tadi, yang saya sebutkan tadi. Yesaya 29 nomor 12 dan seterusnya. Yeremia 29 nomor 11. Kemudian apalagi Kisah Para Rasul 3:22 dan banyak lagi. Nah sekarang yang punya tanggung jawab itu, saya katakan itu bukan Nabi Muhammad. Oke. Itu bukan Islam juga. Oke. Tidak terganggu Islam ini dengan tidak ada disebutkan dari kitab-kitab itu. Tetapi izinkan saya bertanya. Izinkan saya bertanya. Mencari siapa seorang yang diberi kitab termeterai, ketika disuruh baca dia mengatakan aku tidak bisa baca. Siapa seorang nabi yang kemudian datang dari Faran yang membawa 10.000 pasukan dengan hukum yang menyala-nyala di tangan kanannya? Itu siapa? Siapa yang datang diutus sama seperti Nabi Musa? Ketika ucapan nabi itu tidak didengarkan, maka dia akan dibasmi dari umatnya. Itu siapa? Kami nggak butuh Nabi Muhammad ada di situ. No, kami udah cukup dengan Islam kami. Sekarang tugas Anda menjelaskan itu. Silakan. Anda sudah mengakui bukan Muhammad kan? Oke. Oh, yang lainnya mohon maaf. Saya mengatakan kami nggak butuh itu. Nah, sekarang oke. tugas Anda menjelaskan itu siapa? Silakan.
Kalau saya yang saya pelajari masih Yesaya 29 Bang ya. Yesaya 29 itu tidak bisa membaca bukan karena buta huruf, tetapi kitabnya termeterai. Kitab termeterai artinya terkunci, tidak bisa dibuka. Karena tidak bisa dibuka artinya maka tidak bisa dibaca. Jadi tidak ada hubungannya dengan buta huruf Bang. Itu aja. Itu Bang ya. Tapi di situ dikatakan orang yang tidak bisa membaca. Orang yang tidak bisa membaca berarti kan buta huruf, abangku. Ya, tapi tidak ada hubungannya dengan tidak ada hubungannya Bang. Ya saya kan udah mengatakan tidak ada hubungannya. Saya udah katakan tidak ada hubungannya. Sekarang tugas Anda, sekarang tugas saudara, siapa oknum tersebut? Tadi ditanya oknum Bang Dan ini apa nama kitab itu? Ya, kan Anda sudah menyadari tidak ada hubungannya, ya sudah Bang. Saya berislam, kami berislam dari 1400 tahun silam bukan karena kitab itu, bukan karena ini Bang. Ini datang hanya dibawa oleh penjajah. Kami tidak mengenal ini. Ini kitab kami. Nah sekarang ketika orang-orang Kristen misionaris ingin memurtadkan anak-anak kami bertanya, di dalam kitab yang kalian gunakan itu ada tertulis kitab meterai diberikan kepada seorang yang tidak bisa membaca dan berkata, saya tidak bisa membaca. Itu siapa? Itu kan tugas untuk kalian jelaskan kepada kami. Nah, silakan. Pelajari Bang. Belum pelajari, saya belum menjawab. Sudah 2000 tahun loh itu Bang. Sudah 2000 tahun belum dipelajari. Ya. Oke. Abang nggak boleh memaksa. Oke, belum. Ya, silakan Anda pelajari dan nanti kalau abang ini sudah tahu, sudah menemukan, oh ternyata itu adalah si Tukul, datang ke sini, sampaikan kepada saya data-datanya. Ini loh. Ini loh, Tukul pernah didatangi dan disuruh baca kitab termeterai, tapi Tukul mengatakan saya tidak bisa membaca. Nah, silakan itu saya tunggu. Berarti kesimpulannya begini Bang ya. Abang sudah silakan. mengakui Al-Quran berdiri sendiri, tidak terhitung. Yes. Itu iman kami sudah 1400 tahun silam. Bahwa firman Allah itu adalah ya memang apa ya? Ya memang berdiri munculnya di Arab saja, tidak terhitung dengan yang lain. Cuma Islam dibawa oleh Nabi Muhammad dari Arab. Ya dari Arab. Bukan dari Roma, bukan dari tempat lain. Ya Bang ya, benar Bang. Artinya bahwa pada abad ke-7 itu ada sosok yang istilahnya dituhankan ya begitu. Yang sosok dituhankan. Ya, pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi, ya. Yang tidak ada hubungannya dengan Tuhan agama sebelumnya, tapi bercerita Bang ya. Iya, silakan. Tentang Al-Quran kami mengatakan Khadijah. Silakan dengan klaim Anda, silakan. Ya, artinya sosok ini bercerita tentang kisah para nabi yang tertulis di kitab sebelumnya. Tapi pada intinya Tuhannya beda Bang. Kemarin saya juga silakan. Ini tadi siang kita sudah bahas. Sekarang tugas Anda itu membuktikan. Apakah Musa menyembah kepada Tuhan yang keluar dari kubur? Karena Kristus yang ada di gereja, sabar Bang. Kristus yang ada di gereja dengan Kristus yang dijanjikan Tuhan kepada Bani Israel itu adalah Kristus yang berbeda. Kristus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, dia pure manusia, sabar. Dia pure manusia yang diurapi Tuhan. Dia manusia yang diurapi Tuhan, bukan Tuhan yang diurapi Tuhan, tapi manusia yang diurapi Tuhan. Yang di gereja itu Tuhan, dewa. Itu siapa itu yang di gereja-gereja yang di kalian sembah bernama Kristus itu siapa? Itu loh. Siapa itu yang Anda sembah yang bernama Kristus itu siapa? Ini Bang ya, kalau kita mau jujur Bang, jujur ketika Abang sudah istilahnya punya pedoman bahwa Al-Quran berdiri sendiri, Tuhannya juga Tuhan. Ya Allah, itu lagi diulang-ulang. Sejak kapan umat Islam itu di pesantren belajar ini? Sejak kapan? Ini hanya dibawa oleh penjajah dan Islam sudah ada di abad ke-8 di Nusantara ini. Ini baru masuk nanti di abad ke-16 Bang, baru masuk di Indonesia ini. Bang, bentar Bang. Islam sudah berdiri kokoh di Nusantara ini.
baik loh Bang. Kok sekarang kok berubah tuh Bang? Bukan masalahnya Anda mengulang-ulang. Sekarang masalahnya di Anda. Masalahnya itu di Anda. Anda tidak sanggup. Anda tidak sanggup kemudian melakukan sesuatu yang bisa membuat agama itu kuat. Sekarang begini. Dengarkan saya Bang. Ini kitab tak ada hubungannya dengan Islam. Titik. Nih, saya kasih kitab tanaknya orang Yahudi. Ini kitab tanak Yahudi. Masih asli original Ibrani. Ini bacaan. Ini kitab tanak namanya. Sekarang ini kitab yang Anda pakai. Pertanyaan saya, bisa tidak perjanjian baru berdiri tanpa kitabnya orang Yahudi? Kalau Al-Quran, ini berdiri tanpa ada ini, tanpa ada ini. Sekarang, bisa tidak kitab Anda ini, kitabnya orang Barat ini, berdiri tanpa kitabnya Nabi Musa? Coba Anda jawab. Apa hubungannya antara orang Roma dengan kitabnya Yahudi? Apa hubungannya antara kitabnya orang Yahudi yang untuk Bani Yakub saja dengan orang-orang Roma sebagai orang Kristen terdahulu yang mula-mula? Silakan Anda jawab. Itu PR Anda. Hubungannya antara kitabnya Yahudi dengan orang Roma itu apa Bang? Kenapa bisa ada di agama Roma? Hah? Tidak ada kitab agama Roma itu. Kitabnya Roma itu kekaisaran Romawi itu mendirikan agama namanya agama Katolik. Kerajaan Roma sabar dulu. Kerajaan Romawi menggantikan sembahan-sembahan kepada dewa Hercules, dewa Zeus dengan Yesus. Oke? Pertanyaan saya, kalau Islam tidak mengklaim ada hubungannya dengan kitabnya Yahudi. Sekarang saya tanya, karena ini di kitabnya Yahudi setengah, kitabnya Romawi setengah. Pertanyaan saya, apa hubungannya kira-kira antara kitabnya Yahudi, kitabnya Nabi Musa, kitabnya Daniel, Yeremia, Yesaya dengan orang Romawi? Hubungannya apa? Kalau dengan orang Romawi saya tidak tahu Bang. Tapi dengan orang Kristen saya tahu Bang. Lah, sedangkan orang Romawi aja Anda nggak tahu, apalagi Kristen. Ya, maka saya jelaskan. Kristen pertama itu Romawi, Katolik. Kristen pertama itu Katolik. Lalu diprotes orang internal mereka mendirikan sekte baru namanya Protestan. Dari Protestan pecah sampai 60.000 denom katanya. Yang saya tanya, apa hubungannya kitabnya Yahudi ini, kitabnya Yahudi bahasa Ibrani ini dengan orang-orang Roma pendiri agama Katolik? Itu hubungannya apa Bang? Di mana benang merahnya? Kok bisa nempel di agama Anda itu kitabnya orang? Makanya saya bertanya, Yesus mana, Kristus mana ini yang kamu sembah? Karena Kristusnya Yahudi itu manusia yang diurapi. Kristusnya Yahudi adalah manusia yang diurapi. Tapi kalau Kristusnya Kristen adalah dewa yang nuzul menjadi manusia yang disembah oleh Kristen. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Roma 14 nomor 9. Itu siapa itu? Terlalu berat. Karena Kristen ini ya memang bukan berasal dari nabi-nabi abangku. Coba, kitab dulu. Apa hubungannya kitab Tanak dengan orang Romawi? Apa hubungannya? Apakah ketika ketika Herodes sebagai gubernur di Yerusalem di Palestina saat itu, apakah menyembah kepada Tuhannya Yahudi? Apakah kitabnya juga adalah kitab Tanak? Tidak, bukan? Tidak. Lalu apa dasarnya Romawi menggantikan ajaran nenek moyang mereka menjadi agama Katolik dengan menggunakan terjemahan kitabnya agama Yahudi? Itu pertanyaan serius. Silakan, saya diam. Abang diam loh ya. Untuk menjawab pertanyaan Abang itu harus tidak bisa singkat loh Bang. Gimana? Siap nggak mendengarkan? Ya, silakan. Silakan. Saya cuman mau benang merahnya aja. Di mana ini? Kok bisa kitabnya agama Yahudi yang tauhid satu Tuhan kok masuk ke agama yang 3 dewa? Silakan. Oke, ini Bang ya.
Untuk mengetahui itu dari akar sejarahnya adalah lahirnya kekristenan, Bang. Ya, Kristen itu lahirnya, Bang, ada 3 tahapan. Tahap pertama adalah embrionya, cikal bakalnya, Bang, ya, embrio. Kemudian lahirnya, Bang, lahirnya. Yang ketiga, berkembang pesatnya, Bang, ya. Nah, kekristenan itu lahirnya, Bang, dari cikal bakal atau embrio di dalam Kisah Rasul pasal 2. Pada hari raya Pentakosta, ya, orang-orang Yahudi itu berkumpul. Orang Yahudi yang berada di luar negeri, yang di perantauan, berkumpul di Yerusalem untuk memperingati hari raya Pentakosta. Hari raya Pentakosta adalah hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya panen. Nah, pada kesempatan itu, murid-murid Yesus, kejadian ini, Bang, Yesus sudah naik ke surga, Bang, ya. Jadi Yesus sudah tidak ada di dunia lagi. Maka Petrus itu berkhotbah, Bang, ya. Berkhotbah dalam 1 hari ada 3.000 orang dibaptiskan, percaya Yesus. Percaya seperti apa? Percaya sebagai Tuhan, sehingga mereka dibaptis. Ini Abang bisa lihat, Abang tentu sudah hafal, ya. Kisah Rasul pasal 2. Ya, setelah kejadian ini, Bang, maka bertambah banyak orang-orang yang percaya Yesus, bertambah banyak, Bang. Saking bertambah banyaknya, timbul iri hati dari yaitu Yudaisme. Ini Yudaisme, kelompok orang Yahudi yang belum percaya Yesus. Dia tidak percaya Yesus sebagai Mesias, sebagai Tuhan, tidak percaya. Cuma dari para murid-murid yang percaya. Nah, akhirnya orang-orang ini disesah, Bang, dianiaya, termasuk Paulus. Yang namanya Saulus itu termasuk tokoh yang menganiaya jemaat, yang menyesah jemaat, ya, mula-mula yang percaya Yesus itu. Akhirnya apa, Bang? Orang-orang yang pengikut Yesus itu menyebar ke luar Israel, yaitu menyebar sampai ke Syria. Ya, di Syria ada sebuah nama kota yaitu Antioquia. Nah, orang-orang yang menyebar itulah, Bang, ya, para pengikut Yesus ini orang-orang yang menghayati kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Mesias Juru Selamat. Ya, orang-orang yang menghayati tentang Yesus Tuhan ini menamakan kelompoknya, Bang. Kelompoknya namanya Kristen. Ya, ini lahirnya di Antioquia, Syria. Bentar, Bang, ya, jangan dipotong loh, ya. Embrionya yaitu di Yerusalem. Cikal bakalnya melalui khotbah Petrus. Ya, itu. Kemudian setelah Paulus bertobat, Bang, maka Paulus inilah yang mengembangkan ajaran bahwa Yesus adalah Tuhan. Sebenarnya Paulus itu orang kedua setelah para rasul. Petrus, Yakobus, dan kawan-kawan mereka mengajarkan Yesus adalah Tuhan, bukan Paulus doang, Bang. Nah, dalam proses dia yaitu menyebarkan nama Yesus, itu banyak orang-orang Yahudi di perantauan, Bang, itu menjadi Kristen, menjadi percaya Yesus. Ini ditentang oleh orang-orang Yahudi sendiri yang masih mempertahankan Yudaismenya. Nah, karena ditentang, akhirnya Paulus minta diadili dan dihukum mati. Ya, karena dianggap sebuah penistaan bagi agama Yahudi. Ya, nah, dari proses inilah Paulus tidak terima. Akhirnya dia minta naik banding ke kaisar di Roma. Akhirnya Paulus pergi ke Roma. Ya, di Roma sanalah Paulus, ya, mengembangkan, mengajarkan kebenaran tentang Yesus Tuhan. Akhirnya dengan hadirnya Paulus di Roma, bertambah banyaklah orang-orang yang menjadi Kristen. Meskipun banyak mengalami aniaya, ya, disesah, diadu dengan binatang, dibakar, ya, hidup-hidup dan sebagainya. Akhirnya pada puncaknya, ketika kekristenan dihambat semakin merambat, akhirnya berkembanglah pesat setelah Kaisar Konstantinus yang menjadi kaisar di Roma. Jadi, Bang, sejarah Kristen itu seperti itu, Bang, ya. Embrionya di Yerusalem, lahirnya di Antioquia. Oke. Mohon maaf, moderator saya yang mute dari bawah. Jadi gini, abangku, saya harus tepuk tangan dulu.
Saya senang ketika Anda menjelaskan dengan teratur dan mudah-mudahan penjelasan Abang itu betul adanya. Kalau betul adanya, bagus dibuatkan sebuah clipping atau makalah atau buku sampul atau buat semacam catatan ilmiah untuk dibagikan ke gereja-gereja bahwa embrio Kristen itu bermula pada saat Petrus berkhotbah. Lalu apa hubungannya dengan kitab Torah ini? Ini loh yang saya tanya. Ternyata embrionya di Petrus. Petrus berarti abad pertama. Kitab ini 14 abad sebelum Masehi. Ini yang saya tanya. Kalau cuman Petrus, itu Yesus lebih dulu sudah menasihatkan. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan berkata, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Bahkan mereka melakukan mujizat tanda-tanda sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Yesus membangunkan murid-muridnya, bangun. Jangan tidur. Berdoalah agar kamu jangan dicobai. Karena penyesat itu datang. Kalau Petrus berkhotbah tentang kekristenan berarti dia juga disesatkan. Berarti Petrus juga berhasil disesatkan oleh penyesat itu, Bang. Yang saya tanya ini loh. Tolong hargai materi kita ini. Jarang saya kemudian memberikan ruang orang untuk berdiskusi secara ilmiah. Ini ini Torah kitab Tanak adanya diindikasikan abad ke-14 sebelum Masehi ini. Nabi Musa punya. Apa hubungannya dengan Kristen? Ternyata embrionya lahir pada zaman Petrus. Kan celoko abang. Anda sudah membuka aib Kristen kalau begitu. Artinya ketika Anda berbicara ini embrio, ini pada saat dia menetas, pada saat dia lahir, pada saat Pantekosta. Ingat, Pantekosta sendiri itu sektenya berdiri di tahun 1901. Kalau Anda berbicara mengenai pada saat dia berkhotbah dan di situ adalah perjamuan, adalah pasca pesta panen. Setiap saat Yahudi pesta panen, pasca. Bukan itu yang saya tanya. Yang saya tanya ini akarnya. Islam kan sudah saya katakan Al-Quran independen. Yang saya tanya agama Kristen. Kenapa ada kitab Torah di situ? Ingat abangku, Yesus ketika Anda melihat catatan-catatan para pewarta di dalam Bible, tidak ada beritakanlah Torah, beritakanlah Taurat, beritakanlah Mazmur, beritakanlah yang ada, beritakanlah Injil, beritakanlah Injil, beritakanlah Injil. Tapi kenapa ada Taurat di sini? Tidak ada perintah beritakanlah Torah, beritakanlah Yesaya, beritakanlah Yeremia, beritakanlah Daniel, beritakanlah yang lain. Tak ada yang beritakanlah Injil. Itu pun Injil yang dimaksud Yesus bukan Injil Lukas, bukan Injil Matius, bukan Injil Markus, bukan surat-surat Paulus yang diperintahkan oleh Yesus. Jadi Anda tidak mengetahui kemudian tentang seluk-beluk kenapa agama Anda menggunakan kitabnya Yahudi kepada agama Anda. Sedangkan di tengah-tengah Yesus, di situ ada Pilatus, di situ ada gubernur, prajurit-prajurit. Mereka tidak mengganti sembahan dewa mereka, sembahan pada dewa mereka dengan sembahan Yothevafe. Mereka kemudian tidak menggunakan kitab terjemahannya orang Yahudi untuk menjadi kitab agama mereka. Tapi setelah mereka melakukan konsili, kerajaan Roma pada saat itu menetapkan untuk menjadikan kitab kanonik ini sebagai kitab suci dan menjadikan otoriter gereja kemudian untuk menjadikan Katolik itu sebagai agama resmi. Terkait dengan Antioquia tadi. Kemudian di situ setahun bersama dengan murid-murid lalu pertama kali disebut Kristen. Nah, itu kan bukan murid Yesus. Itu kan pengikut Yesus, Paulus. Lalu apa hubungannya Kristen ini dengan kitabnya orang Yahudi? Hubungannya yang kita butuhkan, bukan embrionya pada saat Petrus. Saudara, coba Anda tunjukkan kepada saya di mana Petrus berkhotbah agar non-Yahudi menggunakan kitabnya orang Yahudi. Di mana Yohanes berkhotbah agar non-Yahudi menggunakan kitabnya orang Yahudi. Di mana Lukas Markus berkhotbah kiranya kitabnya orang Yahudi itu dipakai untuk membenarkan kemudian ajaran Romawi. Di mana? Di mana Yesus berkhotbah memberitakan bahwa Taurat itu harus diberikan kepada non-Yahudi? Di mana? Tidak ada, gelap. Sebagaimana gelapnya komal Anda malam ini. Gak ada bangku.
Silakan, saya masih kasih kesempatan, silakan. Saya belum selesai ngomong sudah di-cut ya. Ya, kan yang saya Lanjutkan tanya dulu. apa? Yang saya tanya Benar. apa, Bang? Hubungannya antara agama Benar. Katolik dengan kitabnya Yahudi itu apa? Anda belum, malah Anda mengkat embrionya zaman Petrus. Ya udah selesai, berarti udah selesai, nggak ada hubungannya berarti, Bang. Makanya nanti saya jelaskan, Pak. Silakan. Jelaskan, Makanya ya. tadi kan saya katakan, ya, Kristus mana yang kalian sembah di gereja? Benar. Ya. Itu Kristus yang beda dengan Kristusnya Yahudi. Silakan. Silahkan Anda ngomong gitu, silahkan. Oh, itu fakta, itu real. Anda saja ketika berbicara mengenai agama Anda hanya lari ke Petrus. Padahal Petrus sudah dipesan. Matius 10 nomor 5 nomor 6 katanya. Yesus berpesan kepada Petrus agar jangan ke bangsa lain. Paulus mengatakan Galatia 2. Paulus mengatakan di Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus hanya kepada orang-orang yang bersunat. Terbantahkan lagi ya, Bang. Sulit benar. Petrusnya itu diutus hanya kepada orang-orang bersunat, berarti orang Yahudi aja. Yesus mengatakan itu juga, berpesan kepada Petrus agar jangan ke bangsa lain. Kalau Petrus ternyata mengajarkan ajaran Yesus atau mengajarkan ajaran Yahudi kepada non-Yahudi, berarti Petrus sudah kena penyesat. Dia terjebak oleh penyesat. Karena Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, Petrus. Dia akan menyesatkan kamu. Oh, ternyata terbukti. Petrus dipesan jangan ke bangsa lain. Tapi kalau Petrus ke bangsa lain, berarti dia sudah tersesat. Ya, silakan. Saya masih kasih kesempatan kepada abangku ini. Jelaskan kepada kami di sini, apa hubungannya kitabnya Yahudi dengan agama Anda, Katolik? Katolik yang pertama. Protestan, Pantekosta itu muncul belakangan. Kalau Pantekosta itu nanti di tahun 1901 kurang lebih. Silakan. Karena Kristen berkembang pesatnya di Roma, maka Bang Juma memfitnah kalau Kristen itu dari pagan Romawi. Oh, itu pasti. Ini sebenarnya Itu pasti, Bang. Itu bisa kubuktikan. Itu bisa kubuktikan. Itu Saya bisa buktikan. Saya bisa buktikan. Jadi kalau tidak ada embrionya, Embrionya ternyata di Petrus kan? Oke, ya Itulah bukti pagannya. Ternyata nggak sampai kepada Nabi Musa agama Kristen itu. Nah, ini loh. Apa hubungannya Kristen dengan kitabnya Yahudi? Ya, Ya, silakan. Pertama, silakan. Ya. Pertama, Bang ya. Ini saya catat, ini menarik ini. Yang pertama, hubungannya yang pertama. Karena Kristen itu meyakini tokoh Yesus itu orang. Kok karena, Bang? Kalau cuma sekedar meyakini, berarti abang tidak mau mendengar. Tidak mau mendengar berarti abang. Pertanyaan saya apa? Ini bukan gereja, abangku. Apa hubungannya? Apa hubungannya kok karena? Hubungannya adalah di dalam kitab Yesaya Nabi Musa berkata, sampaikanlah firman Tuhan yang kuterima di Bukit Sinai ini kepada orang-orang non-Yahudi. Itu baru. Tapi yang ada Ulangan 33 nomor 1 sampai nomor 4, hukum yang datang kepada Nabi Musa adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Nah, tersiksa Kristen ini, tersiksa karena nggak ada hubungannya. Hukum yang datang kepada aku adalah milik hak kepunyaan Bani Yakub. Kristen mau kemana? Cuma nggak ada jalan. Nggak ada jalan kan, Bang? Oh, banyak jalan. Oh, yaudah, silakan. Saya nggak jadi catat yang tadi karena itu nggak nyambung. Silakan. Yang lain. Hubungannya adalah tokoh Yesus itu kan dari Yahudi, Bang. Nah, tokoh Yesus yang saya tanya Kristen, abangku. Yang saya tanya Kristen, bukan Yesus. Yesus bukan Kristen. Dia pantas menggunakan kitab Torah karena dia orang Yahudi. Ya, sekarang gini, Bang, saya jelaskan. Yang saya tanya itu Anda. Lip akan berakhir. Aduh, Yesus bukan Kristen. Mau nggak? Iya, silakan. Yesus bukan Kristen. Saya jelaskan, Bang ya. Yang kita cari ini, abang, apa hubungannya Kristen, Katolik
Orang Roma nih yang kutanya, orang Roma. Apa hubungannya dengan kitabnya Yahudi? Kitab Yahudi itu hanya untuk Yahudi. Itu loh Bang. Tadi sudah saya jelaskan kan dari sejarah Kristen, lahirnya Kristen. Ya, itu Kristen. Yang saya tanya apa hubungannya kitab itu dipakai kepada mereka? Apa hubungannya Bang? Hubungannya Apa dengan hubungannya Yesus. Yesus itu untuk orang Yahudi wajar. Yahudi menggunakan kitab itu wajar. Pada hari Sabtu, pada hari Sabat seperti kebiasaannya Yesus di Nazaret naik masuk ke dalam bait suci lalu berdiri di depan jemaat membacakan Yesaya. Itu memang tugasnya cerita dia. tentang Yesus itu, abang cerita tentang Yesus itu sebenarnya dari mana, Bang? Lah, Yesus yang datang kepada Bani Israel itu adalah Yesus yang Mesias Kristus untuk Bani Sumbernya dari Israel. mana? Sumbernya dari mana? Sumbernya dari mana? Sedangkan Kristus yang kalian sembah di gereja itu adalah Kristus yang berbeda. Ya, sumbernya dari mana? Di kitab Anda loh yang menceritakan itu. Nih, Kitab kitab saya Anda kan? yang menceritakan. Kitab Anda yang menceritakan itu. Yang berarti Ini yang ini menceritakan. Bang ya. Berarti kalau Anda ngakui Anda tahu tentang Yesus dari kitab kami, artinya Yesus itu hubungannya erat dengan Kristen. Karena jika Nggak ada Yesus hubungannya. dengarkan dulu toh. Nggak ada hubungannya. Yesus orang Yahudi dengan Kristen itu nggak ada hubungannya. Nah, Nggak ada, Bang. kamu otot. Kamu ngatur ya. Coba Anda terangkan kepada saya di mana hubungannya Yesus orang Yahudi itu dengan orang-orang Roma Katolik itu, di mana hubungannya? Di mana Yesus pernah menjadi guru kepada orang-orang Romawi? Silakan. Saya menjelaskan itu. Taurat tidak ada hubungannya. Sekarang Yesus, oke, turun level. Yesus orang Yahudi ini apa hubungannya dengan Romawi? Silakan. Dengan Kristen ya. Ya. Nah, hubungannya Yesus dengan Kristen. Hubungannya adalah jikalau Yesus itu bukan Tuhan, ya, ini perhatikan Bang. Oh, Jika itu mah Yesus Kristus, bukan Abang. Bang, itu Kristus. Bukan Tuhan, Mesias. sudah. Bukan Mas, Mesias kamu yang itu- datang kepada Bani Israel, Abangku. Itu beda. Bang, kamu jangan ngatur Bang. Kalau Kamu ngatur, kalau ya. Kristus Kamu yang ngatur keluar dari yang kubur lain. itu beda. Itu materinya beda Boleh. itu. Itu namanya framing. Tahu nggak dong? Kamu sudah konsisten. Coba gini. Abang jelaskan kepada saya. Menurut Tahu ya. Yesus, tunggu. Menurut Yesus Kamu tahu yang Yesus dari mana? Mesias orang Yahudi, dia datang di dunia ini mengajarkan kepada Bani Israel sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Itu dulu. Saya jelaskan dulu hubungannya Yesus dengan Kristen. Tadi abang Tunggu, bertanya, enggak. kan? Kalau dengarkan, Nah, Abang. kok berubah? Dengarkan. Takut, Dengarkan. takut. Anda bukan. Anda ketika menjelaskan hubungan Yesus dengan Kristen, yang Anda jelaskan adalah makhluk yang keluar dari kubur dengan Kristen. Itu memang satu paket. Itu namanya Yang- framing, Bang. Saya tidak framing. Sekarang begini. Supaya saya buktikan bahwa saya tidak framing. Jangan dengarkan. Yesus dengar. Yesus Ayo, kamu ketika tahu turun, Yesus dari mana? dengar. Yesus ketika turun di tengah-tengah Bani Israel, ingin dikenal sebagai utusan Tuhan atau ingin dikenal sebagai Tuhan itu sendiri? Jawab. Jawab dulu. Kamu tahu tentang Yesus Nggak bisa dari jawab mana kan? sumbernya? Ini kitabmu ini, Bang. Kitabmu ini yang mengajarkan Yesus datang ke Bani Israel untuk dikenal sebagai utusan Tuhan bagi Bani Israel. Dan di pihak lain, di pihak lain, Kristus yang keluar dari kubur juga mau dikenal sebagai Tuhan untuk orang Roma Yunani. Paham? Itu Paham ya? framing, Bang. Fitnah yang Astagfirullahaladzim. nyata, Bang. Kalau saya framing, sekarang jawab pertanyaan saya. Dengarkan. Anak Maria datang di tengah-tengah Bani Israel itu. Sabar Bang. Anak Maria, sabar. Anak Maria datang di tengah-tengah Bani Israel itu ingin dikenali sebagai rasul utusan Tuhan atau ingin dikenal sebagai Tuhan itu sendiri. Silakan. Itu jawabannya. Supaya Anda bisa berpikir bahwa ternyata Yesus yang ada di gereja adalah beda dengan Yesus yang datang sebagai rasul bagi Bani Israel.
Tugas saya sudah selesai, Bang. Tinggal Abang jelaskan kepada saya, Yesus anak Maria datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, mau dikenal sebagai Rasul utusan Tuhan kepada Bani Israel, atau ingin dikenal sebagai Elohim itu sendiri yang datang dalam rupa manusia? Silakan. Saya no komen lagi. Silakan buka mic-nya, Anda jelaskan kepada saya. Kalau tidak, kita selesai. Silakan. Dari fakta yang tertulis dari kitab Perjanjian Baru, itu intisarinya Yesus adalah Tuhan. Jadi background asal-usul kitab Perjanjian Baru itu adalah Yesus Tuhan. Jika Yesus bukan Tuhan, maka tidak akan ada kitab Perjanjian Baru ini, Bang. Dan para penulis kitab Perjanjian Baru itu adalah orang-orang Kristen, para murid-murid Yesus, Bang. Ya, jadi disebut juga sebagai orang Kristen. Nah, jika Yesus bukan Tuhan, maka juga tidak akan muncul agama Kristen. Jadi kalau Abang nanti tadi memutarbalikkan dengan bahasa-bahasa yang Abang fasih berbicara, itu kebenaran yang tidak mutlak, Bang. Kebenaran yang simpang siur, kebenaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, Abang tahu tentang Yesus kan dari kitab Perjanjian Baru, gitu. Jikalau Abang yang dihafalkan Abang itu loh, itu kitab Perjanjian Baru. Padahal background kitab Perjanjian Baru itu asal-usulnya, Bang, dari fakta kebenaran Yesus adalah Tuhan. Tapi anehnya Abang ambil comot-comot ayat untuk menunjukkan Yesus bukan Tuhan. Artinya Abang tuh menentang isi kitab kami, Bang. Itu loh. Ya, memang bagi orang yang awam itu Bang Juma tuh hebat, pinter, ya, fasih lidah, begitu. Tapi bagi orang yang mendalami isi kitab kami ya, oh ya saya tertawa, Bang. Cuma Oke, saya anggap tidak menjawab. Moderator, silakan Abang istirahat dulu, belajar dulu. Nanti kalau sudah bisa kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, apa hubungannya kitab Taurat dengan agama, dengan orang Romawi, terus apa hubungannya Yesus anak Maria dengan Kristen. Terus yang ketiga adalah Yesus turun ke bumi di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, ingin dikenal sebagai Rasul utusan Tuhan atau ingin dikenal sebagai Tuhan. Karena kalau Anda mengatakan di dalam Bible kami diceritakan Yesus itu Tuhan. Oke, ini kan bukan kitabnya Yesus. Ini bukan ajarannya Yesus. Sekali lagi, buku ini bukan ajaran Yesus. Buku ini, sabar. Habis ini Anda masih, saya kasih kesempatan terakhir. Buku ini adalah seibarat surat kabar yang ditulis oleh orang yang tidak dikenal Yesus, yang mengumpulkan cerita-cerita sesuai dengan kesaksian-kesaksian yang dia kumpulkan dari orang-orang yang tidak jelas siapa orang itu, tapi saksi-saksi katanya dikumpulkan, diceritakan. Nah, sabar dulu. Yesus tidak mengenal kitab ini. Yesus tidak memberikan validasi terhadap kitab ini. Yesus tidak memberikan legitimasi terhadap kitab ini. Ini bukan kitabnya Yesus, ini bukan ajarannya Yesus. Itu satu. Di dalam catatan pewarta, pengarang kitab ini, di situ dituliskan, Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Segala firman yang Yesus sampaikan menurut wartawan yang ada di sini, Yesus telah sampaikan. Muridnya ketika menerima sebuah firman itu, murid nih yang terima. Apa iman murid kepada Yesus? Oh, ternyata guruku ini adalah Rasul utusan Tuhannya Musa kepada kami. Selesai kan? Muncul kitab ini belakangan, ditulis tahun 52, 65, 60, 90 dan sampai 110. Ini buku. Oke? Manuskripnya nanti dikumpulkan kemudian di abad keempat baru ditemukan. Nah, lalu di buku ini diceritakanlah tentang kisah-kisah itu yang Anda tuhankan segala macam. Sayangnya Yesus tidak memberikan validasi kepada buku ini. Tetapi pertanyaannya adalah, segala firman telah Yesus sampaikan itu di tahun 33 endingnya. Mana segala firman itu? Mana segala firman itu? Yang tidak ternodai, yang tidak tercemar, yang tidak terkontaminasi dengan pengarang. Mana segala firman itu? Siapa yang menghafal? Siapa yang membukukan? Gak ada.
Nggak ada bang. Oke? Saya kira kita selesai saudara Christian. Mohon maaf ketika Anda kemudian Boleh saya tanggapi? Boleh nanggapi ya? nggak perlu, karena saya yakin sekali tak akan ada nilai. Tidak akan ada nilai yang netizen tidak akan ada mendapatkan edukasi dari penjelasan saudara. Kebohongan, Pak. Biar kebohongan cuma tetap jadi kebenaran. Ya, udah kalau begitu silakan di mana kemudian di mana Yesus menitipkan segala firman itu ke pengarang buku ini atau kepada murid-murid yang lain. Berat abang, berat abang, berat. Anda tidak akan pernah bisa menunjukkan data-data itu. Oke, terima kasih saudara. Siapa namanya tadi? Jupri ya. Anda belajar lagi. Saudara Yosep, selamat malam. Yosep, selamat malam. Bisa buka kameranya? Dari mana, Katolik, Protestan? Yosep. Halo Akhi Zuma. Masya Allah. Kangen juga aku sama antum, Akhi. Assalamualaikum. Dari mana aja? Halo. Jadi ini akun baru. Tahu aja kalau saya lagi kangen. Masya Allah. Dari mana aja? Kok lama nggak ada jumpa? Ya, akun baru ini. Jadi HP hilang. Oh gitu. Jadi nomor yang kemarin nggak dipakai lagi? Oh. Masih udah diurus. Cuman password siap. yang akun yang lama lupa. Oh gitu. Masya Allah. Saya bertanya-tanya dalam hati, kemana sahabat saya ini kok nggak pernah kumpul, entah dia sakit kah atau apa? Ya, kemarin ayah aku meninggal di minggu lalu. Masya Allah. Iya. Meninggal, jadi urus di rumah sakit ya sekian lama juga. Ya, turut berduka, Hi. Iya, terima kasih. Sama-sama. Iya. Tadi kirain gimana? Silakan. Yesus itu tidak bisa dibuktikan ada di dalam tanah memang. Masya Allah. Lanjut, Hi. Iya. Yesus memang tidak bisa dibuktikan keberadaannya di dalam tanah. Itu yang sulit. Iya. Apalagi Kristen. Yesus aja sulit, apalagi Kristen. Masya Allah. Jaringan beliau yang ini. Jaringan antum, akhina, sahabatku, Bang Handi. Izin Bang Juma. Siap. Maksudnya Bang Billy itu naik. Ada pertanyaan Bang Juma tadi kan nggak bisa jawab. Apa fungsinya kitabnya Yudaism itu untuk Kristen gitu loh. Mestinya Bang Billy terangin. Jaringan beliau Bang Billy harus terangin bahwa mestinya Bang Billy terangin, nggak ada urusan lah gitu loh, kan gitu kira-kira. Itu sih saya mau perjelas tadi. Saya dibawa lagi. Makasih, lanjut. Siap, Abang. Halo, selamat malam, Saudara Kapologik. Ini dari utusan dari gereja mana, Bang? Malam, Bang Suma. Malam. Saya Katolik, Bang Suma. Siap. Saya cuman ingin membahas aja sedikit, Bang Suma nih, yang nonton 2000 orang nonton nih. Siap. Mohon kameranya Bang dibuka. Saya ingin membahas mengenai Katolik dari Roma, Bang. Siap. Abang belajar dari mana, Bang? Katolik itu belajar dari mana? Yang menjadikan Katolik itu Roma, Bang. Siap. Tolong Abang kasih data, Bang ya. Oke. Saya Katolik nih, Bang. Iya, apa-apa. Sekarang taruhlah saya keliru. Ini 2000 orang yang nonton, 4000 orang yang nonton. Taruhlah Abang saya keliru. 3000. Pertanyaan saya, menurut Abang Katolik itu dari mana? Abang tahu gak sejarahnya, Abang? Kan Abang tadi yang bicara. Saya kan Abang bicara tadi kan. Saya cuma ingin tidak membahas yang lain. Abang tadi membahas mengenai izin. Romawi yang mendirikan Katolik. Itu aja. Izin. Izin apa, Bang? Ya.
taruhlah saya keliru. Sekarang pertanyaan saya, menurut saudara itu Katolik itu dari mana? Kan gitu. Mungkin saya keliru. Oh, Katolik ternyata Katolik itu adalah ajaran Yesus misalnya. Kan gitu. Nah, sekarang Anda terangkan kepada saya. Karena setahu saya Katolik itu berdiri, gerejanya itu mulai dari abad kedua kan. Nah sekarang kalau itu tidak berasal dari Roma, tolong jelaskan ke saya. Silakan. Apakah orang-orang Yahudi murid-murid Yesus itu adalah Katolik? Kasih data ke saya. Silakan. Ayo, buka kameranya bang, buka kameranya. Gak usah malu-malu bang, gak usah malu-malu. Buka kamera Anda, kita diskusi dengan baik. Silakan. Silakan abang. Halo, halo, halo. Kenapa jadi bisu ini? Enggak, di mute, saya di mute sama-sama punya. Anda gitu. buka, Bang, Anda buka. Jadi gitu bang, saya cuma terkejut aja seorang gurunda tidak mengerti bagaimana berkembangnya kekatolikan itu loh bang. Abang tadi abang bicara tadi Katolik didirikan oleh Romawi dari pagan. Itu aja yang saya terkejut mendengarnya. Tanpa pengetahuan apa-apa, abang dengan bangganya di 3.000 pendengar pengagum abang itu. Tolong belajar lagi loh, itu aja bang. Oke. Belajar dengan benar gitu. Oke. Saya ingin tanya dari Anda. Saya ingin tahu dari Anda dulu nih. Sebelum saya menjelaskan tentang asal usul Katolik, saya ingin tahu dari Anda. Katolik itu berasal dari bahasa apa? Itu dulu. Anda gurunda, jelaskan. Anda gurunda. Saya bertanya, Katolik itu berasal dari bahasa apa dulu? Ya bang ya. Jadi Katolik itu bukan dari Romawi ya bang. Jadi Katolik itu bukan dari Romawi, Katolik itu bahasa Yunani, ya bang ya. Seorang gurunda itu. Anda sudah mengakui, dengar. Anda sudah mengakui bahwasanya itu bukan dari Ibrani, bukan dari Yahudi, bukan dari Romawi, Dengar. Abang tadi bilang dari Romawi. Agama Katolik itu dengar saya. Ketidaktahuan Anda itu dengar. Anda tinggal saya tendang sini kalau Anda tidak mau mendengarkan saya. Ini komal saya loh. Oke? Bukan otoritas Yahudi yang menganut agama Katolik. Paham? Tetapi adalah kerajaan Roma. Kerajaan Roma yang pertama yang menganut agama Katolik. Istilah Katolik ini sendiri itu dipopulerkan kemudian oleh Ignatius dari Antioquia. Lagi-lagi bukan orang Yahudi. Ajaran Katolik ini bertumbuh dan berkembang di mana? Di mana bertumbuhnya? Di Israel atau di Roma? Jangan sok paten, jangan sok cantik. Abang ngomong tapi salah. Nah, sekarang apa yang Anda ingin sampaikan ke saya? Tunjukkan kepada saya di mana Katolik itu pertama kali tumbuh. Silakan. Sudahlah bang, saya di mute terus bang ya. Abang salah bang, abang salah. Silakan Anda jelaskan pertama kali. Jangan di mute. Dengarkan. Ya. Pertama kali agama Katolik itu tumbuh di mana? Silakan. Bang, orang Romawi itu membunuh orang-orang Kristen selama 300 tahun. Abang salah besar kalau Romawi Katolik. Abang salah besar. Abang belajar sejarah, buka Google, sekarang ada ChatGPT. Di mana Katolik itu pertama kali? Abang gurunda loh, seorang di mana? Anda menegur saya, Anda sendiri tidak tahu. Gurunda, udah Anda turun. Anda jago. Anda dibawa penganut gitu agama Roma. Anda dibawa. Anda nggak layak diskusi. Anda orang tidak berpendidikan, nggak ada ilmu sama sekali. Cuman bisa memprotes tanpa memberikan ilmu. Selesai. Sakit hati. EGP.
Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apanya ini yang dikasih ke saya ini? Bang Juma, karena saya nggak berilmu, saya mau belajar dari Bang Juma, boleh? Aduh. Host, moderator, ini ada orang mau belajar. Makasih. Bang Juma, bisa undang kan Bang? Iya, gimana? Buka kameranya. Buka kamera. Ya, gimana? Buka kameranya. Buka kamera. Halo, saudara Anur. Anur. Halo. Sahabat Andi Muhlis, barakallahu fikum. Halo, silakan buka kamera. Halo. 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 Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam. Halo. Mau ngapain naik sih kalau cuman mau diam aja di atas? Halo saudara Aks. Halo. Halo. Assalamualaikum lagi Bang Juma. Kenapa saya tadi diturunkan ya? Bang Juma nggak suka saya mau belajar. Bang Juma suka berdebat. Halo, selamat malam saudara Bang DS. Silakan. Halo. Selamat malam saudara Bang DS. Halo. Ya gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya saya mengatakan agama Katolik itu dari Roma, ya lalu dari mana? Oh enggak, itu dari mana? Jelaskan sumbernya mana? Kan gitu. Jangan cuman kamu salah, kamu ada salah kurun dah, tapi kamu ya kalau kamu yang tahu silakan jelaskan. Nggak bisa juga dijelaskan. Udah aku bilang sama dia tadi. Lucu, sakit hati. Ya memang agamamu dari Roma kok. Orang Yahudi mana yang mengajarkan menyembah kepada Yesus? Aneh. Saya ini Katolik, kaulah yang jelaskan kalau gitu. Silakan saudara-saudara Kristen minta permintaan. Yang Islam tidak usah minta permintaan dulu. Halo saudara global, ini agamanya apa sih ibu ini? Itulah karena saya ini kan bingung sebenarnya. Saya ini Kristen tapi Islam tapi Kristen. Karena itu saya ini mau belajar ke Bang Juma. Bagaimana ceritanya Anda Kristen tapi Islam? Gimana ceritanya? Jadi gini, saya ini percaya sekali kepada Yesus Kristus, Al-Masih Isa alaihi salam. Saya percaya sekali. Kemudian, terus kenapa jadi Islam? Ya karena saya
Saya cinta sama baginda Nabi Muhammad SAW, karena itu saya jadi Islam. Jadi saya cinta kedua-duanya. Saya cinta Al-Masih Isa alaihissalam, saya cinta baginda Nabi Muhammad SAW, karena saya melihat pada Quran surat Al-Maidah ayat 46 itu disebutkan, karena saya Kristen dan juga Islam dan saya ini agama gado-gado. Jadi saya ini mohon petunjuknya Bang Juma. Mohon dengan sangat Bang Juma bacakan Quran surat Al-Maidah ayat 46, karena saya nggak bisa baca Al-Quran Bang Juma, dan juga nggak tahu terjemahannya, cuma denger-denger gitu. Jadi saya ini mau belajar dari Bang Juma supaya Kamu cari rumah sakit, di situ cari dokter namanya Johan, dokter spesialis asam urat. Kamu ke situ. Rumah sakit apa saja, cari dokter Johan namanya, ya. Saya disuruh sama Bang Zuma untuk ke sini berobat. Untuk berobat, kemudian katanya saya kena saraf urat. Oke? Silakan yang Kristen, silakan naik. Halo, selamat malam saudara Alex. Waalaikumsalam Mbak Cuma, aku Islam cuma nyamannya cuma begitu. Oh, siap. Makasih Ada Mbak yang Cuma, bisa- udah diundang masuk. Oh iya, terima kasih ke moderator Bang. Silakan, halo selamat malam. Halo. Selamat malam Bang Juma. Malam juga saudara Bintang Vision. Dari Katolik Protestan? Protestan. Protestan. Ini pertama Iya. saya mau tanya langsung ini. Kalau Anda bisa jawab berarti Anda hebat. Apa itu? Saya akui. Apa itu Bang? Itu Nabi Muhammad kenapa beristri anak umur 6 tahun? Itu masuk logis enggak? Mungkin karena sebelumnya ada Tuhan turun ke bumi mengisap tetek manusia, mungkin dia contoh dari situ. Mungkin dia berpikir kalau Tuhan aja bisa isap tetek, masa saya tidak? Gitu Bang, ya. Di Lukas 27 nomor 11 Tuhan ngisap tetek. Oke, silakan yang Kristen yang lain. Malu nggak tuh? Silakan yang Kristen minta permintaan, tapi jangan perlihatkan rasa kekalahan ya. Kalau Anda sudah menghujat itu berarti Anda sudah kalah duluan. Nek aja diskusi ini ada tema Yesus mana yang Kristen sembah gitu. Halo, selamat malam saudara Ardian. Ya, selamat malam. Malam Bang. Dari mana ini Bang? Katolik, Protestan? Dari mana aja, Bang? Enggak, maksudnya agamanya. Agama. Nggak penting agama itu, Bang.
Cuma mau nanya aja ke abang, boleh? Tanya ke ini bang, ada kambing di belakang rumah. Kambingnya suruh membelakang. Habis itu Anda bicara dengan pantatnya kambing. Pantat kambing, saya ini bukan manusia, tapi saya boleh bertanya. Itu. Untuk apa bertanya? Kamu bukan orang beragama. Lucu. Kalau nggak usah beragama, jangan interaksi dengan manusia, interaksinya dengan kambing, sapi, kera, monyet. Itu teman kamu itu. Yang tidak punya agama itu, kambing, sapi. Nah, itu semuanya adalah orang-orang, makhluk-makhluk yang tidak beragama, manusia tak berguna gitu. Pembawa sial di atas muka bumi. Silakan saudara Oten naik multi, silakan kita diskusi. Kami penasaran terkait dengan yang keluar dari kubur itu, kemudian minta pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Kami penasaran, ingin tahu itu. Karena kalau berbicara mengenai nabi atau rasul yang datang di tengah-tengah Bani Israel, di ajaran kami umat Islam, nabi yang lahir tanpa ayah ini mengajarkan dirinya warasulan ila Bani Israel. Dia adalah rasul, utusan pencipta langit dan bumi untuk Bani Israel. Sedangkan yang keluar dari kubur, ya minta supaya seluruh bangsa jadi muridnya. Bertentangan dengan rasul yang datang ke tengah Bani Israel. Halo, selamat malam saudara Jonathan. Dari agama mana bang? Katolik, Protestan? Protestan. Ya, silakan buka kameranya, kita diskusi dengan santai. Silakan bang. Halo? Halo. Iya, silakan buka kameranya. Silakan bang, silakan. Saya sudah undang buka kamera. Halo. Silakan. Halo. Iya, silakan buka kameranya, bang. Buka kamera. Ya. Oke. Ini ada tema abangku. Karena Islam ini kan jadi sasaran misi amanat agung. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Jadi artinya Maksudnya kenapa Islam jadi sasaran? Ya kan seluruh bangsa. Berarti termasuk kami Islam kan? Dan kita lihat misionaris itu kan banyak yang Nggak usah bilang seluruh bangsa dulu, khususnya kepada agama Islam saja kenapa jadi sasaran? Iya kan perintahnya begitu. Makanya ada misionaris berpura-pura jadi ustadz, berpura-pura jadi mantan kiai, kan gitu bang. Kalian suka berpura-pura kan gitu. Maksudnya di agama Islam ada yang berpura-pura juga jadi kiai. Bukan, di agama Kristen ini karena mereka menginginkan memurtadkan umat Islam, mereka berpura-pura jadi
mantan Tidak, ustadz tidak. lah, mantan kiai lah, Orang segala macam lah. agama Kristen itu kalau kita ikuti baik Pak, nggak pernah mau rencana untuk memurtadkan Muslim, nggak pernah itu. Mau saya kasih tonton videonya. Betapa banyak pendeta yang misionaris yang mengaku kemudian sudah masuk ke pesantren-pesantren, membagikan siswa-siswa santri di sana Bible dalam bahasa Arab dan seterusnya. Itu pekerjaan kalian. Misionaris itu kan ada. Masa kitab Anda tolak? Bunyinya kan jelas, pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Kan itu. Maka kami sebelum Anda jadikan murid, Kalau kita memahami pergilah dan jadikanlah seluruh bangsa muridku itu bukan berarti kita mau mengajak-ngajak agama lain untuk ikut-ikut, karena bagi kepada manusia. Lalu bagaimana kemudian ininya? Dengar dulu, Bagaimana implementasinya jadikanlah seluruh bangsa jadi murid itu gimana caranya? makanya dengar dulu saya jelaskan. Bagaimana caranya? Jangan jelaskan yang lain. Jadi jangan kita ambil ayat itu untuk menjadikan satu alasan untuk mau menyalahkan. Lah, itu fakta. Kalian lakukan itu kok. Makanya ada disebut kristenisasi. Misionaris. Dengar dulu saya jelaskan Juma. Dengar dulu saya jelaskan. Belanda datang kemudian mengkristenkan Nusantara. Ayo. Juma, kita berbicara jangan kita Portugis datang mengkristenkan Nusantara. Ayo. Kenapa Anda ingkari itu? Bang Juma, kalau kita berbicara coba kita sedikit meredahkan emosi kita. Jangan cepat-cepat. Saya tidak emosi. Saya bertanya, apa implementasi perintah jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku itu bagaimana caranya untuk merealisasikan itu gimana caranya? Itu fakta di lapangan. Makanya dengar saya jelaskan dulu. Kalau kita memaknai kalimat yang dibilang bahwa jadikanlah semua bangsa muridku, itu bukan berarti kita dengar ya saya jelaskan. Bukan kita pergi ke orang untuk, "Woi, mari ikut saya, bukan seperti itu. Lalu bagaimana caranya? Cara halus. Jadi bukan cara ini kalau Anda berbicara belum apa-apa lagi Anda emosi. Lalu tadi kasar enggak? Lalu cara apa? Makanya dengar saya jelaskan dulu. Secara kasar enggak? Dulu aja 300 tahun lebih cara kasarnya, dibunuh tak habis itu dimurtadkan. Nah, sekarang caranya gimana? Aduh. Gini saya Juma. Lebih baik lebih bagusnya saran saya begini. Hentikanlah kamu punya debat-debat ini sudah. Oh, nggak bisa dong. Biar kalian leluasa memurtadkan orang gitu. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Menyerang satu dengan yang lain tidak ada. Nggak bisa. Ya makanya hentikan memurtadkan orang, hentikan kristenisasi. Rubah itu kitabmu supaya jangan tampil seperti keislaman kitabmu, rubah. Suruh itu pendeta-pendetamu, misionarismu untuk jangan berpura-pura jadi Islam. Maksudnya berpura-pura jadi Islam gimana, Bang? Mereka berpura-pura menjadi ustadz dari pesantren ke pesantren, masuk ke pesantren-pesantren. Adakah yang berpura-pura? Adakah yang berpura-pura begitu? Makanya saudaraku, dengar. Kenapa mereka melakukan itu? Karena amanat agung. Dengar dulu, saya tidak membantah. Kalau memang itu fakta, dan saya tidak membantah, Pak. Saya tidak membantah. Tapi saya mau bilang gini, orang-orang yang seperti itulah yang tidak mempunyai kepercayaan kepada Tuhan. Makanya mereka dia melakukan ini. Perintah Bible yang dia lakukan. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Ini Matius 28 nomor 19, Markus 16 nomor 16 sampai nomor 20. Iya, dengar dulu saya jelaskan, Pak. Jadi saya mau katakan bahwa orang-orang yang seperti itulah orang-orang yang tidak termasuk di dalam kategori kepercayaan sebagai Tuhan Yesus dan Juru Selamat. Mereka itu ini di dalam perintahnya ini ada perintahnya.
Iya, betul. Tapi orang-orang yang seperti abang disampaikan itu adalah orang-orang yang munafik. Kok munafik? Ada Orang-orang perintahnya yang tidak kok. percaya kepada Yesus Kristus. Lah, justru Makanya Yesus mereka yang katanya perintahkan, Yesus yang perintahkan. Makanya mereka berpura-pura. Lah, Bang, Yesus yang perintahkan ini. kok kenapa bilang Yesus yang perintahkan, Bang? Matius 28. Ada ayat yang menyatakan bahwa Yesus menyampaikan dengan kalimat berpura-pura. Ada nggak? Dengarkan. Kalau kalimat berpura-pura itu Paulus yang ngajarkan. Filipi 1 nomor 18. Gini. Kata berpura-pura yang disampaikan oleh Paulus itu ada nggak di dalam Bible? Kata Ada. Kan tadi saya sudah mengatakan kepada Anda. apanya itu? Apanya? Terkait dengan Kristus Yesus, mau diberitakan dengan cara mengelabui, mau cara berpura-pura atau maksud jujur, aku tetap bersuka cita. Yang disampaikan dengan Juma, bahwa yang saya mau tuntut itu kata berpura-pura yang dituliskan di dalam Bible itu ada nggak? Ada. Nah, coba buka saya lihat. Silakan Anda buka. Kitab Anda buka. Yang intinya ada kata bilang berpura-pura ya, harus bilang berpura-pura. Bukan berpura-pura lagi. Mengelabui. Ini kamu Mengelabui. Filipi 1 nomor 18. Anda buka. Juma, Propasis. Kalau kamu berbicara itu jangan kamu pakai cara-cara begitu untuk menjatuhkan orang, Juma. Saudaraku, saya baca data, bukan saya ngarang. Filipi 1 nomor 18. Iya. Kristus diberitakan dengan maksud diberitakan dengan maksud palsu, dengan maksud berpura-pura, dengan maksud mengelabui. Ada. Ada. Filipi 1 nomor 18 ada, jelas itu. Harus kata berpura-pura ya. Bukan berpura-pura lagi, Maksud palsu, mengelabui. Kalau mengelabui itu apa maksudnya, Bang? Kalau mengelabui itu maksudnya apa? Mengelabui itu maksudnya apa? Saya berpatokan kepada yang sudah disampaikan pertama itu berpura-pura. Iya, berpura-pura dan mengelabui itu apa bedanya? Mana kata berpura-pura? Berpura-pura dan mengelabui sama enggak? Iya, berpura-pura dengan mengelabui memang sama. Tujuannya sama. Tujuannya sama. Yang disampaikan bahasa Yunaninya, bahasa aslinya di situ propasis. Propasis itu artinya berpura-pura, mengelabui. Ada tulis berpropasis di dalam Bible. Ada. Bahasa aslinya propasis, bahasa Yunaninya propasis. Ada. Tunjukkan propasis itu. Coba tunjukkan. Silakan sekarang Anda buka HP Anda, lihat di HP Anda Filipi 1 nomor 18. Alkitab kata Sabda. Yang tadi itu kata apa itu yang saya tidak bisa ucapkan itu propasis ke apa itu? Ada di dalam Bible. Propasis. Ada. Silakan Anda buka HP Anda. Silakan Anda buka HP Anda. Alkitab Sabda. Alkitab Sabda Anda buka. Filipi 1 nomor 18. Di situ jelas kata propasis artinya mengelabui. Mengelabui itu apa? Membohongi, menipu. Dengar saya jelaskan dulu. Kamu kalau berdebat, saya selalu lihat kamu itu cepat-cepat naik emosi, naik darah ya. Oh enggak, memang suara saya begitu. Oh harus memang rubah. Harus rubah. Kenapa bisa? Sikap dan perilakumu itu kalau berdebat rubah, Pak. Nggak bisa rubah, tapi sikap dan perilaku itu bisa dirubah, Pak. Oke, silakan Anda buka Filipi 1 nomor 18. Di situ Paulus mengatakan tentang Yesus diberitakan dengan cara propasis atau dengan cara jujur. Aku Paulus tetap bersuka cita, kan gitu. Ya, kalau Paulus tetap bersuka cita karena dia merasa bahwa apa yang dia menyampaikan tentang firman itu yang disampaikan oleh Tuhan kepada dia itu kan barang yang nyata, fakta. Apalagi
Tuhan yang mana yang datang kepada dia? Tuhan yang mana? Tuhan itu cuma gelar cuma. Iya, Tuhan yang mana yang datang kepada Paulus? Tuhan Yesus itu kan lah. cuma satu, yaitu Yesus lah. Yotevave. Sejak kapan kok ada Tuhan Yesus? Itu Tuhan dari mana itu? Juma gini. Mas, dengar Tuhan sama- dari mana itu? Saya tanya abang. Tuhan dari Juma, mana dengar itu sama- Yesus? Juma dengar Tuhan sama dari menyampaikan. mana? Juma dengar sama menyampaikan dulu. Silakan. Kalau kamu berdebat, apa yang kami percayai dengan apa yang kamu percaya sesuai dengan keyakinan kamu itu atau keyakinan kami masing-masing, kepercayaan itu, jangan kita saling menyerang di situ karena masing-masing punya kepercayaan, masing-masing punya iman. Yang menyerang itu agama kalian secara terstruktur, terencana dan masif. Agamamu yang menyerang agama kami. Lucu. Dengar gini Bang Juma, dengar gini. Kalau mau bilang kita yang menyerang, gini aja. Stoplah sudah berdebat ini, stoplah sudah mempergunakan hal Rubah ini. dulu ini, rubah dulu semua. Keluarkan istilah Al-Quran di dalam sini di kitab Anda. Keluarkan Istilah semua apa? istilah. Istilah apa lagi Juma? Istilah Ini apa? aja sampulnya aja sudah tertulis Alkitab ini, tulisannya Alkitab. Ini Lalu bahasa Al-Quran. Ini bahasa Lalu Al-Quran ini. Ini nama lain dari Al-Quran itu adalah Alkitab. Kenapa ada di sini? Ini kan kitab dibawa oleh Belanda ini. Lalu kalau orang Kristen yang ada di Arab itu, dorang punya Bible-nya tulis apa? Dorang Ya punya beda, Bible-nya silakan silakan Al-Muqaddas di sana. Al-Muqaddas kalau di sana, bukan Alkitab. Al-Muqaddas. Dan itu di Arab. Ini bukan di Arab kan? Ini di Indonesia. Kenapa kalian menggunakan kata ini? Apa tujuannya kalian berpura-pura menggunakan ini? kalau kami yang orang beragama berbangsa Indonesia, orang Indonesia ya sebutkan Alkitab saja lah, mau sebutkan apa cuma. Itulah yang tadi disebut berpura-pura, mengelabui, propasis. Lalu maunya Juma itu ganti Alkitab dengan apa? Kalau menurut kamu, coba sama tanya. Apa nama kitabmu? Apa nama kitabmu yang aslinya apa? Nama kitabnya apa? Kalau menurut hemat saya itu Alkitab aja, apalagi. Di Indonesia baru kitab saudara. Ini bernama Alkitab di Indonesia. Makanya sama tanya Kenapa jadi Alkitab? Karena perintah berpura-pura mengelabui. Filipi 1 nomor 18. Sekarang saya tanya sama kamu. Kalau menurut kamu mau ganti kata Alkitab itu dengan pakai kata apa kalau menurut kamu? Coba. Boleh Bible, boleh Biblos, terserah. Biblika juga boleh, atau kumpulan buku-buku juga boleh. Kenapa harus menggunakan nama Al-Quran di sini? Kalau cuma itu saja gampang, tinggal dirubah aja kok gampang. Ya silakan Anda rubah. Silakan. Jangan mengatakan gampang. Silakan. Serukan seluruh Kristen Indonesia untuk mengeluarkan semua istilah Al-Quran di dalam buku ini. Silakan. Nanti saya menyampaikan itu kepada semua supaya ganti itu Alkitab, nama Alkitab. Oke. Kita tunggu hasilnya ya. Iya. Terus yang kedua, suruh misionaris itu berhenti untuk dari rumah ke rumah atau mendatangi orang-orang Islam, anak-anak Islam, membagi-bagikan buku-buku atau baju-baju yang tujuannya untuk memurtadkan. Suruh berhenti itu semua. Ya Bang Juma yang suruh aja. Bang Juma yang suruh. Caranya saya menyuruh itu dengan saya tampil di sini. Makanya jangan dilarang. Tidak. Iya. Kan gitu. Makanya jangan dilarang. Boleh tampil tapi cara menyampaikan itu coba yang baik-baik saja, jangan saling menyerang apa dan gimana? Kan agama Anda datang dengan berpura-pura. Agama Anda datang dengan berpura-pura. Maka kami harus menghalang supaya generasi Islam itu tidak menjadi seperti agama Anda menyembah Kristus. Karena orang Yahudi menyembah Hasem, menyembah Elohim, bukan menyembah Kristus. Jadi dengar. Juma dengar.
kalau iman Ini kami sudah kayak Paulus abang ini, gelap, nggak terang, nggak jelas. ini lampu ini padam ini. Oh padam, iya. Lanjut. Lampu ini dia padam ini mah. Iya, silakan. Lanjut. Aduh. Ya, suruh aja misionaris berhenti. Jangan suka murtad-murtadkan orang, datangi orang, bagi-bagi baju, bagi-bagi buku, tabloid. Ngapain kayak gitu? Kayak murah sekali agamanya. Agama kok senilai dengan Indomie. Cuma kalau orang-orang yang seperti itu kan menurut saya tidak masuk di dalam garis kekristenan, orang-orang yang seperti itu. Tapi yang tadi perintahnya kan memang ada, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Itu kan ada perintah, Bang. Markus 16 nomor 16. Bukan perintahkan Yang percaya Bible. baptis. Bukan perintahkan, itu dibilang jadikanlah semua bangsa muridku. Tapi kita menyampaikan kebenaran firman ini terserah bagi siapa yang mau mengikut. Ya, memang terserah. Tapi kalau cara-caranya itu baik, boleh. Ini enggak, dia dengan cara-cara propasis. Iya, makanya saya membantah kalau orang-orang seperti itu, menurut saya orang-orang itu tidak masuk di dalam garis kekristenan, orang-orang itu fasik. Mereka menjalankan perintah Bible kok enggak masuk ke Kristenan. Lucu abang ini. Orang-orang itu yang tidak paham. Makanya mereka melakukan kan ada perintah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Nah, gimana caranya menjadikan bangsa sebagai murid? Ya dengan cara berpura-pura. Lalu dengan iman pribadi saya, ya, kami menyampaikan. Lalu kalau siapa yang mau dengar, siapa yang mau ikut, tidak terserah dia. Nah, itulah makanya kami ada. Itu karena aja. Kami berarti Anda sudah akui kan bahwa ada perintah amanat agung untuk memberitakan Bible kepada seluruh makhluk, termasuk kami kan? Anda sudah mengakui? Iya terserah. Lalu kami diam aja. Hah? Kami diam aja setelah kalian datang berpura-pura seperti penampilan ustadz, pakai jilbab, pakai mukena, pakai baju koko, pegang tasbih. Juma kalau itu fakta, coba kau kasih lihat video sama lihat itu, kalau memang itu betul orang Kristen yang caranya begitu. Oke, coba saya lihat ya, tunggu saya ambil HP ku ya. Dan ini memang betul kah? Iya betul lah. Kok anda selama ini? Jangan sampai itu bukan orang Kristen, kamu mengada-ngada aja ini. Ya silakan aja Anda bilang gitu. Sekarang Anda, saudara saya ini di mana tinggal kok sampai nggak tahu misi kristenisasi di Indonesia? Karena saya tidak sibuk dengan hal-hal begitu. Untuk apa? Untuk memecah belah. Baik itu di pondok pesantren, baik di daerah-daerah lainnya. Baik itu di pondok pesantren, baik di daerah-daerah lainnya. Oh, orang ini dari Muslim masuk Kristen. Nanti saya pulang lagi sebentar. Bukan awalnya, bukan awal Kristen asli. Saya sudah ada lagi di Kalimantan atau di Padang. Karena saya punya plannya gerakan bawah tanah. Yang istilahnya pelayanan ini tidak diketahui oleh siapapun juga. Saya masuk ke pondok pesantren membagikan Alkitab. Jadi orang itu bukannya awalnya dia orang Kristen, aslinya Kristen, dari nenek moyangnya bukan. Dia tuh awalnya Muslim. Cuma mungkin karena dia dapat petunjuk. Sudah dengarkan misionarisnya, udah dengar. Dan masih banyak lagi, termasuk saya pernah jadi korbannya mereka. Saya pernah jadi korbannya, Bang. Saya bikin kegiatan Islam, lalu kemudian misionaris datang membagi-bagikan baju, termasuk kepada saya. Ketika baju itu saya bakar, saya dilaporkan kemudian kepada pihak berwajib. Kan lucu. Saya yang jadi sasaran pemurtadan, saya juga yang dilaporkan kepada pihak berwajib. Aneh gitu loh. Jadi itu sudah ada unsur pemaksaan.
Sudah ada unsur pemaksaan. Ketika kami melakukan penolakan, termasuk membakar baju tersebut yang dibagi-bagikan oleh misionaris, dianggap itu penolakan dan melukai hati mereka sampai saya dilaporkan. Saya dilaporkan di pihak berwajib. Dianggap penistaan karena menolak dimurtadkan. Saya menolak dimurtadkan, saya dilaporkan. Berkongko-kongko pula tuh dari pihak kuasa hukumnya, saksi-saksinya, dan yang lucu yang menjadi saksi pelaporan adalah yang membagikan baju kaos ke saya. Itulah misionaris. Pingin kali kami murtad. Pingin kali kami murtad, kan lucu. Aneh kan? Nah, sekarang saudara datang ke sini ingin menghentikan kami. Oh, nggak bisa. Hentikan dulu misionaris. Hentikan penghujat-penghujat Islam. Ajak semua yang kabur ke luar negeri yang menghujat Islam itu masuk ke Indonesia kembali. Ajak masuk ke Indonesia kembali. Hentikan penistaan agama Islam. Kan itu. Hentikan kemudian misionaris dari rumah ke rumah, dari lorong ke lorong. Hentikan kemudian mendirikan rumah ibadah di tempat-tempat mayoritas Islam, di tengah-tengah hutan belantara yang di sekelilingnya perkampungan Islam yang banyak. Hentikan itu. Hentikan. Nah, baru kita berhenti begitu saudara. Tapi kalau kalian misinya tidak pernah berhenti, ya kami tidak akan berhenti dan itu tidak akan pernah kalian hentikan mungkin. Ya mustahil sih kalian mau berhenti, mustahil kurasa. Karena itu perintah amanat agung di dalam kitab saudara. Ngomong apa ini? Ngomong apa bang ini? Nah, saya, kalau dengan perkataan kamu begini, saya juga bisa bilang bahwa di daerah Jawa sana juga orang Muslim membantai kami Nasrani untuk beribadah. Di mana? Mulai jurus Paulus. Mulai jurus Paulus keluar. Di mana umat Islam bisa maksakan orang Kristen ibadah? Ada aja. Mana mungkin orang yang tidak bersunat bisa disuruh ke masjid? Ada aja. Mana ada? Mulai jurus Paulus. Itulah Filipi 1:18 Anda sendiri praktekkan bukan? Dengan cara propasis, dengan cara mengelabui, dengan cara membohongi, dengan cara berpura-pura, dengan maksud palsu. Itu Anda sudah praktekkan barusan. Cuma lalu di daerah kemarin itu yang orang menyerang orang lagi beribadah di rumah ibadah itu apa? Di mana? Dia paling pura-pura penipu sekali ya. Ngarang bebas. Di mana ada yang kayak begitu-begitu? Umat Islam kemudian menyerang orang untuk suruh masuk Islam, mana ada? Bukan menyerang orang Kristen suruh masuk Islam. Lalu? Tapi berdasarkan tadi yang kamu menyampaikan bahwa orang Kristen menyerang orang Muslim apa dan sebagainya. Saya sendiri yang didatangi kok. Ini buktinya tadi yang saya tunjukkan videonya apa? Coba tunjukkan video sekarang. Ada umat Islam yang berpura-pura menggunakan atribut pendeta lalu masuk ke sekolah-sekolah Kristen untuk memberikan Al-Quran. Bisa nggak? Ini saudara, ini kitab suci, nggak boleh disentuh sama orang Kristen, nggak boleh. Jadi tidak mungkin orang Islam berpura-pura Kristen membagi-bagikan Al-Quran. Nggak mungkin. Tapi kalau ini lucunya pendeta yang membagi-bagikan kepada umat Islam, kan aneh. Cuma jangan kita mempergunakan suara besar untuk menutupi kita punya kesalahan dalam berbicara selalu kan. Itu selalu suara tinggi terus tinggi supaya menutupi orang. Oke. Suara kuku kecilin, oke. Bukan, kok suara tuh besar, terlalu besar, supaya apa maksudnya itu? Oke, kecilin. Tidak mau memberikan kesempatan untuk orang berbicara. Mau saya itu forum habis, kau ini. Makanya saya ingat dengan Pak Ustadz yang orang Sulawesi Selatan dia menyampaikan begini. Agamamu urus agamamu, keyakinanmu urus keyakinanmu, kenapa urus orang lain? Ya justru karena agamaku inilah yang kurus, karena agamaku mau dimurtadkan, menjadi sasaran pemurtadan Kristen, makanya saya urus. Masa saya diam aja? Kan agamaku. Maka
kita jadi ustadz itu menyampaikan ceramah itu jangan menyenggol-nyenggol, jangan menyenggol. Itu kalau ustadz, saya bukan ustadz, saya ini apologet Islam. Apologet Islam itu pembela akidah Islam. Apologet juga, tapi ranah berbicara itu kan ada di situ tentang agama Muslim kan, begitu juga ustadz. Iya, makanya hentikan aja, sederhana kok. Hentikan gerakan kristenisasi, hapus semua istilah Al-Quran di dalam Bible, jangan berpura-pura tampil seperti Islam. Selesai, damai kita, aman. Selama itu belum dihentikan, ya selama itu juga kami akan mempertahankan akidah kami dengan teknik menyerang. Kan begitu abangku. Suruh berhenti kristenisasi itu, suruh berhenti. Kalau pakai cara menyerang, bagaimana negara kita ini mau aman, mau damai? Lah, daripada kami diserang terus, kami bertahan dengan cara menyerang dong. Kenapa tidak bisa undang lalu hadir di dalam satu forum terus berbicara secara kekeluargaan begini dan begini? Kenapa itu sudah pernah kami lakukan. Tapi dari pihak pendeta sendiri, pertama dia pasang tarif 200 juta per orang. Kemudian yang kedua setelah itu dia minta supaya dihadirkan banyak hal, difasilitasi hotel bla bla dan seterusnya. Lalu setelah itu mundur, berhenti, tidak jadi. Lalu kalau bisa sekolah STT itu jangan lagi ada pelajaran Islamologi di dalamnya. Gitu. Iya, makanya tujuan saya tanya Bang, sekolah teologi itu apa fungsinya belajar Islamologi? Apa tujuannya dia mempelajari Islam tapi dengan cara menipu mahasiswa? Apa tujuannya? Universitas apa? STT itu. Sekolah tinggi teologi itu mereka mengajarkan Islamologi dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan Islam. Mereka menghujat Tuhan kami di situ. Adakah yang cuma tahu seperti itu mereka mengajar begitu? Makanya abangku, lihat aja tim kita sudah melaporkan STT yang ada di Nias sana itu. Itu kita sudah laporkan. Kenapa dia mengajarkan kemudian tentang Islam tidak sesuai dengan ajaran Islam, menghina, menghujat, menista. Terus ketika sudah dilapor ada tindakan pemerintah tidak? Ya, walau alam prosesnya masih berjalan. Ya, kenapa juga harus Oke. Mungkin kita berdebat dulu sampai di situ, saya minta pamit. Salam hormat. Siap. Terima kasih. Terima kasih saudara. Sama-sama saudara Jonathan. Sehat terus. Banyak belajar lagi. Amin, amin. Halo, selamat malam. Akhi. Ya, shalom. Shalom. Wah, Jonathan. Salam Jonathan. Halo. Jonathan dari mana ini? Jonathan bingung mau turun nih kayaknya. Dari Papua. Oh, dari Papua. Oke. Dari Papua, Bos. Oke, Papua. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya, ini baru ganti device dulu nih. Ya tadi HP-nya iya. Kalau panas dia merah terus tadi. Bisa. Iya, ini udah lumayan lah. Iya, Masya Allah. Jadi saudara Yonatan di Papua ini ya? Saudara Yonatan. Iya, di Papua, Bang. Oke. Neplos ke bawah. Halo saudara Patrick, selamat malam. Selamat malam. Dari Katolik Protestan.
Katolik bang. Katolik. Oke. Bisa buka kamera? Gelap nih bang, soalnya di perantauan bang. Oh, di perantauan. Tidak ada PLN berarti di sana. Tidak ada PLN di perantauan, tidak ada PLN. Aku cuma bertanya saja bang, boleh bang? Apa itu? Yesus itu bang, gimana konsepnya bang? Aku agak bingung bang. Tapi Katolik. Iya, aku mencari jalan kebenaran bang. Lama aku mikirkan ini bang. Konsep Yesus gitu, kepikiran terus aku bang. Ya, setahu saya sih kalau berbicara mengenai Yesus di dalam Bible nih, di kitab ini mengaku diutus kepada Bani Israel, mengajarkan hukum Taurat, mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Taurat itu. Dia hanya ingin dikenal sebagai Mesias. Dia hanya ingin dikenal sebagai orang yang diurapi Tuhan. Nah itu, nggak ada masalah sampai di situ, nggak ada masalah. Kan tujuannya adalah untuk mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Tuhan. Tapi yang bermasalah ini, yang diajarkan oleh Kristen, kok Mesias jadi Tuhan? Itu loh. Kok bisa? Dan kalau ditanya, Yesus yang Tuhan itu Tuhan yang mana? Jawaban mereka adalah Tuhannya Bani Israel. Kan itu menghantam dua agama besar di bumi ini. Agama Yahudi, agama Islam. Karena dua agama ini menuhankan kepada Tuhan yang hakikatnya sama. Yang mengajarkan kemudian pengajaran satu Tuhan kepada Bani Israel, Bani Ismail. Nah itu, ketika Kristen mengusung konsep Yesus adalah Tuhannya Bani Israel yang mengambil rupa manusia, waduh, hancur kita sudah. Tapi kalau sebenarnya Kristen itu mengatakan bahwa sesuai dengan Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, rupanya yang menjadi Yesus itu adalah Theos. Apa Theos itu? Dewa orang-orang Roma dan Yunani. Nah, itu baru bisa diterima. Kalau yang nuzul menjadi manusia, mati disalib di atas salib, adalah dewa orang Roma Yunani turun ke bumi, itu masih bisa diterima bang. Tapi kalau konsep agama Yahudi, Tuhannya turun ke bumi, lalu menebus dosa manusia di atas tiang salib, lalu mati bangkit pada hari ketiga, itu nggak masuk. Nggak masuk di agama Yahudi, nggak masuk di agama kami Islam, nggak masuk. Tapi kalau misalnya Theos, dewa, turun ke bumi, kemudian mengorbankan dirinya untuk orang-orang Roma, Yunani, ya derita mereka. Kan itu juga yang dianut oleh Krishna. Krishna adalah jelmaan Brahma turun ke bumi untuk menyelamatkan kemudian orang-orang Hindu. Nah tapi kalau turun ke bumi menyelamatkan kami juga umat Islam, umat Yahudi, mana bisa? Kami diperintahkan untuk selamat, taat kepada perintah Tuhan. Ada dosa, kami bertobat, dah selesai. Itu aja. Kami beriman kepada para nabi yang diutus. Kami percaya yang mengutusnya adalah satu-satunya pencipta langit dan bumi. Nah itu, jalan keselamatan itu di situ. Nah tapi kalau Tuhan, langit dan bumi, mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan mengosongkan diri, lalu mengambil rupa hamba, lalu menjadi manusia, lalu taat sampai mati, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Ya, itu nggak nyambung dengan Tuhan kami, nggak nyambung. Tapi kalau nyambung Tuhannya Romawi, Yunani, ya mungkin. Atau dewa-dewa Mesir kuno, India kuno mungkin. Tapi kalau di agama Samawi itu nggak ada konsep begitu bang. Makanya tema ini saya angkat. Yesus mana yang kamu tuhankan? Tapi Yesus kan diutus untuk bang, apa nebus dosa. Yesus nebus dosa. Yesus diutus untuk menebus dosa. Kalau kami, Nabi Muhammad SAW itu diutus oleh Allah untuk mensucikan manusia, untuk mentahirkan manusia. Dengan cara apa? Dengan cara Nabi Muhammad mengajarkan, kalau kamu berdosa, ini caranya menghapuskan. Kalau kamu kemudian melakukan dosa ini caranya menghapuskan. Kalau kau melakukan tindakan yang menyalahi perintah Tuhan, ini caranya. Jadi kita disucikan oleh ajarannya, bukan Nabi Muhammad yang kami tumbalkan.
Nah, kalau Yesus turun mengajarkan menghapuskan dosa, Yesus juga begitu kan dalam Bible, bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Berilah dirimu dibaptis, bertobatlah. Kan itu ajaran Yesus. Lagian nih, kalau kita mau berbicara mengenai salib, orang-orang Yahudi berdasarkan Al-Quran, surah Al-Hajj ayat 35. Mereka diperintahkan oleh Tuhan langit dan bumi untuk berkurban hewan, binatang ternak, sapi, domba, kambing, lembu. Kami pun demikian adanya. Nah, orang-orang Yahudi sebelum Kristen tidak ada mereka menebus dosa menggunakan pola salib. Misalnya, mereka ingin menghapuskan dosa seluruh orang Israel, mereka menggunakan lembu, sapi. Tidak ada itu sapi disalib di pohon begini. Nggak ada. Atau domba disalib, nggak ada. Salib itu adalah tiang atau palang tempat menghukum orang yang melakukan dosa besar yang dikutuk oleh pencipta langit dan bumi. Baik menurut kitabnya Yahudi maupun menurut kitabnya Islam. Jadi salib itu adalah hukuman kutukan kepada pelaku maksiat. Orang yang melanggar perintah Tuhan itulah yang disalib. Nah, di Kristen justru Tuhannya yang disalib. Jadi penting saja pikir Yesus nih. Salib lah. Nah, itu dia. Padahal kan, coba dilihat di dalam kitab Tawarik. 2 Tawarik 7:14. Ketika kemudian umatku mencari wajahku, lalu berpaling dari dosa-dosanya, maka aku Tuhan akan mengampuni dosa-dosa mereka dari langit. Ngapain dia turun ke bumi? Kalau Tuhan bisa menghapuskan dosa dari langit, ngapain dia harus turun ke bumi menjadi bayi lagi? Ini konsep dari mana sebenarnya ini? Konsep dari mana ini yang diusung oleh saudara kami Kristen? Konsep Yahudi nggak mungkin. Mesias bagi Yahudi adalah manusia yang diurapi oleh Tuhan. Itu Mesias. Kenapa kemudian ketika dia menjadi Yunani, Kristus, tiba-tiba Tuhan yang turun ke bumi? Pada hari ini telah lahir bagimu Tuhan. Kok Tuhan yang lahir? Sementara kitab Yahudi yang diusung oleh orang Kristen di dalam Bilangan 23, Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus manusia dan anak manusia, kok bisa jadi Tuhan? Itu saudaraku. Berarti Yesus, berarti Kristen bukan dari Yahudi ya? Beda. Beda. Ini saudara kita, beliau adalah praktisi Yudaism, beliau orang Yahudi. Saudara Yosef Nachman. Rahman apa Nachman? Nachman, iya. Oke. Itu. Beliau adalah orang Yahudi, penganut kitab Taurat, Tanak. Nah, yang bikin saya itu kadang malu gitu loh ya. Andaikan saya nih, andaikan Al-Quran saya, ini Al-Quran, tertempel terjemahan kitabnya agama Yahudi, dan Islam ternyata beda dengan Yahudi, tetapi kitabnya saya ambil, tetapi saya mengaku lebih benar daripada mereka. Lah, saya cuma menggunakan terjemahan kok. Mereka yang punya original teks, masa saya lebih benar yang pakai terjemahan, apalagi selalu direvisi? Pasti mereka lah yang mendekati kebenaran itu, karena mereka yang punya kitab. Malu saya menjadi seorang Muslim, mengaku Muslim, wah Islam yang paling benar. Padahal di sini ada kitabnya Yahudi menempel, sementara orang Yahudi tidak Islam. Malu saya. Nah, begitulah Kristen. Ini kitabnya Kristen ini bang. Ada yang disebut perjanjian lama, ada yang disebut perjanjian baru. Perjanjian lama ini sebenarnya, kenapa tidak diklaim sama orang Yahudi? Karena perjanjian lama ini orang Yahudi sudah tidak merasa itu kitab kami. Terjemahannya pun kagak lagi. Kenapa? Karena sudah terlalu jauh. Sudah terlalu jauh dari kitab Tanak aslinya. Kebanyakan direvisi itu. Nah, itulah jadinya. Nah, sedangkan perjanjian lama ini sebenarnya adalah perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel. Nah, itulah iya, itu makanya saya berpikir, loh ini orang Kristen dari mana dapat ilmu kalau Torah itu adalah perjanjian lama, sedangkan Taurat itu adalah perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel. Kok bisa kalian rubah menjadi perjanjian lama? Ya, Yeremia 31. Ya, tapi dia salah, Dia salah tafsir di situ. Mereka salah.
terjemahannya di situ kan udah benar tuh. Aku Tuhan akan memasukkan hukum Taurat perjanjian baruku yang mereka sudah lupakan. Perjanjian baruku, perjanjian lamaku, yaitu ketika aku berjanji kepada mereka membawa mereka keluar dari Mesir. Itu perjanjian lama. Perjanjian baruku adalah aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Itu perjanjian baru. Nah, kenapa jadi perjanjian lama di agama Kristen? Apa hubungannya dengan Kristen, kitabnya orang Yahudi ini? Nah itu saudara, jadi apa ya? Justru saya berpikir begini, kenapa orang Kristen tidak mau menggunakan original teks kitabnya orang Yahudi? Karena mungkin takut ketahuan kalau ternyata mereka hanya menggunakan kitab Yahudi itu sebagai alat untuk melancarkan ajaran Yunani Romawi itu. Begitu saudara, silakan saudara Patrick. Atau mungkin ada yang mau disampaikan, Ahi? Aku kebanyakan nonton itu bang, nonton almarhum Ustadz Yahya Waluni juga waktu itu. Oh iya. Lah aku. Almarhum. Ya, saudara dari mana? Dari orang Jawa kah? Orang mana? Sulawesi? Lombok. Orang Lombok. Iya ya. Oke. Waktu itu Kristen agama bukan Yahudi ya. Ibu sesat lah gitu bang, Kristen nih. Ya, kalau saya bertanya saudara, Kristen ini nabinya siapa? Yang menerima firman di tengah-tengah mereka itu siapa? Kalau teman kita Yahudi kan banyak nabi-nabi. Dan itu jelas tertulis juga di Al-Quran. Nabi Abraham, kemudian Yismail, Yishak, kemudian Yakub. Itu kan Ibrahim. Iya, di kami Ibrahim. Nah, itu kan mengajarkan pola kepada mereka bagaimana cara ibadah, bagaimana hubungan dengan Tuhan, bagaimana hubungan dengan manusia. Itu kan diajarkan tuh. Nah, sedangkan Kristen ini dari mana? Nabinya tidak ada. Kitabnya yang diterima oleh nabinya, oleh nabi yang diutus oleh pencipta langit dan bumi juga tak ada. Perjanjian baru ini cerita yang dikumpulkan oleh kesaksian-kesaksian orang. Bukan wahyu dari langit. Selayaknya kitab Nabi Musa, selayaknya Nabi Daud menerima pewahyuan. Kitab Zabur. Ya. Seperti itu, Bang. Kalau Paulus kan sudah ngaku, aku menerima apa yang aku katakan, aku tidak berkata sesuai dengan firman Tuhan. Dia sudah akui sendiri. Tetapi perkataan orang bodoh yang ingin bermegah. Gitu. Paulus itu murid Yesus bang. Gimana? Paulus murid Yesus kah Paulus itu? Oh bukan murid Yesus. Yesus tidak pernah, menurut Bible, Yesus tidak pernah kemudian memiliki murid. Di dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 orang ini, dan satu di antaramu adalah iblis. Nah, Paulus itu tidak ada dipilih di situ. Halo, selamat malam saudara Aceng. Berarti Yudas disalibkan. Berarti Yudas disalib itu. Kalau catatan kaki dari Matius 27 nomor 5, catatan kakinya di Alkitab Sabda, Yudas dihukum sesuai dengan hukuman zaman itu, dia hanya dihukum dengan cara disalibkan. Matius 27 nomor 5. Itu catatan kakinya ada di bawah di Alkitab Sabda. Ada penjelasan catatan kakinya itu? Ada, akhi, ada. Oh, boleh ntar aku cari deh. Alkitab Sabda, akhi. Alkitab Sabda Matius 27 nomor 5, catatan kaki di bawah itu jelas. Hukuman zaman itu hanya hukuman salib atau sulah. Berarti betul lah kata Ustadz Yahya Waluni, aku dengar. Ya, karena gimana ya? Intinya salib itu kan hukuman bagi pelaku dosa. Dan yang lucu nih ya, yang tidak disadari oleh saudara kita Kristen, ketika mereka harusnya berduka, mereka justru berbangga. Kenapa? Coba Anda buka di Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di atas tiang salib.
Di mana tertulis itu? Ulangan 21 nomor 2223. Sedangkan di situ yang dikutuk adalah orang yang melakukan dosa, orangnya, bukan oknum lain. Orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, dialah yang disalib. Dan mayatnya Berarti kalau orang yang tidak berdosa tidak boleh dihukum mati. Nggak boleh. Nggak boleh. Bersalah nggak boleh dihukum mati. Nggak boleh. Dan sedangkan mereka mengakui Yesus ini tak ada dosa katanya. Kalau tidak ada dosa kenapa dibunuh? Kan buat penebusan dosa. Nah, penebusan dosa itu kan binatang, hewan, kurban. Malah Yesus mengajarkan dalam Matius 8 nomor 4, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam dan lakukanlah persembahan seperti yang diperintahkan Nabi Musa kepadamu. Itu kata Yesus. Berarti ya binatang dong. Jangan manusia apalagi Tuhan, kan tidak lucu itu. Gila lah Kristen. Nabi Musa coba di Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang-orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, kambing, sapi, lembu, domba. Kan jelas di situ. Tidak ada Tuhan, tidak ada manusia di situ jadi korban. Nah, kenapa kemudian ada diusung dari Kristen pola seperti ini? Dari mana? Biasanya kalau di dalam kitab imamat ya hanya Dewa Molok lah yang minta persembahan darah manusia kan gitu. Nah, inilah ketika kita mengajarkan begini dibilang kita menghujat. Padahal misi kita itu adalah membuka cakrawala berpikir para jemaat supaya jangan mulu-mulu doktrin, mulu-mulu dogma. Sekali-sekali belajar Bible itu sendiri dong. Nah, bagaimana caranya? Dengarkan orang yang netral. Netral itu artinya tidak punya kepentingan. Tidak ada uang di situ. Anda ikut jemaat saya dapat uang. Enggak. Tapi benar-benar yang menyampaikan isi Bible itu dengan apa yang ada di situ. Itu yang disampaikan. Seperti itu, Bung. Makanya saya bertanya selalu, ini yang disembah oleh teman-teman di gereja yang bernama Kristus ini siapa? Tuhan katanya. Tuhannya siapa? Tuhannya Yahudi, bukan Kristus. Ada nggak kemudian pencipta langit dan bumi di dalam kitab Tanak gelarnya itu Mesias? Mesias. Nggak ada kan? Nggak ada. Kalau kita lihat Mesias itu bukan Tuhan, kita tahu dari mana? Dari Yesaya 11 ayat 1 sampai 3 itu. Iya, yang kesukaannya ialah takut akan Tuhan. Jadi dia Mesias itu takut akan Tuhan, bukan Tuhan takut sama Tuhan. Jadi Mesias itu manusia yang diurapi. Itu tidak bisa kita lari dari kaidah itu. Mesias itu adalah manusia yang diurapi Tuhan. Makanya ketika di dalam kitab saudara pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan, itu di situ ada upaya untuk menjerat orang. Karena sebenarnya di situ adalah pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan. Itu baru betul. Tapi di situ disingkat dia. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan. Nah, seakan-akan Kristus ini Tuhan. Padahal Kristus itu harusnya diterjemahkan. Diartikan di situ. Yaitu pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan. Nah, baru betul. Kalau dikatakan Kristus Tuhan artinya Iya. Betul. Ada gitu, kalau kita lihat di dalam Ratapan 4 nomor 20. Kemudian dalilnya di dalam Mazmur berapa? Mazmur 28 nomor 8. Mesias dalam bahasa Ibrani itu Mesia, itu artinya orang yang diurapi. Isa Al-Masih apakah sama, Bang? Kalau Isa Al-Masih bagi kami itu adalah nabi yang datang ke tengah-tengah Bani Israel. Tapi dia cuma singkat waktunya, dia hanya mengajarkan Bani Israel kembali kepada hikmat Torah. Gitu. Nah, inilah yang kemudian diupayakan oleh orang-orang pada zamannya, orang-orang yang kufur terhadap ajaran Nabi Musa, orang yang ingkar kepada pencipta langit dan bumi, diusahakan dibunuh. Dan itu selaras dengan Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Coba Anda buka. Di situ ketika orang-orang melihat Yesus
membangkitkan orang mati, bermukjizat, bla 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 dan seterusnya. Di situ mereka diantaranya orang Farisi melapor kemudian ke imam-imam. Dia mengatakan begini, bagaimana ini bos? Kalau Yesus ini kita biarkan begini, maka orang akan semakin banyak percaya kepada dia. Dan kalau sampai banyak orang yang percaya kepada dia, maka bangsa Roma akan datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Maka imam kepala memanggil mahkamah agama, orang-orang Farisi, ahli Taurat berkumpul. Lalu Kayapas sebagai imam besar setahun itu mengatakan begini, kalian tidak insaf dan kalian tidak tahu bahwa adalah lebih baik satu orang mati, yaitu Yesus, daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Itu kata imam kepala pada saat itu. Maka mulai tahun itu imam Kayapas, imam besar, bernubuat. Nah, inilah salahnya teman-teman, selalu nubuatan Yesus itu selalu mengambil di Yesaya lah, Yesaya 53, 52, Yesaya 9, Yeremia. Ngapain ke situ? Sementara Kayapas sebagai imam tahun itu sudah bernubuat tentang Yesus. Apa kata nubuatannya? Maka mulailah Kayapas bernubuat tahun itu juga bahwa Yesus harus mati untuk bangsa kita dan untuk anak-anak Israel yang tersebar ke seluruh bangsa. Itu. Maka nomor 53-nya, maka mulai saat itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Jadi latar belakang upaya membunuh Yesus itu bukan dosa waris dari Nabi Adam. Bukan ada nubuatan di kitabnya orang Yahudi, bukan. Tapi karena kecemburuan sosial politik. Tertulis. Nah, nanti kemudian ada yang merampas, sebagaimana yang diceritakan di kitab Kejadian 49 ketika Nabi Yakub memanggil anak-anaknya yang 12 ini, dipanggil, kamu diramalkan, dinubuatkan masa depanmu seperti ini. Benyamin katanya di situ di nomor 27, kau Benyamin, nanti lakumu seperti serigala. Kamu merampas, habis itu kau bagi-bagikan hasil rampasanmu. Nah, saya dapat data di dalam Filipi 3 nomor 5, Paulus mengaku saya adalah keturunan Benyamin. Nah, Paulus inilah yang kemudian merampas. Seperti Galatia 3 kan? Kan itu merampas. Untuk itu, Kristus telah menebus kita dari kutu hukum Taurat. Kita di situ siapa? Kristen katanya. Lah, sejak kapan Taurat ini untuk Kristen? Taurat itu kan milik kepunyaan Bani Yakub. Nah, kenapa kemudian Yesusnya ini mati untuk orang Roma, orang Belanda, orang Indonesia, menebus Torah untuk mereka? Taurat itu hanya untuk Bani Israel kok. Di Ulangan 33 nomor 1 sampai nomor 4. Hukum yang datang kepada Nabi Musa adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Itu jelas itu. Terus kenapa Yesus mati untuk orang Roma? Kan aneh. Tapi lebih aneh lagi, ya kita yang ada di Indonesia ini. Karena tertulis di dalam Galatia 3 nomor 4. Galatia 4 nomor 5 tertulis. Yesus datang untuk menebus orang-orang yang takluk di bawah hukum Taurat. Sekarang pertanyaannya, apakah orang Indonesia itu hidup di bawah hukum Taurat? Kan tidak. Nah, Yesus datang untuk nebus orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Banyak keanehan. Dan yang dibutuhkan di situ adalah pemikiran jernih, bukan hanya sebatas ilusi dalam beragama. Begitu Saudara Patrick. Saudara Aceng, selamat malam. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bang? Aduh, biasanya dulunya nonton di YouTube waktu di WA. Dari Belitung Bang. Ah, siap, Bangka Belitung. Siap. Salam buat Kapolda kita di sana. Salam ukhuwah bilang dari Bang Suma. Begitu Saudara Patrick. Yang kami paham gitu berdasarkan Bible. Adapun data yang saya baca, Kebanyakan teman Muslim, Bang. oh gimana? Data-data yang saya baca itu terkait benar tidaknya ya wallahu alam. Saya berlepas diri. Saya hanya menggunakan terjemah. Ya nanti yang protes Akhi Billy, karena bagi saya
kitab terjemah itu diambil dari abad ketiga sebelum Masehi, bukan dari sumber primer, apalagi yang ada di Indonesia ini. Itu dari entah dari mana diterjemahkan. Sekira begitu. Yang di Indonesia juga udah mengakui kan ada 5.000 kesalahan itu. 6.000 kesalahan. Gimana bisa kitab suci ada kesalahan 6.000, terus mau bersandar di mana landasan kitab kebenaran kalian? Kan bingung. Itulah kemarin ada ahli yang bertanya kepada aku kan, kamu itu kitabmu itu bukan untuk universal, kata dia gitu. Aku bilang, apa alasannya? Karena menggunakan bahasa Arab, kata dia gitu. Oh gitu. Justru aku bilang sama dia, justru karena kitab ini untuk universal, maka dia bahasa Arab. Maksudnya gimana? Nah sekarang kalau Nabi Muhammad berkata dalam bahasa Arab, kalau memang ucapan Nabi Muhammad itu adalah untuk saya, untuk orang-orang 100 tahun ke depan, bahasa yang keluar dari mulut Nabi Muhammad itu harus masih tersimpan. Itu baru dibilang untuk seluruh manusia. Nah sekarang saya balik, Yesus untuk siapa? Untuk seluruh manusia. Nah sekarang tolong tunjukkan ucapan Yesus yang keluar dari mulutnya. Mana? Ucapan Yesus yang keluar dari mulutnya mana? Yang mana? Yesus datang menggunakan bahasa apa? Kata dia waktu itu bahasa Ibrani katanya. Ya sudah, mana ucapan Yesus yang untuk orang yang ada di Indonesia mana? Dia tunjukkan terjemahan. Oh itu bukan ucapan Yesus itu. Berarti Yesus bukan untuk semua orang, hanya untuk orang yang ada di zaman itu. Hanya dia keok sendiri. Masya Allah. Iya makanya kalau Tuhan itu punya silsilah, kita dengarnya aneh gitu. Memang Tuhan dulu ada silsilahnya yang berinkarnasi kayak seperti Dewa Krishna, ada silsilahnya ketika dia mengambil rupa daging. Kan Dewa Krishna itu inkarnasi dari Brahma itu. Brahma. Jadi dia mengambil tubuh jadi punya silsilah. Nah, memang persis kurang lebih ceritanya sama seperti itu. Makanya Tuhan yang adalah orang Yahudi ya cuman Tuhannya orang Kristen, orang Yahudi. Untung bukan orang Ambon. Saya boleh sedikit mendapatkan informasi ini terkait dengan agama Katolik. Agama Katolik itu kan memang kalau kita lihat sejarah yang tertulis nih ya, bukan sejarah sih, informasi yang tertulis. Orang-orang yang mengatasnamakan dirinya Katolik itu adalah orang yang di abad pertama katanya apa ceritanya itu ya? Pada saat ada kemudian hari Pantekosta, mereka sudah ada di situ. Apakah sejarah di internal Judaism juga menceritakan hal tersebut? Karena dalam tradisi Katolik mereka memandang bahwa mereka bermula pada hari Pantekosta itu ketika mereka berada di sebuah loteng yang ada di kota Yerusalem di abad pertama. Apakah ada di internal Judaism atau disiplin ilmu yang mengkaji tentang itu, atau memang benar-benar orang saudara-saudara kami orang Yahudi ini jijik untuk menjadikan itu sebagai salah satu disiplin ilmu di internal Judaism? Iya, Pantekosta itu kan diambil dari kisah Musa sebenarnya. Pada waktu Tuhan bilang, aku akan menaruh sebagian rohmu kepada orang-orang 72 tua-tua itu. Nah, disitulah mereka ambil cerita itu, diadopsi dari situ. Jadi mereka pada hari Pantekosta penuhan roh, mereka bisa berbahasa yang banyak macam gitu. Jadi diambil terinspirasi dari situ. Tapi sekali lagi, jadi sekali lagi yang dikatakan Roh Kudus, Roh HaKodes itu bukan Tuhan, bukan adalah bagian dari Tuhan. Itu adalah semua ciptaan. Roh Kudus lawannya ialah roh najis. Coba kita lihat di situ ketika kitab. Roh najis ada, Roh Kudus lawannya roh najis. Semua adalah diciptakan oleh Tuhan karena Tuhanlah yang menciptakan kebaikan dan kejahatan. Bukan dalam arti kata bahwa Tuhan oke sama yang jahat, tapi kita disuruh memilih. Rehna tati levane kahayom atau fet hamafet. Pada hari ini aku memperhatikan kepadamu kebaikan kehidupan, kematian dan kejahatan. Pilihlah yang baik supaya engkau hidup. Gitu aja. Jadi
dari situ mereka terinspirasi untuk mengambil cerita yang sama dengan cerita Musa. Gitu. Padahal nggak ada hubungannya itu. Gitu. Iya. Saya baru dengar itu, Kalau mereka memang pada yang saya sampaikan tadi itu, mereka beribadah di salah satu loteng di Yerusalem pada hari Pantekosta itu ada atau cuma di internal mereka aja? Apa ya bilangnya? Pantekosta, Katolik maksudku, Katolik. Mereka mengambil dari hari Pantekosta, oke. Tapi Katoliknya maksud saya, Iya, mereka di loteng rumahnya siapa itu? Kan kita nah nggak itu tahu. dia. Itu dia Di loteng masalahnya. mana? Di lotengnya Bait Suci apa di mana? Gitu. Salah satu rumah katanya, salah satu loteng yang ada di Yerusalem. Oh, lotengnya Sule kali itu. Allah. Ya ada, kita nggak ada catatan seperti itu. Bahkan ketika Paulus menyatakan dia adalah murid Rabban Gamaliel, itu ditentang. Tidak pernah ada silsilah muridnya Rabban Gamaliel namanya Shaul atau Paulus, nggak ada. Semua ada silsilahnya ada murid-murid itu. Makanya dalam Talmud biasanya menurut Rabbi Gamaliel, menurut kata Rabbi yang sebelumnya, begitu selalu. Nah, tidak ada murid Gamaliel namanya Paulus. Justru Rabban Gamaliel lah yang mengutuk Paulus dan kroni-kroninya dan membuatkan birkat haminim. Sehari 3 kali orang Yahudi mendoakan birkat haminim itu. Karena apa? Karena pada waktu itu Paulus mengajarkan yang tidak ajaran Tuhan, tidak ajaran Torah, diajarkan kepada orang-orang Yahudi. Mereka ingin mengkonvert orang Yahudi ke agama mereka, kepercayaan mereka, tapi mereka gagal. Nah, keberhasilan besar mereka ialah mengkonvert orang-orang pagan Romawi. Nah, alih-alih mengkonvert orang Romawi menjadi agama mereka, akhirnya mereka yang kebawa agama Romawi pagan masuk ke dalam mereka. Itu nyata dan fakta. Oh gitu ceritanya. Iya. Makanya Rabban Gamaliel kan ada 4. Nah, Rabban Gamaliel keberapa tanya mereka. Makanya kitab Perjanjian Baru itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara historis menurut sejarawan Timothy McCullough. Nggak bisa dipertanggungjawabkan secara historis itu. Karena catatan yang satu berbeda dengan yang lain. Gitu. Iya. Itu sulit untuk dianggap sebagai absah firman Tuhan. Itu sulit. Memang kitab Matius, Markus sampai Wahyu itu bukan firman Tuhan. Kalau tidak ada berbunyi berimanlah YHWH kepada Matius, berimanlah Tuhan kepada Lukas, nggak ada. Iya, betul. Jadi kalau ternyata itu masih dipegang itu tradisi di tengah-tengah Yudaism itu, syukran Bunda, bahwa terkait dengan Rabbi Gamaliel ini masih termasuk murid-muridnya, termasuk murid-muridnya. Masih. Jadi saya memang gimana biasa di dalam Mishnah itu ada catatan murid-murid, mulai dari Rabbi Yohanan bin Zakkai turun ke bawah, terus sampai Rabbi Akiva, terus sampai sekarang. Gitu. Jadi tongkat estafet Torah, kan dari Musa turun ke Yehoshua ke tua-tua. Di situ ada Eldad dan Meldad, orang-orang Lewi. Baru turun sampai ke era Rebe sekarang. Yang Rebe yang terakhir itu namanya Snirsen yang sudah meninggal. Nah sekarang diteruskan oleh yang lainnya gitu. Iya. Karena kalau kita lihat ada muridnya Rabban Gamaliel, muridnya namanya Paulus, itu namanya pernah ada. Saulus. Nah, kalau kita lihat, saya memang curiga di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1 itu dikatakan begini. Ada beberapa pengajar dan nabi-nabi di Antioquia. Di antaranya Saulus. Berarti Saulus ini memang sudah mereka kenal sebagai nabi. Nah, yang lebih aneh lagi, dia mengaku sebagai orang Ibrani, sebagai keturunan Benyamin, orang Farisi katanya. Tapi silsilahnya kita nggak tahu nama bapaknya siapa, nama mamanya siapa. Sedangkan kita nggak tahu. Tuhannya aja punya silsilah. Atau jangan sampai dia adalah tokoh fiktif yang dibentuk kemudian
untuk melegalkan catatan-catatan 13 buku ini. Karena kita nggak tahu siapa nama bapaknya, siapa nama ibunya. Nah, sementara dia kedudukannya yang memberikan 13 buku kepada otoritas agama mereka. Ya, itu juga. Catatan Paulus itu berbeda dengan Yesus ya dalam pemahaman teologi ya. Iya, beda ya. Iya, beda. Nah, kalau Yesus itu konsentrasinya Elohim atau Eloah atau Bapa itu satu, tidak bisa dilihat, tidak serupa dengan manusia dan seterusnya. Itu ajaran Yesus itu. Baru yang mengangkat dia sebagai Tuhan Paulus. Ya, Paulus, betul. Paulus. Ya bisa jadi itu politik Roma untuk mengambil hati orang-orang pada waktu itu dan kebablasan sampai sekarang gitu. Iya, bisa jadi kan. Jadi Paulus ini yang dijadikan dijadikan tokoh di sana. Bisa Karena jadi. Kalau Paulus itu pernah jadi Yahudi, ya tetap aja dia pernah jadi Yahudi, dia tetap urusannya dia dicap sebagai bidat, tidak sesuai dengan ajaran Taurat, makanya dikeluarin. Pasti kan gitu. Dalam catatan sejarah ini yang aku punya di bukunya Max Isaac Demon dikatakan Paulus itu mengajarkan ajaran yang berbeda dari Torah di sinagog. Jadi ketika ada orang-orang mereka ngajarin begini, mereka dengar ini di mana? Kita nggak temukan dalam Taurat. Makanya Rabbi Gamaliel marah. Dibuatkan birkat haminim, kiranya nama mereka dihapus dari kitab kehidupan, kiranya mereka dihancurkan dengan segera. Bimera biyamenu tuh. Hancurkan mereka dengan segera ya Tuhan. Itu doanya. Sampai sekarang orang Yahudi mendoakan itu sehari 3 kali. Karena apa? Paulus mengajarkan bukan ajaran Torah di sinagog. Nah, ketika dikeluarkan dari keanggotaan sinagog, mereka membuat gedung yang sama seperti sinagog. Jadilah itu gereja. Gitu. Oh gitu ya. Yang saya dapat catatan di Kisah Para Rasul, kitab mereka di Kisah Para Rasul 24 nomor 5, orang Yahudi di situ teriak bahwa Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh. Ada, dan dia adalah tokoh dari Kristen gitu. Orang-orang Yahudi teriak di sana. Nah, yang dulu saya pernah sampaikan yang di Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai 26 itu. Bilang ada Paulus itu bertobat sempat. Bertobat. Mana itu? Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Bertobat dari apa? Karena dia telah mengajarkan orang-orang di luar Yerusalem untuk meninggalkan hukum Musa, yaitu makan makanan yang diharamkan dan tidak bersunat. Nah, itu dia. Maka dia dituntut oleh tua-tua pada saat itu untuk bertobat. Tahirkanlah dirimu. Aku sudah menyampaikan itu kepada teman-teman Kristen, memberikan pengetahuan itu kepada mereka. Udah pernah, tapi ya biasalah. Dong Yesus aja mereka bantah kok. Tapi bagus itu ayatnya kalau benar Paulus dia bertobat di mikveh lagi berarti dia kalau nggak salah kayak semacam mentahirkan diri ya. Iya, mentahirkan diri di bait suci. Nah, itu kalau dalam agama Yahudi itu di mikveh. Jadi dia mengelupkan diri ke dalam air, baru dia mengucapkan ada beberapa doa termasuk Shema, dan dia kembali tahir lagi. Nah, itu yang terjadi di catatan itu. Baik. Jelas itu di kitabnya orang Kristen. Kisah Para Rasul 15 nomor Kisah Para Rasul 1 15 sampai 26. Itulah makanya berarti setelah ditegur dia akhirnya ini juga ya apa? Iya, tahirkanlah dirimu. Nah, itu. Akhirnya Paulus kan di situ ada beberapa orang yang sedang bernasar, tapi mereka tidak punya duit. Kau selesaikan itu nasarnya sekaligus dengan kamu juga. Tahirkan dirimu. Ditahirkan dirinya, masuk ke dalam bait suci dia, mentahirkan dirinya. Jadi terkait orang-orang yang sudah disesatkannya itu oleh imam-imam, nanti akan dia bersurat tuh kepada orang-orang itu. Dan orang-orang Yahudi sudah bisa coba saya buka dulu ya. Nah, Saya cari dulu.
Kisah 21. Kalau saya tidak menghafal secara detail, tapi garis besarnya saya tahu. Jadi gini, sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, nah tuh, semua saudara menyambut kami dengan sukacita. Pada keesokan harinya, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan kemudian Theos, Tuhan, di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu mereka memuliakan Theos, lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, wahai Paulus, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu, lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau, lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka dan tanggunglah biaya mereka sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya, maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali itu tidak benar, melainkan bahwa engkau telah memelihara hukum Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari pencabulan. Pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang itu beserta dengan dia, dan Paulus mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke dalam bait suci, bait Allah, bait Elohim, untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Jelas tuh? Jelas. Jelas Paulus bertobat dari mengajarkan jangan bersunat dan makan babi. Nah, aku tahu kenapa dikatakan ada kata tahir di situ, dari kata tahor, bahasa Ibrani tahor. Nah, lawannya adalah tahir. Suaranya kecil, Ahi. Halo. Udah ya, belum? besar. Oke, udah. Ya. Jadi aku paham ketika dikatakan dia disuruh mentahirkan diri dan dia mentahirkan dirinya. Tahir itu lawan katanya tame, najis. Jadi Paulus dianggap oleh para tua-tua itu sebagai seorang yang najis dan dia mengakui kenajisannya dengan ngapain? Dengan dia mentahirkan dirinya supaya menjadi tahir. Ya. Jadi dia jadi tahir lagi dari kenajisannya, begitu. Wah, sama di Islam juga taharah. Oh, mantap. Ya. Mantap. Jadi tahara. Jadi dia sudah mengakui dengan dia melakukan, harusnya kalau dia tetap kekeh, nggak mau saya, dia jangan mau ditahirin. Betul. Iya. Nah, karena udah berarti Paulus ini bertobat. Bertobat. Karena dia mentahirkan diri kan. Dia tidak lagi dirinya, gitu. Itu logika sederhana. Allahu Akbar. Berarti dia mensucikan diri. Ayat itu saya baru dengar, saya udah paham. Ketika mentahirkan karena dia dalam keadaan najis, jadi harus mentahirkan diri. Biasanya orang Yahudi begitu. Ketika sebagai hubungan suami istri, paginya suami itu harus mentahirkan dirinya. Iya. Dengan ada kolamnya khusus untuk dia menyemprongkan dirinya situ. Baru dia dalam keadaan bersih bisa datang berdoa kepada Tuhan. Berarti Paulus dalam keadaan najis dianggap dan dia menyadari itu, makanya dia makanya dia mentahirkan dirinya. Mantap aku. Inilah berarti saudara-saudara kita ini gimana ya bilangnya ya? Iya. Bang Handi naik, Bang Handi. Berarti gimana tuh nasib yang orang udah terlanjur ya, termasuk sampai sekarang itu kurang ajar ya.
Selamat sendiri, yang lain nggak selamat. Aduh, aduh. Aduh. Orang Harusnya selain ya dia sendiri disunat, yang lain nggak sunat. Itu memang paling itu Paulus. apabila engkau menyunatkan dirimu, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Aduh, gila. Banget ya, habis itu dia tobat ya kan, dengan harapan di dosa diampuni. Lah terus bagaimana dengan yang lainnya itu yang sudah terlanjur? Yang parah juga itu yang di Filipi 3:8 itu yang dikatakan hukum Taurat itu sampah. Itu juga parah. Di Galatia 2 nomor 16 nomor 21, tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Oh, parah kali memang doktrinnya. Tapi giliran kembali ke Yerusalem, dia malah bertobat, kan lucu. Benar-benar ini. Assalamualaikum Bang Handi. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini aja Bang Handi. Kita kangen sama Hibil ini. Aku pakai mic standar ini. Iya, nggak apa-apa, bagus suaranya kok. Tapi aku teleponan dulu sama luar pulau, bentar ya. Siap. Iya ya. Ya. Itu nggak ada kelanjutannya lagi soal yang orang yang murid-murid yang sudah terlanjur itu nggak ada lagi. Nggak ada diceritakan, kemudian nggak ada. Cuma dikatakan akan disurati gitu ya. Iya, akan disurati supaya mereka jangan jangan makan makanan yang haram gitu maksudnya. Dan lucu di kisah para rasul ini, karena dikatakan gini, tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya supaya kami tuliskan keputusan-keputusan kami. Kemudian sebelumnya dikatakan bawalah mereka, bukan. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Nah, sebelumnya, tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa asing untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang ke sini, kemari. Sebab itu lakukanlah apa yang kami perintahkan ini. Jadi seakan-akan imam-imam ini melindungi Paulus. Melindungi Paulus dari kemarahan orang. Tapi dengan catatan, tahirkan dirimu bersama dengan 4 orang yang sedang bernazar ini dan bayarkanlah mereka. Itu. Iya, jadi seperti dilindungi lah supaya dilindungi. Masa gitu ya. Iya, supaya tidak diamuk masa gitu. Betul. Karena kan ceritanya dia sebelumnya bagian dari itu kan, dari orang-orang Farisi itu kan, dalam catatan PB kan. Iya. Oh, oke. Mereka sebarisan dengan orang-orang Farisi. Halo, Saudara Herman. Boleh tanya sama Bang Yosep? Dari mana? Ya, silakan. Boleh Bang Yosep? Dari mana dulu Bang? Katolik, Protestan? Oh, dari Katolik. Oh iya, silakan. Bang Yosep, kalau di Yahudi itu ada kurban nggak Bang? Oh, ada korbanot ada. Boleh. Tapi korbannya bukan manusia, tapi hewan. Oh iya, kurban hewan apa sih Bang? Korbannya kalau nggak sapi, kambing, burung, terus ada lagi tepung sama domba. Kalau orang itu nggak mampu, paling miskin tuh tepung aja bisa. Jadi nggak harus selalu pakai darah. Kalau diapain kurbannya Bang? Prosesnya? Ada di dalam kitab Imamat. Jadi kalau misalnya korban apa nih kamu? Korban kambing. Jadi setiap korban itu, misalnya yang kambing itu dosanya ini. Jadi ada korban khatat, korban mincha, korban syilamim. Ada 5 macam korban dengan jenis jantan dan betinanya. Nah makanya kalau ada yang menebus dosa pakai darahnya, itu harus jantan atau betina. Itu harus ada klasifikasinya di dalam
masalah korbanot gitu. Oh, maksud aku tuh dibakar atau disembelih? Disembelih dong, disembelih dulu. Jadi prosesnya begini, orang membawa kurban diberikan kepada orang Lewi, ya sebelumnya ditumpangkan tangan ke situ, baru disembelih, baru habis itu dibakar di mesbah atau mesbah. Nah, habis itu ada dipotong beberapa potong bagian itu bukan untuk Tuhan makan, karena Tuhan nggak makan, diberikan untuk siapa? Untuk orang-orang Lewi. Karena orang-orang Lewi itu tidak memiliki warisan tanah sehingga dia tidak bisa bekerja. Jadi di setiap suku orang-orang Israel ada orang Lewi. Perpuluhan itu diberikan kepada orang-orang Lewi itu. Nah, jadi perpuluhan yang diberikan kepada orang-orang Lewi itu dari hasil apa? Dari hasil ternak atau hasil tanah gitu. Oke Bang, siap. Makasih Bang. Nah, pasti pertanyaannya gini harus ditanya. Terus sekarang apakah kalian masih melakukan hal itu? Tentu tidak. Kenapa demikian? Karena Beit Hamikdash atau Beit Suci ini tidak ada. Dan yang paling penting para imam itu, para kohen itu belum ada. Nah, bagaimana sekarang caranya? Dalam kitab Hosea dikatakan, ya Tuhan, kiranya bibir kami ini sebagai ganti korban bakaran, korban sembelihan. Dengan cara apa? Dengan cara kita berdoa 3 kali sehari. Makanya di dalam Sakharit dan Mincha, doa pagi dan doa petang, siang itu, sore gitu, itu kita membacakan ayat-ayat di dalam imamat soal korbanot. Ya, tentang korban kita bacakan di situ. Tentang pengampunan dosa juga. Makanya ketika orang Yahudi itu skip dia sembahyang, maka sayang sekali karena di dalam bagian sembahyangnya orang Yahudi ada minta ampun dosa di dalam korban itu. Kita minta ampun dosa apa yang kita lakukan sengaja atau tidak sengaja. Itu makanya kalau kita berdosa tadi, berarti Bang Yosef sudah tidak ada lagi kurban maksudnya tadi. Ya, kurban kita dengan melakukan pila, dengan berdoa. Oh. Tapi nanti menurut kitab Yeskiel, ketika Bait Suci ketiga itu dibangun, Beit Hamikdash, maka semua itu akan kembali dilakukan. Baca Yeskiel. Berarti mengenai sudah tidak ada kurban begituan lagi sama yang Islam agak beda ya? Bedanya di mana tuh? Ya kan Islam masih melakukan, kalau Katolik kan udah enggak juga. Saya baru tahu kalau Yahudi juga udah tidak melakukannya. Tidak melakukan bukan berarti tidak akan melakukan, pasti akan dilakukan, tapi support sistemnya nggak ada. Support sistemnya, pertama harus ada bait sucinya, kedua harus ada imamnya yang mempersembahkan korban kan imam ke mesbah. Orang-orang biasa nggak boleh. Yang bertugas di bait suci itu ya para kohanim, orang Lewi gitu. Makanya support sistemnya belum. Tapi nanti menurut kitab Yeskiel itu akan dilakukan. Jadi gini Bang Yosef, berarti Bang Zuma sekalian ke Bang Zuma, berarti cara kurbannya Bang Zuma dan Yahudi beda ya? Iya beda. Soalnya tadi saya kalau ada orang biasa nggak boleh katanya. Kalau menyembelih, kami menyembelih juga. Tapi kalau misalnya dikatakan beda, ya tentu beda karena syariatnya beda. Tapi yang pasti di Islam dan Yahudi itu sama-sama mengorbankan hewan. Enggak, tidak mengorbankan Tuhan. Kalau berbeda kan sama-sama milah Ibrahim. Tapi beda berarti Ibrahimnya jangan-jangan beda. Oh enggak, Ibrahim itu cuma satu orang. Berbeda dengan Yesus. Yesus itu dua orang. Yang menang. Yang benar yang mana nih? Karena bukan begitu, Anda salah. Yang abang kan masih melakukan. Anda salah. Itu kelirunya Anda. Gimana? Jadi sama Islam, nih Ibrahimnya. Islam itu punya syariat sendiri. Yahudi punya syariat sendiri. Bukan kan milah Ibrahim? Ya, milah Ibrahim itu sunat, menyembah satu Tuhan. Beda lagi. Beda. Kalau ajaran abang tentang kurban dari ngikutin siapa? Perintah, wasal lirabbikal ahar. Perintah. Itu bukan ngikutin Nabi ya, termasuk Nabi yang kami ikuti itu justru hikmat dari perintah kepada Nabi Ibrahim. Ya, itulah yang kemudian menyebabkan, coba Anda baca Kejadian 22. Sama seperti di Al-Quran. Nabi Ibrahim diuji. Jadi bukan Nabi Ibrahim untuk nebus dosa, tapi diuji. Kejadian 22 itu dikatakan setelah kami menguji Ibrahim. Itu ujian, menguji kesabaran Nabi Ibrahim.
Maka berarti ada cara perbedaan. mendekatkan diri Nabi Ibrahim itu cinta kepada anaknya, tetapi dia lebih cinta dekat kepada Tuhannya. Makanya disebut kurban. Kurban itu mendekatkan diri kepada siapa? Kepada Sang Pencipta. Kalau Yahudi juga begitu. Kalau Bang Yosef, Ya, di situ titik jelasnya bahwa Tuhan tidak suka persembahan manusia. Di situ titiknya. Situ titiknya. Kenapa begitu? Enggak, saya lagi enggak. Kalau Nah, jadi- sama Kristen, Bang, saya sudah tahu memang Yahudi kan berbeda. Ini saya tuh penasaran karena ada Bang Juma dan Bang Yosef. Syariat kami berbeda, Soal Bu. korbannya beda ya. Iya, syariat kita berbeda. Kalau ini Bang Yosef satu lagi di Yahudi juga babi haram ya. Khazir tamehul lachem. Iya, betul. Kalau udang, Oh sama, nggak boleh. Bang Zuma kok udang boleh? Ya kan udah aku bilang syariatnya berbeda, kan lucu ente ini. Kok bisa biasa beda kan kadang suka berbicara kalian Tuhannya sama. Presiden kita itu Coba, sama. Bang Yosef Tuhannya Allah. Dengar dulu, Lul. Bentar dengar. Bang Zuma bentar. Biar saya cek dulu Anda kalau kalian tidak sama bisa atau mendengarkan Anda dibawa. Yosef, Allah Tuhan kamu bukan? Oke, saya buka kitabnya ya, biar semua mata memandang. Ya, nggak bisa buka lagi nih. Biar Udah dia bisa belum? dengarkan belum. aja, Bang. Anda dibawa aja, Anda dengarkan di bawah. Oke, Dibawa kita buka. sambil colok-colok pantat. Dengarkan. Ya, kalau kita buka kitab Keluaran 20 dah, yang paling gampang aja. Ketika Tuhan memberikan 10 perintah. Ini bukan saya yang nulis, ini Rabi yang sangat hebat, yaitu Rabi Saadia Gaon. Oke, di dalam targumnya. Oke, teman-teman, di follow saudara Yosef di follow biar bisa buka kamera beliau. Ya, jadi begini bunyinya ya. Kita lihat targumnya. Targum Rasak, oke, mantap ini. Anoki Hashem Eloheka asulke minal Misraim bit afadim. Jadi Rasak di dalam targumnya mengatakan Annaullah Robuka. Nah, jadi Rasak seorang nabi besar Yahudi ya. Ketika nama YHWH itu disejajarkan proper name dengan nama Alef Lamet Lamet Hei dengan nama Allah. Begitu. Allahu Akbar. Ini adalah fakta yang bisa dipertanggungjawabkan secara data kalau Anda buka dalam Targum Rasak. Allahu Akbar, Masya Allah. Nah itu, jadi kamu sebagai Kristen harus paham ya, nih tak ajarin. Yang dibawa yang tadi. Nabi Ismail, ya kami mengatakan Nabi. Untuk memuliakan keturunan daripada Nabi Abraham. Jadi memiliki keturunan yang mana hari ini kita kenal dengan bangsa Arab. Itu kemudian mengentaskan Islam. Kemudian Nabi Ishak alaihissalam itu kemudian ini turunannya mengajarkan agama Yahudi. Nah ini Kristen ini turunannya siapa? Agama yang menghalalkan semua makanan itu turunan siapa? Siapa yang mula-mula menghasut manusia untuk menghalalkan semua makanan? Itu dulu. Jadi Kristen ini bukan dari Ishak, bukan dari Ismail. Dari Kristen ini dari mana? Nah cari sendiri kalian itu dari mana datangnya. Kok tiba-tiba kalian menggunakan terjemahan kitabnya saudara Yahudi. Dia. Jadi kalau kami orang Yahudi, kami Islam memahami bahwasanya kami menyembah kepada ilah yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub. Itu sembahan kami, itu udah final, nggak bisa Anda ganggu gugat. Nah kemudian kalian ini yang bermasalah. Dari mana kalian dapatkan konsep Tuhan itu Kristus? Sementara Kristus itu Mesias. Mesias itu bukan Tuhan. Yang punya konsep Mesias itu kan Yahudi. Dan setinggi-tinggi levelnya Mesias, tidak ada Mesias itu Tuhan. Tidak ada. Mesias itu manusia yang diurapi. Begitu saudara. Jadi hukum yang datang kepada Bani Israel
dengan hukum yang datang kepada Bani Ismail, dalam hal ini Islam dengan Yahudi, menyembah kepada Tuhan yang sama, tetapi hukum-hukum dalam ritual, rutinitas ritual itu ada perbedaan. Kenapa ada perbedaan? Karena mereka menerima hukum jauh sebelum Nabi Muhammad. Zamannya berbeda. Hukum-hukum yang datang, ya tentu pencipta langit dan bumi maha tahu. Pada saat itu belum bisa mencanangkan kemudian ajaran yang seperti Islam pada zaman itu. Maka diberikanlah aturan kepada Nabi Musa dan kaumnya. Nah, ini Kristen ini punya aturan sendiri. Ibadah minggu, makan babi, menyembah kepada Kristus, kemudian Tuhannya 3 pribadi, Tuhannya nusul ke bumi jadi manusia, menebus dosa pakai manusia, dosa ditebus, kemudian mengatakan Adam alaihissalam itu mewariskan kemudian dosa kepada keturunannya. Ini yang parah, ini fitnahnya yang luar biasa. Fitnah yang luar biasa itu yang digaungkan oleh kalian, memfitnah Nabi Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Itu fitnah yang luar biasa. Gak ada itu cerita. Benar. Itu di mana ya, akhir di dalam kitab Ulangan atau Keluaran dikatakan gini, lo yumtu afot albanim ubadim lo yumtu alafot isbekhatov yumatu. Jadi ayah tidak boleh dihukum, tidak boleh dihukum mati oleh karena kesalahan anak, anak tidak boleh dihukum mati oleh karena kesalahan ayah. Orang yang Yehezkiel 18 ya. Dalam Torah. Dalam Torah. Dalam Torah. Kalau yang saya tahu dalam Torahnya itu coba dikatakan gini, di kejadian 52, kejadian 1 nomor 28, keturunan Adam laki perempuan itu diberkati oleh Elohim. Itu jelas itu. Jadi tidak ada itu kemudian dikatakan bahwa Adam mewariskan dosa kepada keturunannya, itu nggak ada. Yang ada cuma ada di kitab Roma. Lagi-lagi Paulus gitu. Gitu ya, teman-teman Kristen. Di sini sudah ada praktisi Yahudi. Nah, teman-teman tolong di tap-tap di follow akun saudara Billy ya. Assalamualaikum Bang Ima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini 2 kali saya dinaikin Bang Handi, ini ada apa ini? Padahal Bang Handi tahu. Ulangan 24 ayat 16 lagi. Ulangan 24. Iya, 24 ayat 16 itu mantap itu. Oh iya betul. Bapak tidak menanggung dosa anak, anak tidak menanggung dosa bapak. Iya. Jadi gitu. Itu dalam Torah dan kitab Nabi sejajar itu, akhi. Iya betul. Masya Allah. Luar biasa memang. Nah itu dia, makanya entah dari mana mereka dapat informasi ini. Nah, kita bisa paham ya kenapa Tuhan menguji Abraham soal akedah untuk mempersembahkan anak ya. Walaupun tidak ada perintah untuk disembelih, kenapa nggak ada. diturunin saya barusan? Ya, kalau kamu Tuhanmu siapa tadi barusan? Jadi kamu itu yang bermasalah. Tuhan itu bermasalah. Tadi dia karena makhluk yang yang keluar dari kuburan itu yang kalian sembah. Ya, itu tadi yang bermasalah itu kamu. Gimana Bang Yosef? Ayo coba saya lihat. Wah, udah kau turun, kau sombong kali. Kamu kok takut? Penyembah makhluk kuburan. Ya, aku sombong. belum bisa open cam, Bang. Kamu dibawa aja, kau dibawa. Gini sambil caranya, pantat. Abang ke Sefaria, baru situ ketik Keluaran 20 ayat 2. Di situ ketik Targum Rasak. Di situ ada Ana Ulo Robuka yang setara dengan Anoki Hasem Eloheka, begitu. Nah, kembali lagi ya Khizuma. Jadi ketika ujian ini berat, Abraham itu mendapati 10 ujian. Yang terberat diantaranya ialah ini, harus mempersembahkan anak tunggal. Biasanya kalau anak sesuatu itu disayang, paling disayang gitu anak sesuatu. Paling disayang. Iya, makanya Tuhan tahu nih, mau uji nih bagaimana dia, benar nggak? Nah, begitu pengen disembelih, suara dari langit, suara malaikat berkata, jangan diapa-apakan anak itu. Kiata ya dari kiri oleh mata, karena aku tahu engkau takut kepada Tuhan. Wah, disitulah gagal persembahan manusia. Untung aja, kalau sampai persembahan manusia, nah lihat itu bisa dipersembahkan, kan begitu jadinya. Iya betul. Untung aja kemudian ini yang dipersembahkan itu adalah hewan.
Iya, Itu pun atau hewan yang dipersembahkan masih tetap saja mereka mempersembahkan Tuhannya mereka, kan lucu. nggak boleh itu. Nggak boleh. Halo, Bagaimana Tuhan bisa disentuh? Waduh, mampus deh lu. Makanya tuh ya, benar kata si Mongol nih yang pelawak Kristen tuh yang dia bilang, kita kalau berdoa katanya, ya Tuhan datanglah tengah-tengah kami, kata Mongol, kalau Tuhan datang mati kalian semua. Iya. Tuhan datang hancurlah alam semesta ini. Gimana ceritanya? Nggak rasional memang. Sudah gitu mau naik di sini seakan-akan dia yang jadi hakim, kita yang terdakwa. Siapa lo? Nyembah makhluk kuburan kok mendakwai kita? Saudara Cumi, sombong kali bah. Jadi dipanggil pun begitu. Assalamualaikum Bunda Rahma. Di follow teman Billy ya, Saudara Yosef di follow ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Billy. Lanjut. Tuh, ada hotel. Habis. Ya. Cepuk manang. Capunakan popok. Lanjut dulu Bun. Apalagi Aki temukan, ada hal yang baru kayak yang ditemukan soal pengajaran yang nggak beres ini. Boleh bertanya karena guru ndak mungkin ke belakang ngambil kopi campur masako. Boleh bertanya Akhi Billy? Iya, silakan akhwati. Nah, kan di Bible mereka itu mereka mengambil nama Allah, nama Tuhan kita orang Islam. Nah, kita sering komplainkan ke mereka, cuma mereka udah nggak ada malu ya. Nah, saudara orang Yahudi ini ya, Judaism ini kan dipakai tuh Torah Musa itu, Keluaran, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu kan 5 Torah Musa atau tanah lah. Ya. Ambil. Nah, terjemahannya disalahin, nggak ada kitab yang namanya Keluaran, nggak ada. Itu Shemot, nama-nama. Harusnya Shemot, nama-nama. Kenapa jadi Keluaran? Oke, sebentar Ahi. Nah, ini orang Yahudi, saudara praktisi Judaism ini kok nggak komplain kayak kami tuh loh. Kenapa? Sebabnya apa? Silakan. Dan itu dipakai loh tanah itu. Ya, jadi walaupun gini. Ya, kenapa? Orang Yahudi itu, saya dari Rabi saya yang ngajarin saya selama 5 tahun, Rabi Tovia Singer, dia bilang orang Yahudi itu karena tugas mereka dari kecil ya, umur 5 tahun udah masuk midrasah, belajar sekolah agama. 5 tahun belajar. Kalau kita madrasah, midras. Kalau kami madrasah. Iya. Nah, jadi masuk mereka di situ 5 tahun belajar tanah, jadi kitab tanah. Baru umur 10 belajar Mishnah, terus sampai umur 18 tahun. Nah, jadi seumur hidup mereka tuh begitu kebanyakan itu yang Yahudi. Nah, kata Rabi, orang Yahudi itu nggak peduli sama orang Kristen apa, mereka nggak peduli, mereka tetap melakukan itu. Nah, baru ketika Rabi Tovia itu umur 18, kata dia pertama kali saya masuk ke mall tuh umur 18 pertama kali, karena biasanya pulang balik belajar Torah. Nah, dia baca perjanjian baru, dia apa ini gini. Nah, disitulah dia tergerak untuk meluruskan apa yang diajarkan oleh perjanjian baru yang dikutip oleh mereka dari Torah, tapi salah mengutip, nggak demikian. Makanya Rabi Tovia di dalam beberapa kesempatan di dalam podcastnya dia menjelaskan secara jelas lewat teks dan konteks dari ayat yang sesungguhnya. Misalnya Yesaya 7 tentang Immanuel, tidak ada hubungannya Immanuel di dalam kitab Yesaya dengan Immanuel yang di dalam kitab Matius, nggak ada hubungannya gitu. Karena yang ditunggu Tuhan beserta kita itu beserta Ahaz dengan penduduk Yerusalem yang urgensinya sedang dikepung oleh 2 raja. Tuhan beserta kita akhirnya
Benar, dua raja itu dihancurkan oleh Raja Tiglat-Pileser ketiga. Tuh, itu dalam kitab raja-raja penggenapannya. Jadi tidak menunggu 700 tahun kemudian dari zaman Israel ke zaman Yesus. Nah, seperti itu dijelaskan. Makanya baru sekarang ini ada istilahnya anti missionaries, encounter missionaries, mengencounter para penginjil. Kenapa? Karena mereka sudah kalau kata Rabi, mereka itu seperti kanker yang menjalar kemana-mana. Jadi harus di stop. Caranya dengan apa? Dengan memberi penjelasan yang jelas sesuai teks dan konteks. Makanya di Yerusalem kalau kalian lihat, Rabi Tovia sering ketemu sama penginjil di tengah jalan, dia argumen sama penginjil itu. Begitu. Nah, ada beberapa rabi, Michael Skobach juga demikian. Nah, karena saya adalah rabi muridnya dia, saya merasa punya tugas untuk meluruskan apa yang salah teman-teman Kristen ambil dari kitab kami, begitu. Jadi ini pergerakan yang baru saja abad 21 ini oleh karena aksi dan reaksi daripada para penginjil yang seperti kanker di mana-mana. Kita lihat di Monas sudah ada tuh orang-orang bule datang, pakai mikrofon gede-gede gitu kan, terimalah Yesus kalau nggak kau masuk neraka. Nah kayak begitu-begitu harus ada encounter, harus ada yang menghentikannya, tentunya dengan cara yang tidak kasar, tapi dengan cara yang baik, dengan berargumen, dengan berdebat dengan mereka, dengan menjelaskan bahwa tidak demikian adanya seperti pemahaman kalian ketika kalian mengambil dalam kitab Taurat kami gitu. Allah. Pantesan Rabbi Tovia Singer itu pernah podcast ya, disampaikan ya bahwa begini-begini. Oh keren-keren. Bahkan pernah ngobrol sama Pak Donditan ya. Iya betul. Jadi itu ya, sehingga apa ya, sekarang mulai banyak saudara-saudara kita ya. Kalau kita lihat misionaris di sana itu diludahin loh. Kan mungkin diusir, ditempeleng. Ya itu karena salah pertama, mereka tidak menghormati itu tanah daerah itu kan. Yang datang di sini kan pendatang semua tuh. Lihat yang orang-orang Korea itu apa itu yang mereka udah tahu orang lagi hari raya kemenangan ketika mereka menjadi 0 dosanya. Ketika habis puasa dosa mereka 0, para Yahudi kembali ke titik 0 lagi. Ya, terus mereka merayakan hari yang namanya Sukot, hari raya Pondok Daun. Mereka gembira. Nah, harusnya ada orang Yahudi, entar dulu biar mereka dapat dulu. Kita lihat dalam film itu orang-orang yang bawa salib itu sempat berhenti. Ada orang Yahudi. Mereka tahu deh. Tapi nggak apa-apa. Demi Yesus kita harus berkorban, harus bisa mati di dalam nama Yesus. Ya konyol lah. Jelas aja diludahin. Itu logika aja. Misalnya nih kalau ada masjid keluaran bubaran Jumat, coba dah lu bawa salib situ kalau nggak diludahin tuh. Itu logika sederhana. Jadi mereka tidak menghormati tanah suci orang Yahudi di sana. Begitu juga dengan perempuan Jepang apa Korea tuh. Pada hari Sabat dia teriak-teriak pakai mikrofon. Ya, begitulah akhirnya. Jadi mereka dianggap seperti penyakit kanker ya. Ya Allah. Iya itu kalau aku bisa menggorogoti dari dalam gitu ya, memakai kitab orang, menyalahgunakan, menafsir seenaknya, ya kan? Nah inilah ya, jadi mereka memang ini benar loh kawan ya, hidup tergantung kepada orang lain gitu loh, kayak benar loh hidup di pohon, di hidup di pohon yang lain gitu loh. Jadi tanpa tanah ini ya, Kristen itu nggak bisa berdiri. Jadi harus ada tanah. Nah, itu yang berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran dia berdiri sendiri dengan iman sendiri, berdiri sendiri dengan apa syariat-syariat halakannya sendiri. Nah, jadi dia bisa independen itu secara logika ya, nggak ngomong masalah doktrin. Nah, kalau Kristen ini bukunya ada dua. Dua-duanya itu bertentangan 180 derajat kalau kita mempelajarinya dengan benar.
Mana bang itu? Aduh, Gurunda jeda. Bang Handi, Assalamualaikum. Mana ini ya? Jadi begitu ya ceritanya teman-teman ya. Beliau tadi itu praktisi Judaism ya. Ada memang keturunan Yahudinya. Tengoklah kata-katanya ya. Jadi mereka memang itu dianggap penyakit kanker ya, menggerogoti dari dalam ya, berusaha apa yang merusak dari dalam. Seperti inilah istilah Al-Quran kita ada di Bibelnya ya, istilah Al-Quran, nama Tuhan kita ada di Bibelnya. Dia diam-diam ingin merusak kita itu dari dalam, merusak akidah kita dari dalam. Nah inilah gunanya Gurunda menyampaikan, ustadz-ustadz kita menyampaikan di komal-komal. Inilah gunanya untuk mengkonter para misionaris itu ya, ingin menyesatkan gitu loh. Gurunda jeda, Bang Handi tidur. Ya apa dong? Bunda Mila ada di bawah request. Ada Oten juga di bawah ya. Tunggu ya aku telepon. Tunggu aku telepon dulu Gurunda. Beliau jeda lo. Bang Billy tadi kelempar ya, terlempar ke pental. Jadi kita itu orang Islam itu independen ya, nggak tergantung. Kalau mereka lucu, mereka mengambil kitab orang, tanah, itu ditempel di Bibelnya, ya dicampur dengan surah-surah Paulus lah, tulisan-tulisan pengarang-pengarang Lukas, Matius, Yohanes, itu ditempel di situ, dijadikan satu bundel ya, kemudian disebut kitab. Nah, padahal di dalam satu buku ini enggak sejalan. Artinya enggak bisa ya Bunda ya? Iya, dimatikan sama Gurunda. Oh, mau kasih nilai orang? Enggak bisa kasih ada Bunda Mila, ada Oten. Gurunda jeda itu udah. Apa jaringannya? Atau udah mau ditutup? Bang Billy ada kah? Mana Bang Billy? Di tempatku di ini ku nggak ada loh. Juga teleponan ini. Oh iya lanjut. Masa sih? Bang Billy. Nggak ada Bang Billy di atas. Alhamdulillah udah ada lagi. Multinya banyak mati. Nah udah bisa tuh. Halo Cahaya Timur, selamat pagi. Turun dia. Takut kali kamu dia. Udah keluar Bunda Mila ya, tadi ada multi. Udah aku telepon. Lanjut. Billy pun terlempar. Iya. Sorry, ini ditombak dari bawah. Oh, tombak. Hari, selamat pagi, Hari. Ada yang bisa dibantu? Ya, pagi. Pagi gimana? Ada yang Muslim Kristen Hari? Oh, aku Muslim. Udah lama jadi Muslim? Ya dari kecil lah. Dari kecil. Kenapa jadi Muslim? Nggak tahu, dari kecil sudah Muslim. Tapi waktu kecil biasa disuruh ngaji. Suruh ngaji ya dulu, terus alif bata dulu. Oh ya udah. Coba Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Lain kali kalau baca itu jangan buru-buru, santai, atur napas, gitu. Ya cepat selesai Bang Andi, kan lebih cepat lebih enak. Ya kagak boleh begitu cepat selesai. Al-Quran itu dibaca ada waktu saat, ada jedanya, ada apa namanya, ada syaratnya. Kalau tadi buru-buru kayak ada orang mau nagih utang gitu loh. Oh iya ya, Bang Andi itu lucu, aku seneng mendengarkan suara itu. Ya, lucu gimana? Aku kan bukan pelawak. Ya gitulah, ginilah. Ya udah. Ciri khasnya begitu lucu. Ya udah, Bang Hari kalau besok-besok ada waktu itu tanah diurus. Dah. Ya. Jadi makelar tanah itu. Hari ini banyak tanah warisannya tapi belum diurus surat-suratnya Bunda. Kok tahu ya? Tahu lah Hari. Udah dulu ya, ada tamu lain Bunda Remah, coba. Kita sampai adik Williansyah. Ya. Salam. Assalamualaikum. Ya Bang. Halo, salam. Oke, kita turunkan Salam, Bang Hari ya Bang. udah. Bentar Bang, ada yang mau ditanyain sama Bang Zuma, boleh Bunda? Apa Oh, itu, Bang, silakan. Om? Ini Bang, saya kemarin ngedengerin Bang Handi itu apa, Yesus itu ya setelah dibangkitkan itu apa dia keliling kampung terus tausiah gitu mengatakan dia Tuhan atau gimana Bang? Nggak ada itu, nggak ada. Nggak ada ya Bang ya? Nggak ada. Kalau yang keluar dari kubur itu, dia cuma meminta agar seluruh bangsa menjadi muridnya. Murid saja, murid. Oh, yang itu ada itu bukan menjadi hamba. Yang ada itu dengerin. Iya, siap. Yang ada itu dibuatkan surat. Sebenarnya dibuatkan surat oleh yang suka buat surat, bahwa yang keluar dari kubur ini ya mati hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Nah itu. Oh, Bang Andi saya ngunyah dulu Bang Andi. berarti Bang Andi cuma pernyataan satu orang gitu ya, bukan dia setelah bangkit dia keliling gitu berdua Paulus gitu. Bukan ya Bang? Ya, enggak. Setelah menurut cerita, gitu ya, dia bangkit bersamaan gempa bumi kan gitu ya. Ya, orang-orang kudus juga bangkit, Yesus juga bangkit. Kemudian mendatangi murid-muridnya kaget dikira dia hantu. Yesus berkata, aku bukan hantu, lihatlah tanganku, lihatlah badanku, daging hantu tidak punya daging dan kulit. Mereka masih belum percaya. Nah, diberikanlah dia ikan goreng. 40 hari di bumi nggak tahu. Nah itu dia 40 hari di bumi ya nggak tahu lah. Saya pernah tanya sama pendeta, dengerin dulu. Saya pernah tanya sama pendeta, selama 40 hari ngapain? Jawaban mereka itu tidak tertulis. Saya pernah malah tanya sama pendeta, kan ibunya pasti kangen dong, apa dia balik dulu ke rumah, sowan sama ibunya, saya hidup lagi loh Bu. Nah, menurut pendetanya itu nggak ada cerita seperti itu. Yang jelas 40 hari beraktivitas di bumi baru dia terangkat ke langit, ke surga gitu. Jadi kita nggak boleh nambah-nambah juga ya, bahwa dia keliling khutbah apa enggak juga. Tapi menurut mereka dalam logika saya gitu loh Bang, setelah Bang nggak boleh kemarin, itu namanya monolog, menafsirkan kitab orang nggak boleh. Siap Abang. Kecuali waktu dikubur di 3 hari itu dia turun ke alam maut. Nah itu ada menurut mereka. Dari alam maut 3 hari dikubur gitu. Nah selama 40 hari di bumi kita juga nggak tahu seperti apa. Betul. Dan jelas disitulah saat-saatnya Paulus dan Lukas menulis surat bahwa setelah dia bangkit hidup kembali menjadi Tuhan. Dan kisah 2:36 kalau nggak salah ya Bapak di surga ya menjadikan dia Tuhan baik di langit maupun di bumi. Itu. Jadi disitulah saat-saatnya dia jadi Tuhan. Oke. Nah, Misalnya apakah itu kemarin
Apakah itu benar anaknya Bunda Maria atau bukan ya, walau bisawab ya. Yang jelas kalau ada oten ya bisa kita diskusikan gitu, karena nggak ada ya Anda bertanya kita jawab sebagaimana yang tertulis, sebagaimana pengertian mereka. Kira-kira gitu bro. Jadi lain kali jangan nanya yang aneh-aneh. Nggak, masalahnya yang kemarin aku dengerin Bang Handi sampai terpingkal-pingkal loh Bang, kalau ada apa. Nggak boleh aja yang aneh-aneh. Nanti memancing Banyuma, nanti kalau pertanyaan gitu memancing Banyuma untuk monolog. Nggak boleh seperti itu. Jadi izin lanjut sedikit ya. Ya bangga. Dipental. Tapi kita sapa dulu Peya. Muslim kayaknya Peya ya. Bukan Peya itu, Lap Peya. Ya, Lopeya. Lavia, Lopeya. Lopeya. Oke. Apa yang disampaikan? Lope, kayaknya dia kepencet saudara. Nah, nyambung lagi sedikit ya. Jadi mereka mengambil kitab Yahudi nih, ya, kemudian ditempel di Bibelnya. Setelah itu dia menafsir seenaknya kan, seenak perutnya lah. Tuhan katanya, Tuhan di perjanjian lama, Tuhannya Musa itu adalah inkarnasi menjadi Yesus, jadi Tuhannya Musa adalah Yesus itu sendiri, tapi itu dalam rupa masih roh, ya. Belakangan tuh baru turun ke bumi jadi manusia, mengisap teteknya mamanya. Jadi apa ya gue bilang ya, mengambil kitab orang, ditafsir seenaknya, ingin disambung-sambungkan dengan keyakinan Yahudi, padahal nggak nyambung sama sekali ya. Silakan. Kok sampai segitunya mereka ya? Tuhan katanya Tuhan perjanjian lama. Jadi manusia. Aku mau menanggapi soal korban tadi yang tadi kita bicara sama Kizuma. Oh, oke, boleh. Jadi Kenapa Islam sampai sekarang masih ada korban? Ini menurut saya ya, bukan menurut para rabi. Ini menurut pandangan saya yang belajar Torah. Kenapa demikian? Karena biar orang tahu bahwa yang namanya korban ini begini nih, dari hewan ya, dari domba, dari kambing, dari sapi atau kerbau. Ini loh korban tuh begini. Nah, jadi bisa dikatakan sekarang yang masih mempersembahkan korban itu ada Islam. Kenapa demikian? Itu pasti atas kehendak Tuhan sampai sekarang masih ada demikian. Supaya semua mata melihat cara orang melakukan korban ini seperti ini. Bukan manusia, tapi hewan. Begitu. Iya, perintah kurban di dalam Al-Quran pun ada. Dan itu yang disuruh persembahkan itu ya kurban itu hewan. Seperti di dalam perjanjian lama kan, di Tuhan berfirman kepada Musa. 1 ayat 2 itu. Perintahkan kepada kaum Bani Israel bahwa apabila ingin mempersembahkan penebus apalah itu ya, kurang ku hafal, persembahkanlah hewan ternakmu berupa domba segala macam kan akhi. Begitu di dalam Al-Quran pun Allah berfirman seperti itu. Makanya ada karena ini ya, agama Islam itu berasal dari kan dua nih anaknya Abraham, Ishak yang menurunkan Bani Israel, ya kan? Kemudian Ismail, ya kan? Yang melahirkan sampai keturunan Rasulullah hingga adalah Islam, ya, apa ya, kita lah umatnya ini. Jadi syariatnya itu sama gitu loh. Syariatnya sama karena dari satu bapak yang sama kan. Bapak yang sama ini mengajarkan tauhid. Ya sama lah. Ya, nah, Kristen ini penumpang gelap ini masuk di tengah-tengah ini, dia mengambil kitab Yahudi dan mengambil istilah-istilah Islam. Ya kan? Jadi mereka ini benar-benar penumpang gelap gitu loh. Ke Yahudi ngambil kitab orang, ke Islam ngambil istilah-istilah Islam. Jadi mereka ini apa aku bilang? Nggak ada jati diri. Tapi kalau menurut aku ini orang-orang Kristen yang sekarang ini itu adalah mereka tidak mau belajar dengan benar untuk mencari Tuhan seperti Abraham mencari Tuhan. Abraham kan mencari Tuhan dia. Ya. Waktu itu bagaimana dia bergumul, berjuang untuk mencari kebenaran Tuhan yang benar tuh yang mana. Nah, harusnya teman-teman Kristen begitu, jangan diwariskan, agama itu diwariskan dari kakek, ayah, terus sampai anak-anaknya terus diwariskan demikian. Cari
Kalau kalian jujur baca perjanjian lama, tidak ada kata Yesus di situ. Pasti selalu Allah Israel tulisannya begitu. Kenapa Ya, itu tidak kan ada kata itu Yesus? itu pemahaman mereka sebelum prainkarnasi. Masih belum Nah, masalahnya itu Tuhan, masalahnya Tuhan itu yang menciptakan roh. Dia bukan roh. Nah, itu di Zakaria kan? Iya, Zakaria Tuhan itu 1:12. iya, dia yang menciptakan roh, yang nafas dari kita, dari Tuhan itu dia yang Tuhan pencipta langit itu. Dia itu bukan sebuah ciptaan, dialah yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ex nihilo, dengan ngapain caranya? Dengan berkata aja, berfirman, jadi dia. Begitu. Jadi Tuhan itu lebih tinggi daripada roh. Masa jadi sama seperti roh gitu. Kalau setiap roh itu pulang kepada penciptanya. Lah, terus kalau Tuhan itu roh, dia pulang kemana? Betul. Nah, rohnya Yesus tuh pulangnya kemana? Pasti bilangnya Ya, ke Bapaknya. jasad di dalam Bible kan jasad kembali kepada tanah, Nah, roh kembali kepada yang menciptakannya. nah, berarti kalau begitu Yesus adalah ciptaan baik secara roh dan juga secara daging. Itu. Karena roh Yesus kembali kepada si Bapa itu. Jadi Ya, mereka itu sebenarnya yang kedua, mereka tuh korban terjemahan. Bagaimana 6.000 kesalahan. 5.000 berapa? Hampir 6.000. 6.000 kesalahan, betul. Kalau sudah ada pernyataan dari pendeta yang masih ada kerjasama dengan LAI bahwa ada 6.000 kesalahan, terus bagaimana kalian bisa menyandarkan iman kalian di dalam terjemahan yang salah itu? Coba direnungkan. Coba, bagaimana udah ada pernyataan 6.000 kesalahan? Waduh, bagaimana nih? Karena Makanya Kristen sekarang itu, kenapa begitu? Ya, mereka udah tahu, udah dengar cerita itu, berita itu, tapi 6, mereka 5, masih bodoh. 7. Kenapa? Kenapa dia masa bodoh? Karena dia sudah nyaman di kekristenan, di Kristen dia nyaman. Gak ada aturan, gak ada perintah di sana. Hukum-hukum tuh sudah dibatalkan semua. Jadi mereka mau ngapain aja tuh gak ada aturan, makan segala, gak ada syariat-syariat yang mengikat mereka. Harus begini, harus begitu. Perintah ke gereja pun, perintah beribadah itu gak ada pun ya. Itu semua buatan-buatan Ya, manusia. makanya mereka itu sebenarnya korban dari terjemahan dan juga korban warisan. Orang tuh diwariskan tuh harta, diwarisin agama gitu sama orang tuanya, dari kakeknya gitu. Betul. Ya, sekalipun Kasihan. warisan setelah kau dewasa kan bisa mencari kebenaran, berpikir, Nah, membaca, makanya ada belajar. orang-orang yang mualaf. Kenapa? Kok dia curiga? Loh, ini kok beda ini? Kok beda ini? Pasti kan seorang mualaf tuh orangnya pasti kritis. Ketika dia membaca kitab, kok ini beda dengan ayat perjanjian lama ya? Begitu pasti. Jadi kalau misalnya mereka belajar ya, misalnya mereka belajar dan sadar gitu loh, kan banyak yang tersadar. Untuk masuk ke dalam Judaism itu persyaratannya gimana, Akhi? Ya mau ngapain? Pasti ditanya mau ngapain, nggak mau masuk Yahudi. Oh, mau selamat biar masuk surga, nggak usah jadi Yahudi. Kalau cuma masuk surga doang, mau ngapain? Gitu. Masuk aja Islam atau Bani Noah, masuk surga kok. Gitu. Karena agama Islam itu dianggap sebagai bentuk keyakinan Bani Noah atau agamanya Nuh. Jauh sebelum Judaism, Nuh itu. Makanya bangsa-bangsa di luar orang Israel, orang Yahudi itu, bangsa-bangsa di luar Yahudi, kalau dia mau masuk Yahudi pasti pertama disuruh masuk ke agama keyakinan daripada Bani Noah. Nah, salah satu di antara keyakinan itu Islam. Ini menurut beberapa rabi. Rabi Tofia, Rabi Abrahamson, ada beberapa rabi menyatakan bahwa Islam itu adalah bentuk agama dari Bani Noah yang paling tertua gitu. Jadi Kristen Bani apa itu, Akhi? Kristen itu ya itu tadi, dia setelah zamannya Paulus, ada Rabi Gamaliel, Paulus mengajarkan hal yang berbeda kepada orang-orang Yahudi, akhirnya dikeluarkan keanggotaannya dari, jadi mereka lahir dari rahim Yahudi memang, tapi mereka itu bidat, dianggap sesat karena mengajarkan hal yang tidak sesuai dengan Taurat. Siapa tokohnya? Paulus. Jadi Bani Paulus mereka ya. Ya Allah. Yesus aja ya. Dia nggak pernah pergi ke gereja, dia ke sinagog, dia melakukan Torah,
dia berhari Sabat. Itu makanya sekte-sekte di dalam Kristen itu ada yang menuju kepada perbaikan daripada kesalahan. Misalnya Advent, ada mereka Sabat. Oh, ternyata hari yang berbakti itu bukan hari Minggu, hari Sabat. Mereka banting setir. Oh, ternyata nggak boleh makan babi. Oh, mereka banting setir. Tapi tetap Yesus itu Tuhan. Nah, jadi perbaikan-perbaikan itu ada yang menuju kepada perbaikan ke arah baik, ada yang lebih parah. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya misalnya ada pendeta mengatakan bahwa dalam setiap ibadah kita harus mempraktekkan minyak urapan. Jadilah itu industri yang menghasilkan uang banyak. Jadi jemaat suruh beli minyak urapan, padahal itu bimoli dipakaikan dengan sugesti saja. Bimoli, ditaruhlah kita minyak bimoli itu di bagian yang sakit, gitu. Sembuh memang. Makanya dalam Taurat dikatakan kalau ada orang yang demikian, ada seorang nabi timbul di tengah-tengah kalian dan dia menunjukkan sebuah mujizat dan itu terjadi, janganlah engkau percaya karena Tuhan sedang menguji apakah engkau percaya kepada Tuhan atau kepada yang lain. Jadi Tuhan menguji, kadang-kadang Tuhan itu mengizinkan mujizat-mujizat itu terjadi untuk menguji kita, iman kita, mau percaya sama dia apa enggak gitu. Begitu. Betul. Masya Allah ya. Jadi kalau kita lihat ajaran di Judaism itu teman-teman, nggak ada yang seiring dengan ajaran kekristenan, nggak ada. Nggak ada. Teman. Perpuluhan doang, perpuluhan. Perpuluhan aja yang dicontek ya, yang dipakai. Tapi kadang mereka mengaku Yahudi rohani. Bagaimana ada Yahudi Israel rohani? rohani? Ya, aku pernah lihat tuh yang pendeta siapa, Maki Zuma debat itu. Dia mengatakan, oh saya Yahudi rohani. Oh, dia. Ya. Pingin kali dia ya dijadikan Yahudi. Tapi beberapa Kristen sudah menolak soal perpuluhan karena mereka mengatakan bahwa itu bukan buat pendeta. Nah, lihat kan, atu-atu mulai terkupas. Makanya di era digital ini sekarang, era digital sekarang, internet, semua informasi terbuka. Kedok Paulus terbuka. Kedok Tuhan yang bangkit 2 kali apa 3 kali tuh terbuka. Jadi semua informasi itu terbuka sekarang lebar, makanya kebenaran akan selalu menang dan akan keluar sebagai pemenang. Gitu. Dengar ya teman-teman Kristen, tersadarlah kalian. Tersadarlah. Jadi semua apa yang mereka imani itu teman-teman, kekristenan ya, tidak sejalan dengan iman Judaism. Padahal kitab Judaism dia pakai. Coba tengok ya. Jadi ajaran tauhid yang di perjanjian lama diajarkan oleh Musa dan para nabi-nabi yang lain tuh dia mau gabungkan dengan ajaran pagan. Ya, yang ada di perjanjian baru yang disulap menjadi ajaran Trinitas, kemudian digabungkan dengan doktrin Bapak Gereja. Ini yang mereka mau kawinkan dengan ajaran perjanjian lama yang punya Musa ini loh. Ya nggak nyambung lah. Makanya kalau kita gurunda diskusi sama beliau itu mereka putar balik kiri kanan sampai mencret kelereng. Nggak bakalan nyambung iman kalian dengan apa yang ada di dalam perjanjian lama itu. Tuhan diimani karena jadi manusia. Mana ada? Dan nggak pernah nyambung sama Yesus juga. Yesus nggak pernah hari Minggu ibadahnya. Sabat kok kalian tuh hari Minggu, itu dari mana? Gitu. Ternyata Sunday, hari matahari. Nah lo, siapa yang menyembah matahari di zaman era pagan dulu? Ada orang Roma dan orang Yunani. Kaisar Roma. Orang Roma. Itu makanya Sunday. Gitu. Makanya orang Advent sangat menentang sekali itu hari Minggu. Maka dia tahu, wah Sabat ini ternyata. Tapi tetap. Kalau Advent menentang berarti dia bertentangan dengan Paulus yang dirasulkan. Oh iya. Koplak lagi. Benar. Aduh ya Allah. Benar-benar ya saudara Kristen. Berarti gini Bang ya. Sebaik-baiknya disimpan itu kedoknya akan kebongkar Bang ya. Keburukan. Kalau dulu zaman Jainul MZ, nah masih bisa dah kalian tuh
ngebagi-bagiin orang. Tapi sekarang zamannya cuma kalian nggak bisa. Zaman kayak MZ emang nggak bisa karena informasi nggak bisa terbuka seperti sekarang. Di zamannya Zuma kebuka semua. Izin kita sapa dulu Sultan, apa yang Alkitab disampaikan mereka Bang itu sudah Sultan? ya ya aduh jaringan jelek nih ya Bun, Iya Bang, terima kasih pengen ya. sapa-sapa saja Bun dengan Oke, Assalamualaikum langsung aja, warahmatullahi makasih wabarakatuh banyak, Bang. Kita sapa yang lain dulu Bang ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Aduh ya Allah, belum selesai ya, mohon maaf Bang. Rani 78 Muslim Kristen. Mbak Rani Kristen. Sepertinya dia oten ya kawan, dia ada pakai hijab. NK Kristen Muslim. NK Ya, NK malam Bunda Rahma, Muslim Bunda. Muslim. Bang disampaikan Bang. Saya mau tanya ke Bang Yosef, boleh nggak? Mana Yosef? Oh Bang ini Ya, Bang Billy Bang. nih. Silakan Bang, tanya Bang. Sebentar Ya, dulu. ya, saya tuh, Rani Kristen. ya. Kita turunkan yang Muslim dulu ya. Ruri Kristen atau Muslim Bang Ruri? Assalamualaikum, saya Muslim, pengen jadi penyimak aja. Oh iya Bang, terima kasih ya. Di bawah aja nyimak ya Bang ya. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak. Rani. Udah silakan Bang. Inka. Ya, saya tuh tadi sempat nyimak di bawah ya tentang Bang Billy tentang Rabi Tofia Singar itu. Ya, gimana Bang? Betul. Oi NK, kenapa? Iya Pak, iya Pak. Ya, NK gimana? Ya, saya Ya, cuma tadi pengen tahu Singar, apa ada karya buku-buku beliau yang bisa kita baca gitu biar buat nambah-nambah pengetahuan aja gitu Bang. ada itu Dondi Tan juga punya itu Dondi. Ada beberapa teman-teman Islam yang punya bukunya Rabi, beli siapa lagi, satu lagi ada beberapa. Ada 2 jilid itu judulnya apa itu baru aku punya nih. Aku liatin deh. Wah, ini mah senjata maut. Itu senjata dapatnya maut ini. Beli di mana tuh Bang? Oh, ini ya belinya di sana di apa? Dari Amerika biasanya apa sih namanya itu? Amazon. Ini bukunya ini. Gak bisa beli di sini Bang. Belum bisa open cam ya. Waduh, bagus deh. Iya kayaknya Judulnya Let's Get Biblical. Rabi Tofia. Kenapa Yahudi tidak menerima Mesias Kristen? Judulnya itu. Iya, itu bagus itu Bang. Karena Mesias Kristen Tuhan. Itu makanya nggak bisa diterima orang Yahudi. Yahudi tahu Mesias itu manusia. Dalilnya Yesaya 11. Yang kesukanya ialah takut akan Tuhan katanya. Jadi dia bukan Tuhan Mesias itu. Iya. Saya baru tahu juga ini Bang. Oke Bang, Oke, itu aja. Iya. Terima kasih Bunda. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Ahi, nyambung sedikit lagi ya sebelum ada Oten. Saudaraku di bawah, nggak ada Oten. Mata ini sudah bola ini, mata ini nengok-nengok di bawah cari Oten nih, ya. Tengok satu persatu nih, kulihat profilnya, nggak ada Oten. Bunuh diri kalau ada Bang Billy baru dia naik ya, dipermalukan Aku dia. belum, Makanya nggak aku belum berani bisa naik. open cam karena jamnya kali ya, jam tayangnya belum banyak kali. Nggak apa-apa Bang Billy, bukan Bang Billy bukan ini. Yang mereka aja yang disuruh open cam itu karena ditakutkan menghujat. Kalau buka kamera nggak akan berani menghujat kalau buka kamera. Makanya dia dikasih aturan buka kamera. Jadi Bang Billy satu lagi ini yang menjadi kadang aneh ya. Konsep Mesias itu kan ada pada orang-orang Yahudi ya. Konsep Mesias atau yang diurapi Mesiah ya. Yang diurapi Tuhan. Nah, Kores di dalam perjanjian lama
dia diurapi. Salomo, Daud dia diurapi, yang diurapi Tuhan. Nah, Mesias ini yang Yesus dianggap Mesias, tapi Mesias ini apakah Mesias bisa dituhankan atau dianggap Tuhan itu Mesias? Pemahaman Yahudi ya, karena konsep Mesias itu berasal dari Judaism. Silakan sedikit Bang, akan ada Oten. Ya, betul sekali bahwa Mesias itu bukan Tuhan. Nah, konsep ini 180 derajat berbeda dengan kekristenan yang mengadopsi konsep yang sama, yaitu konsep Mesias, tapi dengan pemahaman yang berbeda bahwa Tuhan itu adalah Mesias. Terus kalau Tuhan itu Mesias, siapa yang akan mengurapi kepalanya Tuhan? Nah, mereka punya jalan keluar untuk itu. Di dalam kitab Daniel 9 ayat 24, di situ dikatakan dan akan mengurapi yang Maha Kudus. Nah, di sini terjadi kesalahan terjemahan. Kacau ini. Iya. Berarti kepala Tuhan diurapin dong. Nah, jadi mereka merujuk kepada Yesus, padahal di situ teksnya Kodes Kadashim, untuk mengurapi Kodes Kadashim. Apa itu? Ruangan yang Maha Kudus. Bilik di bait suci itu ada tiga ruang. Azara bagian luar pelataran, baru ada Kodes ruang yang kudus, dan Kodes Kadashim ruang yang Maha Kudus, yang ada di situ ada Aaron Brit, tabut perjanjian di situ. Nah, itu yang diurapi, bukan mengurapi yang Maha Kudus. Jadi kepada Tuhan. Jadi benar-benar ini mereka mengambil istilah-istilah Yahudi ya, Judaism ini, kemudian mensalartikan gitu loh. Seperti halnya dengan Paskah kan. Paskah Yahudi dengan Kristen itu beda, saudara. Beda. Sok-sok lalu beda. Yahudi itu, Paskahnya Yahudi memperingati terbebasnya Bani Israel dari perbudakan di Mesir. Ya, ketika Musa diberi ini membelah lautan, dibebaskannya mereka itu memotong korban lah kalau sudah hari Paskah ya. Tapi Kristen ini memperingati Paskah terangkatnya Yesus. Kan lucu. Ayatnya Daniel 9 ayat 24. Nah, silakan. Bisa dibukain nggak, teman-teman? Boleh. Berapa, Bang? Daniel 9 ayat 24. Oh, Daniel 9. Wait. Sambil menunggu dibuka data ya, kita sapa dulu. Beta Prem, Kristen, Beta. Prem, ya Allah ya Rabbi. 24 Bang ya? Ya, ayat 24. Kita lihat situ, ada kata akan mengurapi yang Maha Kudus. Nah, mereka GR tuh. Nah, ini mengurapi Yesus nih. Nah, coba baca. Daniel 9 kan? Ya, ayat 24. Oke, 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang Maha Kudus. Buset. Nah, yang Maha Kudus kan cuma satu, namanya Maha Kudus Tuhan. Nah, kalau kita baca dalam teks Ibrani aslinya, mengurapi apa? Kodes Kadashim. Apa itu? Ruang yang Maha Kudus. Nah, ya, itu udah salah. Mereka plesetkan ya. Sama lah dia ambil istilah-istilah Al-Quran kemudian plesetkan. Itu Daniel berapa, Aki? Daniel 9 nomor 24. Nah, situ kan ini kan nubuatan tentang masa depan dari zaman Daniel. Jadi mereka, nah ini tuh diurapi, Yesus tuh diurapi. Nah, ini ayatnya nih pengenapannya. Padahal itu ruang Kodes Kadashim, ruang yang Maha Kudus, bukan yang Maha Kudus, ruang yang Maha Kudus. Bahkan pun dinaikkan lagi 25-nya Bang ya. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi. Kan tadi dia Tuhan diurapi, ini diurapi lagi. Entah. Iya, jadi kitab Daniel itu juga banyak disalahpahami oleh, pokoknya semua kitab orang Yahudi salah paham mereka. Memahaminya 180 derajat berbeda. Makanya seperti racun ketika disatukan dengan perjanjian baru, itu semua bertentangan parah. Ya Allah. Jadi mengambil kitab orang kemudian diterjemahkan seenaknya,
ditafsir seenaknya ya Allah. Itulah makanya akhirnya kan kebongkar 6.000 kesalahan. Nah, lo baru di Ini dia, tahun Bang. kemarin. Tahun Bang, kemarin di- itu kan. Iya. Bang Billy di sini Bang Billy, Lukas 24 Bang Billy. Ada tertulis katanya kepada mereka ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Nah, di sini kan kalau katanya Tuhan tadi berarti Tuhan yang metong kan? Kalau Mesias itu Tuhan kan? Betul. Nah, Jadi- sekarang tertulis di mana Mesias? Cari dah tuh kata-kata Mesias di dalam kitab tanah, nggak ada. Nggak ada kata-kata Mesias lalu. Coba cari di dalam Alkitab Perjanjian Lama, coba Mesias nggak ada. Inilah jadi salah satu pokok Bang Billy, salah satu pokok yang ku bilang kan. Nah, jika ada memang tertulis bahwasanya Tuhan harus menderita dan bangkit pada hari ketiga itu, hari ini aku masuk ke Kristen ku bilang. Karena Tuhan kan menciptakan segala sesuatu, nggak mungkin dia menderita dan bangkit kan begitu. Balik Iya. lagi ku Kristen hari ini ku bilang. Tuhan itu menderita kalau dia melihat umatnya itu melakukan dosa. Dia itu kepingin semua orang itu berbalik dari jalan dosa kepada jalan kebenaran. Itu paling dia. Mereka kepingin kali di ini ya, dianggap agamanya itu Iya, Bun, iya betul. Yahudi. Ya Allah. Berarti Bang Billy penting nggak tuh original teksnya Bang Billy menurut pandangan Bang Billy? Penting sekali. Lihat aja tadi. Kalau kita teksnya buka itu Kodesh Kadashim, bukan Hakadosh. Kalau yang Maha Kudus kan Hakadosh Baruchu yang Maha Kudus. Nah, kalau Kodesh Kadashim semua orang udah tahu bahwa itu adalah ruangan yang Maha Kudus. Itu yang akan diminyaki dengan minyak urapan. Nah, kalau orang di pengurapan itu pakai minyak urapan yang ada di dalam kitab Taurat. Di Musa disuruh bikin minyak urapan. Dan minyak itu tidak boleh dibuat lagi, dipabrikasi lagi nggak boleh. Nah, jadi dari zaman Musa sampai nanti di zaman Mesias yang akan datang, minyak itu masih ada. Tuh, minyak urapan Dan- itu. Bagaimana mungkin juga ya Ki ya, di perjanjian lama kalau kita baca salib itu lambang kutukan. Nah Kristen ini salib lambang keselamatan, nggak nyambung toh. Jadi kalian ini lucu. Salib itu di sana kalau ada yang mau ziarah ke tembok ratapan atau ke tempat-tempat sakral Yahudi sana itu, salib itu harus ditaruh, harus disimpan. Karena itu lambang kutukan. Ya kan? Nah, Kristen apa salib itu? Itu lambang keselamatan. Tanpa penyaliban tidak akan ada Kristen. Tanpa pembunuhan yang seperti kalian imani itu nggak ada Kristen. Harus ada salib baru ada Kristen. Makanya Kristen itu identik dengan salib karena salib itu dianggap sebagai pembunuhan berdarah-darah ini dianggap sebagai suatu karya keselamatan. Padahal dalam Torah tertulis orang yang tidak bersalah tidak boleh dihukum mati. Begitu juga lah Bang Billy, begitu juga ketika mereka membaca isi Al-Quran kami Bang Billy. Mereka tuh suka-suka hatinya. Nah, dibuat di situ kalimat tih atau kalimat tuhu itu kan merujuk kepada kepunyaannya Allah gitu. Nah, karena ada tertulis kalimat itu merujuk kepada misalnya seandainya itu merujuk kepada suatu benda isim dalam fiilnya kan, nah itu isim. Kan yang menjelaskan berarti orang Islam kan nggak ada otoritas mereka untuk menjelaskan kayak abang tadi dengan mengatakan demikian ini menjadi roh kudus maha kudus kan begitu kan abang yang menjelaskan kan begitu kan. Nah begitulah mereka ketika membaca Al-Quran suka hatinya untuk mencocok logikan bang biar abang tahu sampai dikatakan Isa Al-Masih itu adalah Tuhan sendiri katanya gitu di Al-Quran. Makanya penting membaca teks asli dan memahaminya. Karena gini loh, bahasa Indonesia itu memiliki keterbatasan atas vocabulary, susunan kata-kata yang ada di dalam bahasa Ibrani. Nggak bisa, misalnya kata korban. Kata korban itu kan dari kata karof, artinya come close, datang mendekat. Karena kamu sudah kejauhan, datang mendekat itu artinya sesungguhnya. Kalau tidak ada padanan kata yang cukup, akhirnya dikasih kata dengan kata korban atau karban dalam bahasa Ibrani-nya. Artinya datang mendekat, itu inti yang sebenarnya. Nah banyak terjemahan-terjemahan yang kalau kita bacanya itu kita sudah paham maksudnya begini. Nah tapi mereka
menemukan, oh ini kok terjemahannya kok beda ini. Enggak begitu, karena kita paham arti sesungguhnya, karena tidak ada padanan kata di dalam bahasa Ibrani untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, nggak ada padanannya. Gitu. Ya, dan konsep supaya nyambung salib ini dengan perjanjian lama dengan Yesus, kematian Yesus katanya supaya nyambung. Ya, penebusan ini dijadikanlah Adam ini dikambing hitamkanlah Adam ya. Di kitab Kejadian kan tertulis di situ pelanggaran Adam. Nah, mereka mengimani pelanggaran Adam lah ini sehingga mewariskan dosa kepada keturunannya. Padahal yang punya kitab tidak mengajarkan demikian kan? Nah, seperti itu iman kalian tuh. Iya bun, iya bun. Ya. Bagaimana mau nyambung sementara yang punya kitab tidak mengajarkan seperti itu pengajaran Musa? Ini Karesteng ini yang mengambil kitab orang, Adam yang jadikan kambing hitam supaya nyambung nih. Kenapa Ya, itu makanya ya dalam Yahudi itu ketika orang mati itu nanti dihadapkan kepada Nabi Adam. Kenapa engkau mati karena apa? Aku mati gara-gara kamu nih Adam. Oh iya begitu, iya. Oke, sekarang aku hanya melanggar satu perintah Tuhan. Mari kita lihat pelanggaranmu, mana yang lebih banyak. Begitu lihat, banyak banget. Makanya Adam itu cuma melanggar satu saja. Kok kita bisa-bisanya menyalahkan Adam? Makanya nanti kalian akan ketemu sama Adam tuh. Lu salahin itu Adam. Dia cuma satu loh kesalahan. Tuh, manusia yang paling sempurna yang pernah diciptakan itu. Adam, satu saja kesalahan. Lah kita berapa banyak kesalahan kita. Nah, di situ kita belajar bahwa nggak boleh menyalahkan semua itu karena Adam, karena Adam nih kita dapat dosa waris. Nggak ada waris-warisan dosa gitu. Sama kayak gini berarti Bang Billy di. Nggak ada yang berani, sebentar Sal, nggak ada yang berani naik bantah ini ya narasi Bang Billy ya. Ayolah teman-teman Kristen, naiklah, beliau ini praktisi Judaism ya dan ada keturunan Yahudi. Nabi Adam betul. Naik, ayo. Jadi Adam ini ini terus dijadikan kambing hitam atas dosa-dosa manusia. Padahal dia cuma satu loh, miss satu aja dia. Oh itu doang, jangan suruh makan buah itu, jangan kau makan ya. Gitu. Tapi disalahkan selalu kan. Bahkan pun Islam tuh ketika menjelaskan Nabi Adam Bang itu kan Nabi Adam tuh Sal kecili dulu ini apa ehonya terlalu ada ehonya cili. Udah bun. Nah kalau di Islam kan dimuliakan Bang, artinya kan Nabi Adam tuh ketika salah kan dengan cara dia memohon ampun kepada Allah tuh Allah ampunin. Doanya kan ada qala rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna wa lanakuna minal khasirin. Keduanya berdoa, ya Allah sesungguhnya jika engkau tidak mengampuni aku, sesungguhnya aku adalah orang-orang yang merugi. Keduanya itu siapa? Nabi Adam dan istrinya, kan begitu kan. Artinya Tuhan itu kan Maha Pengampun. Kalau Tuhan Maha Pengampun nggak mungkin Tuhan itu turun ke dunia, kan begitu kan. Dalam catatan Talmud dan juga dalam catatan Midrash dikatakan Adam itu sempat dia bertobat, minta ampun dosanya. Dan kematian Adam itu oleh karena 70 penyakit yang diderita oleh Adam. Jadi dengan dia mengalami penyakit, dosanya sudah dihapus. Adam udah habis, kelar, karena dia sudah menderita dengan penyakit-penyakit yang dia derita. Itu ada dalam Midrash bahwa Adam itu matinya karena 70 penyakit yang mendera tubuhnya dia. Gitu. Jadi sudah kelar. Nah, bahkan dia sekarang ya kita bisa katakan mungkin ya dia sudah berada di Gan Eden. Gitu. Izin apa maksudnya gini? Di bawah itu komentarnya gini. Ini Yahudi KW. Beliau ini ada keturunan. Silakan Bang. Ini dulu konfirmasi Bang. Naik aja, yuk naik yuk, nggak apa-apa. Iya, naik aja lah. Kalau aku nggak ganas orangnya, santai. Iya, Bang Billy itu baik orangnya. Naiklah kawan bertanya, ayo. Aja, yuk kita diskusi. Udah dijambak Bunda Rahma teman-teman. Tanpa kalian bilang udah dilakuin Bunda Rahma ya Bun ya.
Jadi yang naik itu Kristen ya teman-teman. Saudara Muslimku, nggak usah lah dulu naik. Percayakan ke kami yang di atas ya. Nanti kita tanyakan semua. Jadi kalau anaknya dihukum karena kesalahan bapak itu nggak boleh kan, bunyinya gitu tuh. Lo Ya. yumtu afot al-banim, ubanim lo yumtu al-afot. Isbekhatov yumatu. Jadi seorang ayah tidak boleh dihukum mati karena dosa anaknya, dan anak tidak boleh dihukum mati karena dosa ayahnya. Orang yang berdosa itulah yang harus mati, itu dalam Taurat. Nah, dalam kitab Yeskiel, kitab para nabi juga demikian. Janganlah menanggung dosa ayah, menanggung dosa anak, anak menanggung dosa ayah. Orang yang berdosa itu harus mati. Jadi antara Taurat, kitab Musa dan kitab para nabi itu satu suara. Karena apa? Taurat itu adalah sumber daripada nabi-nabi untuk menjelaskan soal konsep pengampunan dosa. Gampang sebenarnya. Kita lihat Raja Daud. Tapi di Roma 6 23 tuh upah dosa lemot, Kak. Kan di situ upah, Bang ya. Mendapatkan apa yang dilakukan kan begitu kan. Contohnya kayak kita kerja ya. Kerja mendapatkan upah. Nah, ketika kita melakukan kebaikan berarti upahnya pahala, nanti masuk surga kan begitu. Pahala. Nah, Itu ketika kita yang dalam Torah. Benar itu setuju aku. Jadi re'natati lefanika hayo metakhayim fetato fetamawet fethara. Pada hari ini aku berharapan kepadamu kebaikan dan kehidupan, kejahatan dan kematian. Jadi dua-dua itu dihadapkan kepada kita untuk memilih. Begitu aja. Jadi kalau kita memilih yang baik dapat pahala, reward. Yang jahat dapat hukuman, punishment, udah gitu aja. Inilah maksudnya satu lagi yang penting ya. Satu lagi yang penting nah. Di kejadian ya, ketika di situ tertulis begini, marilah kita menciptakan manusia segambar dengan kita. Nah, mereka memahami segambar dengan kita ini, makanya Tuhannya manusia, katanya, begitu kah? Tafsirannya di perjanjian lama. Ya, itu kejadian 1 ayat 26 itu. Nah, ase Adam Betselmenuk. Nah, ase Adam Betselmenuk Motenu, bunyinya begitu. Nah, itu ada kata selem dan demut di situ. Nah, selem dan demut itu bukan fisik. Kalau fisik itu toar. Kita bisa tahu dari mana? Dari kejadian 29. Yosef vivet toar. Jadi Yusuf ganteng fisiknya, parasnya. Itu kalau mau ngomong masalah fisik. Itu adalah toar, bukan selem atau demut. Nah, selem itu, marilah kita menciptakan manusia dengan selem kita. Dengan apa maksudnya di situ? Itu adalah intelektual, perception, jadi nalar, akal yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk lain, termasuk dengan binatang gitu. Itu yang membedakan. Bang Billy kan ada mereka memahami bahwa itulah segambar dengan kita itu Tuhan, makanya Tuhannya itu katanya manusia Yesus. Oh itu kan makanya sekarang sudah ada terjemahan yang baik. Mereka udah tahu itu TB3 apa TB2. Mereka sudah mengganti dengan kata citra. Nah, itu benar. Nah itu tadi Bang, yang ku bilang tadi Bang, itu kan bertolak belakang sama ini Bang, Pengkhotbah 9 nomor 5 Bang, bahwasannya setiap orang yang hidup itu benar-benar mereka tahu akan binasa, mau baik, mau jahat, ataupun yang sakit, itu kan dijelaskan, artinya setiap yang nyawa itu akan binasa, mau dia sekali jahat, mau dia buruk, baik, itu kan tetap metong kan, meninggal kan. Ya betul. Nah kok tiba-tiba di Roma ini perkataannya Roma 6:23 upah dosa lemot, kan nggak nyambung nggak sih menurut Abang? Coba pandangan Abang dalam Khotbah 9 nomor 5 ayat nomor 5 ya. Gimana tuh Bang? Coba baca dulu. Ya, Khotbah 9 nomor 5. Pengkhotbah 9. Kan dikatakan di situ orang-orang yang hidup akan binasa. Kan itu. Bahkan mereka itu tidak mengingat lagi namanya tidak mengingat. Coba bentar aku baca juga ya, aku lupa. Apa namanya tadi? Pengkhotbah 9 5. Benar nggak tuh Bang? Tapi kenapa ya? Kenapa mesti Kristen ini memakai perjanjian lama? Kenapa? Harusnya kalian itu percaya diri dengan perjanjian baru aja, itu aja pakai. Nggak usah kau pakai punya Yahudi. Kau pakai punya Yahudi sementara kau tafsir seenak perutmu. Nggak malu kalian ya? Ngambil istilah Islam, nama Tuhan Islam, kemudian Allah ini nama sembahan orang Islam, ya. Dia jadikan gelar.
kan bengkok akalnya, bengkok otaknya mereka. Allah Apa tadi? dipakai Pengkhotbah berapa? Ya, Pengkhotbah Jadikan gelar. 9, Lia nomor 5. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan metong, tetapi orang yang metong tak tahu apa-apa, tidak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Itu lihat itu. Artinya orang yang metong itu udah nggak ingat apa-apa lagi, tiba-tiba upah dosa maut. Cakar-cakaran nggak sih Bang menurut Bang Bile? Gimana Bang? Ya kalau digabungkan dengan pengkhotbah iya. Bang Billy, sedikit Bang Billy. Nah, kenapa mesti memakai perjanjian lama mereka ini? Ya kan? karena mereka mau mensahkan Yesus itu sebagai Mesias dan sebagai Tuhan gitu. Pengen kalau tanpa itu mereka nggak bisa. Makanya tadi kata Akizuma, nubuatan siapa tuh imam besar Kayafas itu nubuatan dalam kitab mereka sendiri, itu nggak apa-apa. Tapi kalau nubuatan kitab Tanakh itu mesti diperiksa dan ternyata tidak ada Yesus atau Yesua namanya ada terus dalam kitab Tanakh, nggak ada. Jadi Yesaya 53 itu satu perikop itu bukan untuk Yesus karena mereka sering klaim itu ya, dia akan dibawa ke pembantaian bla bla. Ya, karena Yesus membuka mulutnya ketika dibantai. Ya, sementara situ seperti domba yang keluar di depan gunting bulunya, dia tidak buka mulutnya sampai kata itu sampai 2 kali. Dan Yesus membuka mulutnya sampai berapa kali tuh? Waktu dia pengen disalib, dia protes, ya Tuhan kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Pas lagi di atas paku, dia ngomong, Eli nama sekali. Iya, kenapa engkau meninggalkan aku? Nah, artinya dia itu membuka mulutnya, gagal tidak seperti dengan yang ada di dalam kitab Yesaya 53. Nah, contoh yang persis seperti Yesaya 53, yang dia tidak membuka mulutnya waktu dibantai, kita lihat pembantaian Nazi. Ya, bagaimana dimasukkan ke dalam gas beracun, chamber gas, masukin, mereka diam aja, dihadapkan dalam rebut tembak, matanya tutup, ditembak, mereka diam saja. Itulah gambaran hambaku yang menderita. Selamat malam. Oh itu ya, itu tafsirannya pihak Yahudi ya. Betul. Itu Nazi ini oke. Taruh Bang Billy. Kalau keturunannya itu nasibnya itu beda nggak? Beda bahasa asli nggak sih keturunan sama nasib? Iya, berbeda sekali. Tentang nasibnya itu harusnya tentang keturunannya, tentang generasinya. Tapi kenapa diganti dia tentang nasibnya ya? Iya, biar sama dengan Yesaya yang lainnya. Aku yang menciptakan nasib mujur. Aduh, kasihan ya. Ada Kristen nih. Abang-abang. Ya, Bang bagaimana Bang kalian mengatakan bahwa pencipta langit dan kenapa bumi Bang itu punya Oten nama? Bang Oten, panas hatimu di bawah ya, dengar ya, nyimak ya Bang Oten, sabar ya. Itulah kenyataan yang pahit Bang. Silakan. Lagi Bang Andi, di situ ada kata dia tertikam oleh penderitaan kita. Jadi ada kata tertikam. Mekholel itu bukan tertikam, kalau tertikam itu dakaru. Diubah lagi. Pantesan itu ya, pantesan di kitab mereka nggak ada original teks. Kalau ada original teks ikut hancurlah mereka. Pantesan. Kalau kata Doro artinya apa ya, Bang Billy Doro? Keturunan. Jadi gitu kan, yang menjadi permasalahan itu adalah kalian mengatakan bahwa Allah itu adalah nama Tuhan kalian. Sebenarnya salah. Pencipta langit dan bumi tidak mungkin punya nama. Pencipta langit dan bumi yang benar memperkenalkan diri kepada Musa bahwa dia tidak ada nama yang sanggup bagi dia. Itu hanyalah gelar. Kitabmu Yunani, bro. Jadi Tuhan kamu gak tanpa nama ya? Jadi kalau kau berdoa ya Tuhanku yang tanpa nama begitu? Bang Andi. Begitu. Ya Tuhanku yang tanpa nama, kasihan kali kau Tuhanku tidak bernama. Bang, gini aja secara logika, bagaimana mungkin pencipta langit dan bumi? Ya jangan-jangan Tuhanmu itu waktu ada pendataan Dukcapil nggak mendaftar, Tuhanmu nggak dapat nama dia ya?
Enggak bang, Gimana? siapa yang menamakan dia gitu coba? Apa ayahnya, apa ibunya? Kalau coba secara logika saya tanya kau, kalau dia punya Memang nama memang harus pencipta langit dan bumi, memang punya harus nama, ada memang harus coba ada ayah kau ibu jawab. baru punya nama. Yesus tidak punya ayah, punya nama. Kan Tuhan memperkenalkan Masalah. dirinya. Tuhan kan memperkenalkan dirinya waktu dia memberi 10 perintah. Anoki Hashem Eloheka, akulah Yahweh Elohimmu. Jadi ada namanya. Akulah Agus. Nah, Agus lah kau. Gitu kan? Anoki Hashem Eloheka, akulah Yahweh Elohim Tuhan kalian. Begitu. Jadi dia memperkenalkan namanya. Oke bang ya, di sini kita jujur-jujuran bang ya. Saya tunjukkan data bahwa nama Allah itu dulu adalah pujaan orang-orang Hindu yang terdahulu, makanya digunakan oleh orang-orang Kristen, orang-orang terdahulu Orang Hindu supaya mengatakan diserahkan namanya kepada Allah. pencipta langit dan bumi bahwa nama itu adalah nama junjungan para Nah, kenapa kau agama nyolong? Hindu. Kenapa kau Karena nyolong? mereka- Itu mereka- Bibelmu, kenapa kau nyolong? itu Kenapa kau ya. nyolong? Diam Kalau dulu untuk dewa kalian dewa, kenapa kau panik nyolong? ya, kalian panik ya karena Kenapa kau nyolong? Kenapa kau jadi maling? Kenapa kau enggak yang maling? mempersalahkan kau mengatakan bahwa itu nama Tuhan kalian, maka di sini saya lurus. Kenapa kau maling? Karena ada Kalau di nama Bibelmu itu. nama Tuhannya Kristen siapa? Nah, yang saya permasalahkan adalah kalian bilang bahwa Allah itu nama Waktu itu ditanya. tunjukkan datanya di sini biar kalian tahu bahwa Kalau mereka nama Tuhannya Kristen siapa? dengar dulu aku bilang nama Tuhan saya itu ya Yesus. Siapa? Dengkule. Kok bisa? Yesus, kau diam dulu. Oh Yesus. Ada Billy maling. Nah, Yesus. kalian tadi mengatakan bahwa Tuhan kalian kan Allah ya. Nah, Oh dia malu Yesus nama kawan-kawan, Tuhanmu. ya. Itu, Kau tahu itu ya. Tuhanmu itu dari mana? Dari Yunani atau dari mana? Bang Juma, ya Bang Juma jujur aja kepada umatmu bahwa itu bukan nama Tuhanmu ya jujur. Iya, aku sekarang serius. Mohon kamu maaf, Bang tahu Juma. bahwa nama Ya. Tuhan pencipta langit dan bumi itu Yesus itu dari mana ilmunya? Kok nama Bang, coba gini dulu Bang Suma, aku mohon kepada kok Bang Suma. jadi tolong, bahasa Yunani? dengar dulu Bang, tolong katakan kepada umat bahwa Allah itu bukan nama Tuhan. Lah itu nama Tuhan kami. Kenapa kamu yang memaksa? Nama Tuhanmu Yesus. Nama Tuhan kami Allah. Saudara jangan- kami Yahudi Nah, menyebutnya saya tunjukkan Hasem. datanya, sejarahnya Bang ya, saya tunjukkan data sejarah bahwa itu adalah pujaan orang agama Hindu dulu-dulu dan itu dipuja mereka, makanya mereka itu disematkan kepada Allah bahwa Allah itu adalah maha besar dan mereka samatkan Allah itu kepada pujaan-pujaan orang-orang Hindu dulu ya. Saya tunjukkan ayatnya apa datanya ya, karena kalian mengklaim silakan. bahwa itu adalah nama Tuhan ya, salah kalian. Katakanlah jujur kepada umatmu Bang Cuma ya, saya tunjukkan Mana datanya. datamu? Mana datamu? Tunjukkan Ya, datanya. silakan. Silakan. Data-data. Mana datanya? Kita dengarkan tadi ya nama Tuhannya apa katanya? Yesus. Kabur. Ngadu sama bom-bom deh Bang Juma ngambil datanya. Paling datanya dia celana cawatnya bapak dia datanya. Kenapa turunin saya penakut? Saya lihat data. Jangan Ya, tenang. data silakan. Tuhanmu itu namanya Yesus, tapi katanya orang Yahudi. Tuhannya orang Yahudi katanya. Namanya Yesus. Berarti Tuhanmu orang. Ya memang orang mau gimana. Bagus kalau masih orang. Aduh. Gempala. Udah dengar tadi apa disampaikan Bang Billy. Nggak nyambung soalnya. Harsa, Kristen saudara atau Muslim? Harsa. Astagfirullah, tidur kayak. Jadi begitu teman-teman. Nggak bisa mereka berdiri sendiri dan berdiri sendiri. Harus Dia bilang ngambil gini, punya orang.
Benar Rama dia bilang gini, kalian itu nggak punya nama Tuhan, Yudaism nggak punya nama, Muslim nggak punya nama. Kalau dia nama Tuhannya Yesus, dia doang yang punya nama. Itu kan anak orang. Bahasa Yunani Bagaimana juga. Tuhan? Ya Tuhan mau anaknya orang bro. Waduh, parah lah kau. Belum sampaikan. Jangan-jangan kepencet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan Bang? Kepencet aja sih, Bunda. Oh itulah aku bilang kayaknya kepencet. Ya Bang, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang. Si Harsa kepencet juga, Saudara Harsa. Saudara Harsa kepencet. Mana itu katanya mau kasih data? Mana itu dari India? Acak-acak dong berarti. Dibentar Bang, dibentar. Enggak, dia lagi bangunin bapaknya sama emaknya nyari data. Aduh, ya Allah, depan nggak ada malunya mereka ya, nggak ada nyadar gitu loh, belajar. Gimana tuh bisa dari India? Gue bingung juga. Dari mana tuh dari India? Dulu waktu zaman Amitabh Bachchan sama Hema Malini itu datanya. Dia nuduh itu ajaran Hindu, pagan. Kenapa kok ambil tuh kata Allah? Botol bener. Piki Home, Kristen, Muslim, kayaknya Muslim ya Fakih. Muslim, Fakih. Oh, ketiduran, salah pencet ya teman-teman. Mana Bunda Mila? Tadi nelpon mau naik. Ayo naik kawan. Tanyalah bagaimana apa ya? Ini waktunya kalian belajar loh. Belajarlah cerdas. Ya, karena gini ya. Di alam akhirat nanti masing-masing kita ini mempertanggungjawabkan dosa kita di hadapan Tuhan, di hadapan Sang Pencipta. Ya, nggak ada lagi yang menemani, ditemani kau pendeta enggak. Masing-masing. Nggak ada kita yang menemani untuk apa ya, membantu kita menghadap Tuhan di penghakiman. Seperti pun di Bibelmu ya, di Wahyu 20:12 itu apa di situ tertulis? Semua akan dihakimi sesuai dengan apa yang tertulis di kitab kehidupan. Nah, itulah apa yang ada tertulis di situ. Kitab kehidupan itu ya apa aja yang kalian lakukan selama kalian hidup di muka bumi. Akan dihakimi sesuai apa yang tertulis di kitab kehidupan. Begitu di bunyinya di Bibel. Nah, itu kitab kehidupan kalau kita belajar itu dalam lalu belajar Torah yang benar. Itu akan dibuka setiap tahun baru, hari raya besok ini Rosh Hashanah. Dibuka nanti dekrit orang itu akan mati, akan sakit, akan sembuh, akan berhasil, itu ditakdirnya disegel di hari raya habis puasa. Itu puasa 25 jam puasanya baru distempel, itu udah gak ada perubahan lagi. Makanya dari hari raya Rosh Hashanah sampai Yom Kippur itu waktunya kita untuk tesyufah, bertobat, minta ampun kesalahan kita. Baru kita menjadi titik nol, baru kita merayakan hari kemenangan di hari raya Sukkot gitu. Jadi ntar kitab-kitab kehidupan dibuka tuh. Nah, ini ntar orang ini akan mati tanggal sekian tahun ini, dia akan mati. Nah, seperti ayah saya kan meninggal kemarin hari Rabu tanggal 27. Itu berapa hari sebelumnya saya ke sana bawa kue kesayangan dia, sehat-sehat aja. Ternyata dia kemarin sudah berpulang, ya saya sedih banget dah pokoknya. Biasanya dia dilihatin, ini nggak ada lagi yang dilihatin. Berduka cita ya. Iya, Beliau sering ini juga ya, open camp kita lihat, Masya Allah. Iya, begitu. Berarti Bunda Rama kalau Bunda yang bilang tadi mereka tuh dihakimi berdasarkan apa mereka perbuat, berarti secara tidak langsung digarisbawahi penyalipan itu bohong gitu. Enggak ada, semua kan dihakimi. Tapi yang menarik tadi ya, yang narasi yang dibawa oleh Gurunda itu ya,
ini kitab Yahudi ini kenapa ada di Bibelmu? Kenapa bisa nempel ini di Bibelmu? Coba ceritakan sejarahnya kenapa ada di kitab orang di Bibelmu. Nggak ada bisa menjawab, saudara. Mereka pincang kalau nggak ada tanah kita orang Yahudi, mereka pincang, nggak bisa mengklaim sana sini. Mau klaim kemana? Berarti ibaratnya mereka benalu ya, numpang hidup. Itulah kata Rabi aku, dia seperti cancer katanya, seperti kanker yang menjalar. Gitu. Sebenarnya kalau semua atau orang-orang Yudaism itu paham semua bahwa kitabnya itu diterjemahkan ke bahasa lain, terus dijadikan momentum itu untuk dipergunakan, ada kekeliruan gitu ya. Saya rasa ada protes lebih rame, lagi viral itu. Cuman mereka itu nggak mau mengetahui itu, hanya sebagian saja. Itu pun cara mengkanternya dengan halus, dengan santai begitu. Sebenarnya Mbak Mili punya hak loh itu, punya hak meluruskan. Ya karena ada hukum soal ini kan, soal untuk orang-orang goyim bagaimana kita harus behave sama mereka gitu. Walaupun sebenarnya kalau di dalam Taurat, waduh, saklek. Ya kalau dalam Taurat itu rumah-rumah ada patung itu harus dirubuhkan. Ini kalau Taurat ya, benar harus dirubuhkan itu rumah-rumah yang ada penyembahan patung-patung harus dirubuhkan. Ya termasuk ya patung yang gambar yang ada di dalam gereja itu sebenarnya kalau mau ngikutin Torah yang benar ya itu begitu. Tapi kan sekarang ya kalau begitu belum bisa, nanti ketika di zamannya Mesias di Yerusalem nanti tidak akan ada lagi gereja, percaya kata saya, nggak akan ada lagi gereja karena semua berhala itu akan dihapus dari Yerusalem. Oke. Mas Ugo gini Bang Beli, kenapa nggak protes gitu, terus disuarakan tiap hari? Kan nggak enak didengar ya, saya 96, saya 53 dijadikan alat untuk nubuatan untuk seseorang yang akan menjadi Tuhan. Itu pertama. Yang kedua, Tuhannya Yudaism itu mereka juga pahami turun menjadi manusia ke bumi gitu loh. Ini agak sedikit. Berarti nyambung ya, berarti kan sesuai pemahaman Islam itu ya, Nabi Isa itu akan, ini entahlah pemahaman di Yahudi ya, tapi dia akan turun kedua kalinya, dia akan turun kembali itu untuk mematahkan salib. Seperti yang disampaikan tadi, gereja dihancurkan tuh. Begitulah teman-teman. Kan dihancurkan gereja kata Bang Billy. Saya terusin dulu ya Bunda ya. Kenapa itu Bang Billy itu? Ya saya 95, ya saya 96 gitu loh. Terus Yudaism kan Tuhannya Yahweh menurut dia gitu, turun menjadi manusia. Ini kan yang sering dipakai baik anak kecil maupun pendeta itu loh, itu yang sering dipakai loh itu. Ya betul. Jadi rada susah juga, orang Yahudi kan memang nggak boleh syiar dia. Ya nggak boleh syiar misalnya mengabarkan Taurat itu enggak. Tapi yang boleh itu kalau kegelapan itu datang kepada terang. Tugasnya orang Yahudi dalam kitab Yesaya, or lagoim, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Jadi let the dark come to the light, not light to the dark gitu. Jadi biar yang gelap-gelap itu datang menghampiri terang gitu. Karena Bang kalau Billy, Yulat itu telah Bang Billy Yulat itu telah lahir apa akan lahir? Udah lahir dong, itu kan pasten. Oh, udah lahir. Ya, kita bisa lihat Kenapa kata Yulat gitu? di ayat yang lainnya kok. Gitu. Oh, berarti sesuai sama Tapi kenapa kalau udah lahir dibuatkan akan lahir ya? Ya, lihat di kitab mereka juga di dalam yang lain sudah lahir tulisannya loh. Supaya nyambung ke Yesus. Nah ini pertanyaan yang belum pernah saya tanyakan nih. Kenapa Yudaism itu Bang Billy menolak kedatangan Mesias? Iya karena tidak ada satupun yang digenapi Yesus sih. Gimana ya? Kalau kita kepingin loh kalau dia Mesias, emang orang Yahudi nggak meriksa dalam sejarahnya ada orang yang mengaku Mesias. Banyak orang-orang yang mengaku Mesias kayak sahabat Taski, dia bukan Mesias ternyata.
Nah, banyak yang mau Mesias tapi diperiksa, oh bukan gitu. Nah, orang Yahudi itu punya kriteria Mesias di dalam kitab-kitabnya, itu aku buka ya. Dan itu satu pun tidak ada digenapi oleh Yesus, sayangnya gitu. Kalau Yesus itu Mesias kita kepingin loh, pengen banget. Oh iya ada. Nah, ada 6 kriteria. Satunya dunia yang damai, seluruh dunia damai ya. Kita lihat di dalam Yesaya 2 ayat 4 ya. Dia akan mengadili di antara bangsa-bangsa. Itu ayat Yesaya 2 ayat 4, Yesaya 11 ayat 6 sampai 8, Mika 4 seterusnya. Damai dunia. Lihat dari zaman Yesus sampai sekarang belum ada damai di dunia ini. Nggak ada damai. Nah, terus yang kedua, universal knowledge of God atau hikmat pengetahuan akan Tuhan itu akan seperti air menutupi lautan. Banyak orang udah kenal Tuhan, tidak perlu lagi orang mengajar kenal Tuhan. Karena dari yang kecil sampai yang besar mereka mengenal Tuhan. Sampai sekarang masih ada di Monas orang pakai toa mengabarkan Injil. Terimalah Yesus, kalau tidak kau akan masuk neraka, dibakar neraka. Artinya Mesias belum datang. Ya, kita dapat ayatnya terdapat di dalam Yesaya 11 ayat 9, Yeremia 31 ayat 33, Zakaria 8 ayat 20 sampai 23. Yang ketiga, kebangkitan orang mati. Semua orang yang mati dari zaman Adam sampai Julia Perez itu akan dibangkitkan. Sampai yang terakhir nanti siapa? Itu akan dibangkitkan. Yesaya 26 ayat 19, Daniel 12 ayat 2, Yeskiel 37 ayat 12 sampai 13. Apakah di zaman Yesus Adam itu bangkit? Kan kagak. Kebangkitannya bukan kebangkitan regional, semua seluruh dunia. Memang ada kebangkitan di dalam kitab mereka, itu ada yang bangkit bersama-sama Yesus katanya itu kan. Nah, terus mati lagi dong. Ya, yang paling ini loh Bang Budi, saya tanya, kan di Bible mereka saya pernah baca nih, tua-tua Yahudi kayak apa sih itu bekerja sama dengan tentara Romawi ingin menghabisi dia. Apa kepercayaan Yahudi memang ada seperti itu? Nggak boleh membunuh orang yang tidak bersalah, itu dosa, nggak boleh. Orang yang tidak bersalah tidak boleh dihukum mati. Itu ada dalam hukum Taurat dari 613 perintah Taurat, nggak boleh. Masa sekelas imam besar tidak tahu hukum untuk menghabisi orang yang tidak berdosa itu salah? Nggak mungkin. Kalau begitu memfitnah dong dia, bahwa tentara Yudaism lah yang mempunyai, atau tua-tua Yahudi lah yang berkomplot berusaha ingin membunuhnya gitu. Berarti makanya kenapa Martin Luther, bapak gereja Protestan abad 16 begitu membenci Yahudi? Kenapa? Terinspirasi dia dari tulisan kitab mereka. Bayangin aja, ada 5 dekret yang dikeluarkan oleh dia, oleh Martin Luther. Salah satunya adalah harus membakar sinagognya, dan kitab-kitab Tauratnya harus dibakar, Talmud dan sebagainya dibakar. Para rabi jangan dikasih keluar negeri, pasportnya boleh. Banyak, ada 5 perintah. Rumah-rumah mereka harus dihabisi semua. Ajaran apa itu? Kebencian. Karena apa? Itu karena dibunuh Tuhannya. Iya. Bahkan waktu perang salib itu mereka mengatakan karena mereka lah yang menghabisi Tuhan kita, jadi kita harus membalas. Padahal harus terima kasih, tanpa kenyamatian, tanpa penyaliban gak ada Tuhanmu, Oten. Terima kasih. Untung yang makanya harusnya kalian berterima kasih kepada orang Yahudi. Kalau yang membunuh itu orang Badui gimana? Ayo, Bang Billy. Masuk. Bang Billy. Kalau yang menghabisi orang Yahudi ya masih sama. Satu-satu. Bang Billy. Tuhannya orang Yahudi, yang mau hukum mati orang Yahudi, pas. Harusnya berterima kasih. Jadi intinya adalah kesimpulannya bahwa data yang ada di Bible itu memfitnah bahwa Yahudi lah berkomplot dengan tentara Romawi ingin menghabisi dia. Itu fitnah itu. Betul. Jadi memang Yahudi di mana-mana udah jelek citranya. Misalnya kalau buang sampah di sini dianggap Yahudi, begitu emang. Jadi kitab Perjanjian Baru adalah kitab yang sangat antisemit. Ya, ini beberapa rabi mengatakan hal demikian. Kitab yang antisemit karena apa? Kebencian terhadap Yahudi tumbuh dari situ. Tapi fitnahan itu Bang Billy ditulis di Bible merupakan fitnahan yang harus dia berterima kasih, karena dengan adanya ini ada orang mati di tiang salib jadi Tuhan dan menebus dosa. Artinya fitnah ini dianggap sebagai ucapan terima kasih juga Bang Billy.
Dari siapa? Ya kalau nggak ada yang berkomplot sama tentara Romawi membunuh Yesus kan nggak ada penebusan dosa mereka, nggak ada Tuhan. Iya, kalau mengikuti alur cerita mereka ya begitu, benar itu udah. Terus terakhir, Padahal ya, sebelum padahal ya. Yesus itu dalam narasi PB dia tidak punya kesalahan apapun. Nah, di dalam Taurat tidak boleh orang yang tidak bersalah itu dihukum mati. Kok bisa dihukum mati? Nah, jadi konfirmasi kitab itu hanya berdasarkan satu kitab saja, tidak didukung oleh kitab-kitab yang lain. Soal kematian Yesus, bahkan di kitab lain bahkan tidak mendukung kematian Yesus, bahwa Yesus itu tidak mati tapi diangkat ke langit begitu ya. Berarti terus kisah ini tidak 100% bisa dipercaya sebagai sumber yang benar, karena dari Islam informasinya berbeda bahwa dia tidak mati gitu. Terus di Ulangan 21:22 siapa yang dikutuk Elohim itu? Yang digantung lah. Artinya orang bersalah itu ya. Ini sebelum Harus masuk akan penyelidikan ini Bang orang Andi. yang dihukum mati itu harus ada 2-3 saksi, 2 atau 3 saksi. Nah, saksian satu orang tidak bisa menjatuhkan hukuman mati. Orang yang tidak bersalah tidak boleh dihukum mati. Itu Ulangan 17 nomor 2 sampai 6 tuh. betul. Jadi yang dihukum mati oleh Elohim, yang dihukum mati oleh Elohim itu pasti orang bersalah ya. Pasti itu, pasti. Tapi Nah, kita lihat ya cerita perempuan nih gini, cerita perempuan yang berzina ditimbukin oleh orang Yahudi itu nggak pernah ada ceritanya dalam Taurat. Kisah kayak gitu nggak ada. Yang ada perintahnya kalau ada orang ketangkap berzina itu harus dilempari batu dengan sampai mati. Betul, ada perintahnya itu. Tapi tidak pernah ditemukan di dalam perjalanan dari Mesir. Anak-anak ada perempuan yang kedapatan berzina ditimbukin batu sampai mati, nggak ada. Cuma ada dalam kitab mereka aja itu. Prakteknya nggak ada ya? Nggak ada, karena zina itu adalah dosa yang sulit untuk diungkap secara fakta, sulit. Pertama harus ada 2-3 saksi, artinya harus ada Bang Hendy ngumpet di bawah kasur. Nah, berzina kalian. Nah, ada 2 ya. Satu Bang siapa nih? Bang Sali di balik jendela. Nah, kalian berdua ketangkap. Nah, itu baru bisa. Sulit untuk orang berzina itu dihukum mati. Kalau nggak salah ada itu. Kalau nggak salah ada tuh, aku lupa pernah ceritakan sama temanku bahwa ada seorang Di bawah jangan ngatur ya di bawah. pada Rasulullah mengatakan dia sudah berzina. Gimana ceritanya? Itu yang silakan. Yang aku itu dilemparin batu Bang. Nah, sebelum masuk ke situ Bang, ini aja sedikit Bang Billy. Aku ada nggak Bang Billy kredibilitasnya Bang, bahwasannya orang-orang Yahudi itu disalib Bang? Satu aja Bang. Ya, kematian orang Yahudi itu kalau yang hukuman disalib itu satu harus orang ada aja? beberapa hukuman, ya dirajam udah pasti, digantung. Nah, kalau digantung benar, tapi kalau disalib ini ada nggak Bang? Satu aja Bang. Kayaknya Nggak aku udah ada, mencari berulang-ulang. Karena di zaman Musa itu belum ada Roma. Jadi itu asli hukuman yang dibuat oleh Roma, hukuman dari Romawi itu. Nggak ada orang Yahudi pernah dihukum mati dengan cara demikian di dalam kitab tanah. Nah, karena aku kan udah mencari tuh sekitar ada 2 tahun Bang, bahwasannya pengakuan dari orang Yahudi aja satu, bahwasannya orang Yahudi itu dihukum hukuman disalib gitu. Nah, kalau digantung tuh benar ada, kayak dibakar ya kan, dibakar ada, itu ada kredibilitasnya ada. Nah, di penyalipan ini Bang, itu belum ada kutemukan. Nggak ada salib kok di Yudaism, nggak mengenal Nah, salib. itu dia Bang Andi. Kenapa mereka jadikan itu salib? Lanjut, Bang. Salib itu makanya salib itu lambang kata kutuk kan? Bang Billy, kata salib itu adanya di Al-Quran. Iya betul. Nah ini loh yang kita pertanyakan, Yesus itu sebenarnya disalib atau digantung di atas pohon, itu yang masih jadi aku pikirin. Nah kalau original teksnya suluh pohon. Nah kalau dia di atas pohon, dia Yahudi, mati secara Yahudi. Kalau dia benar digantung di atas pohon ya, itu benar caranya. Kita tahu dari mana? Original teksnya nggak ada salib kok, itu suluh. Berarti lambang Kristen itu pohon. Pohon. Makanya menyimpulkan.
Makanya orang-orang saksi Yehova berbeda. Yesus itu di salibnya tangannya dua-duanya disula begini ke atas. Bukannya bentuknya kayak begitu. Bayangin aja, bagaimana mungkin tangan ini disalib bisa menahan badan yang tertarik oleh hukum gravitasi? Nggak mungkin, robek lah. Iya betul. Taruh logika masuk akal ya, rasional. Iya. Ini Bang Billy. Kalau di ini kan, kalau dikatakan mereka kan tree Bang Andi ya, kalau pohon kan. Nah, itu kan tree kan. Nah, tapi kalau mereka tuh meyakinkan tree itu adalah salib, Bang. Kenapa? Karena katanya itu masih prosesan katanya. Udah nggak usah nyebrang kayak gitu. Bilang bener, dia digantung di pohon. Habis itu pohonnya dipat jadi salib gitu. Ya nggak usah nyebrang lah. Gini Bang Billy. Ini agak sedikit. Ini kan kita nggak monolog ke sebelah ya. Ini kita membahas Judaism loh. Membahas Judaism ya. Kenapa mereka ini pada misionaris ini ya, itu ya, cenderung tidak diberikan sedikit ruang untuk teriak-teriak di sana, bahkan diludahi, digamparin begitu. Apakah mereka kenapa sangat tidak menyukainya? Ada apa kira-kira, Ambil? Karena mereka berusaha mengkonfrontkan orang Yahudi. Makanya kan di zaman Paulus mereka gagal mengkonfront orang-orang Yahudi secara masif. Nah, alih-alih mengkonfront orang Yahudi gagal, mereka mengalihkan perhatian kepada orang-orang Roma, dan itu berhasil diadopsi. Karena orang-orang Roma juga percaya terhadap Tuhan yang banyak. Makanya sukses mereka mengkonvert orang pagan. Karena saya lihat mereka sama sekali nggak diberi ruang. Mulai anak kecil ngeludahin dia, ada malah digamparin gitu, teriak-teriak kayak gitu. Itu etis nggak sih kalau kayak gitu, orang lagi ibadah sabat gitu, Bang Billy? Ya nggak boleh harusnya dia. Mereka itu nggak boleh, itu kan tanah istiadat istiadat orang Yahudi, ada letak ramanya, nggak boleh. Bahkan kalau kalian masuk ke daerah namanya Heredi, kalau kalian perempuan misalnya pakai tanah pendek, habis kalian diteriakin, ditimpukin bisa, karena kalian tidak berpakai pakaian yang menutup aurat, sniut namanya. Itu nggak habis kalian kalau masuk ke kaum Heredi itu kampungnya. Gitu. Pemilik, kenapa Yahudi itu jarang sekali mau debat sama Muslim? Apa yang mau didebatkan? paling sedebat-debatnya soal ini apa? Siapa yang dikorbankan di akedah Ishak, Ismail atau Ishak, itu paling. Itu aja paling yang bisa dibenturkan, paling itu saja. Cenderung Bang Juma ini sering di-framing, Bang Billy, bahwa Tuhan yang disembah Nabi Musa itu ya sama yang disembah semua orang yang beriman. Artinya yang disembah umat Islam juga sama yang disembah Nabi Musa. Cenderung mereka, wah kamu kok ikut-ikutan sama sembahnya Nabi Musa. Gimana Bang Billy pendapatnya? Ya memang faktanya demikian, bahwa Musa alaihissalam itu adalah Nabi yang menyembah kepada Hashem Elohim, ya, yang mencipta langit dan bumi ini. Daud, David, Shlomo, Sulaiman itu menyembah Tuhan yang sama. Makanya kita tanya kepada Islam, apakah kalian menyembah Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub, Daud, Salomo? Pasti mereka mengatakan iya. Nah, kalau kita bertanya kepada orang Kristen, apakah menyembah Tuhan yang sama dengan Yahudi dan Islam? Iya, iya, kami menyembah. Tapi ada tapinya. Nah, itu kata Rabbi Tofia di dalam podcast dengan Donitan. Iya. Kristen juga menyembah Tuhan yang sama, tapi ada di sampingnya lagi. Tapinya adalah itulah Tuhan turun menjadi manusia, itu tapinya. Nah, ada tapinya begitu. Tahu aku tapi itu dari ubi gitu. Kenapa mesti harus menjawab Tuhan itu yang satu itu, kenapa harus pakai tapi ya? Berarti nggak percaya diri dong, nggak percaya diri dong. Ya, konsep ketuhanan itu pemahaman tentang Tuhan itu yang paling dasar ketika orang itu beriman dan memilih sebuah agama. Konsep itu dulu diluruskan.
Karena kalau udah depannya lurus, ya atasnya lurus, ke bawahnya akan lurus terus. Tapi kalau atasnya udah nggak lurus, waduh kemana-mana udah pasti begitu. Sering saya tanya Bang Billy, ini biar kan penontonnya juga beda-beda nih. Kenapa Bang Billy memilih kalau motif pilih, kenapa Anda memilih masjid? Kenapa nggak masuk gereja? Ya itu pertama ulama kami Rambam menyatakan hal demikian karena dikatakan oleh dia bahwa Islam itu bukanlah pagan. Ya ini menurut Rambam. Dan di dalam masjid atau musola itu tidak ada image, tidak ada gambar, ya gambar orang atau gambar burung, nggak ada. Ya. Terus kebersihannya lagi Bang ya? Iya itu pasti itu. Terus kalau orang Yahudi kalau mau dia tefilah harus menecilat yadaim atau membasuh tangannya dulu, ya membasuh kakinya dulu, baru bersih, baru mereka menghadap kepada Tuhan, masuk ke dalam sinagog. Kalau saya berapa kali ya masuk ke pas sholat Jumat itu di daerah Menteng itu masjid yang besar itu di tengah-tengah, aku bareng sama mereka ambil air mereka wudhu, aku necilat yadaim, aku masuk ke masjid mau sholat Jumat sama mereka. Mereka nggak ada tuh yang marahin aku atau benci, nggak ada. Oke. Tapi Bang Billy nggak pakai sepatu kan masuk? Enggak lah, buset. Nggak boleh. Tempeleng lah Bang. Nggak boleh. Tapi kalau di sebelah boleh Pak Billy pakai sepatu, aman itu. Iya. Pengalamannya Bang Andi, aku kan alumni dari situ, jadi aku tahu. Makanya kadang-kadang di gereja tuh mungkin gini ya, bawa apa nih? Bawa apa nih? Tahu-tahunya di dalam ada yang nginjek tai. Iya Bang, karena Bang Billy, kan aku dari Kristen Bang Billy ya. Bang Billy aku kan dari Kristen. Nah, itu masuk kamar mandi, sepatunya masuk juga Bang. Masuk kamar mandi. Padahal ya itu ya di dalam yang Judaism kalau kita masuk kamar mandi keluar kamar mandi itu ada doanya asyariat salih adam mau para penerima kalum kalulim. Kita bersyukur bahwa di dalam tubuh kita ini ada organ tutup yang tertutup yang terbuka. Bayangin kalau ada organnya terbuka terus mati kita. Nah itu adalah doa ketika kita keluar dari kamar mandi dan masuk kamar mandi. Kalau Islam pun juga ada Bang, dijauhkan dari setan lah gitu. Nanti keluar juga ada doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ada tengah malam ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya boleh nanya jujur Bang Billy, ke kita Bang Billy ya, sebagai Judaism itu ada nggak sih dalam ajaran Islam yang antum tidak sukai? Pertanyaannya gimana? Adakah ajaran Islam yang Anda tidak sukai? Orang Yahudi sukai? Iya, tidak disukai. Yang tidak disukai dulu. Kalau aturan soal budak ada di dalam Torah. Kalau aturan soal tawanan ada di dalam Torah. Soal apa? Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada. Kalau nggak ada berarti nggak usah ditanya balik. Poligami nggak ada. Karena Daud setelah Raja Daud istrinya 8, Salomo 1000 istrinya. Abraham, Ishak, Yakov bapak leluhur kami istrinya Ishak 4. Perang. Kalau Rashi memberikan pendapat di dalam raja tidak boleh istri banyak, dia memberikan batas itu 18 istri. Tapi saya pernah mendengarkan Rabi Tobias Singer itu ya. Itu mereka mengakui Nabi Muhammad loh. Ya kan aku udah bilang berkali-kali dalam pertanyaan mereka teman-teman Kristen, apakah percaya Nabi Muhammad? Iya, Nabi Muhammad itu nabi yang diutus oleh Tuhan. Untuk apa urgensinya sekali lagi? Untuk menggantikan pagan Quraisy pada waktu itu. Karena kalau tidak ada Nabi Muhammad akan terus penyembahan terhadap pagan itu. Jadi dia adalah buktinya Islam sampai ada sampai sekarang dan terus berkembang gitu. Tapi korelasinya nyambung Bang ya. Untuk apa Nabi itu diutus Bang ya gitu Bang Billy ya. Ada makanya. Ada lah. Apa bedanya Bang Billy Judaism dengan si Zion? Oh Zionis ya dia punya agenda politik
Zionis itu Jangan Zionis, kena YouTube si Zion aja. Zion itu ya, Zion itu multi ras, multi agama. Mereka banyak terkumpul di situ, punya agenda-agenda politik yang harus dilancarkan dan harus sukses gitu. Jadi gitu aja. Jadi mereka punya agenda-agenda politik. Cenderung melanggar Torah dong itu sebagian ya. Iya, makanya ada kalau orang-orang Yahudi yang taat itu dia nggak mau urusan politik, dia nggak mau dia. Bahkan saya lihat di luar sana, bahkan di dalam ya, itu orang-orang Yudaism yang taat itu justru mendukung PL untuk merdeka. Itu ini natural karta itunya. Ya, itu. Apa namanya sektenya. Itu ortodok loh, itu ultra ortodok loh itu. Oke. Bukannya Bang Billy, assalamualaikum, apa salam, assalamualaikum. Ya, salam. Itu apa namanya? Yang rabi yang di Amerika nih rata-rata mereka memang orang Israel asli loh. Ortodok itu kan benar nggak begitu? Iya betul. Ya kan? Nah kalau kita lagi demo di sini, mereka ikutan. Aku kan banyak teman tuh di sini. Aku paham kenapa mereka demikian, karena mereka menganggap bahwa belum saatnya merdeka karena harus ada Mesias. Ini menurut mereka ya. Karena Israel itu akan merdeka, akan berhasil, akan bebas kalau ada sang Mesiasnya gitu. Tapi kan belum ada. Gitu. Itu argumen mereka. Bang Billy, orang Yudaism paham nggak sih yang berhasil mengusir tentara Romawi itu dari umat Islam? Oh iya, dalam sejarah kan orang dari Turki itu kan dalam sejarah tercatat itu. Dinasti siapa? Dinasti apa? Ottoman. Iya, yang melepaskan dari jajahan pasukan perang salib itu. Muhammad Al-Fatih. Tahu. Kalau itu kan jatuhnya dalam sejarah lah. Jadi memang nggak ada perselisihan ya selama ini ya antara Islam dengan Yudaism ya, yang agak. Iya, makanya perselisihan di era Israel itu adik kakak berebutan tanah, udah gitu doang. Itu yang simpelnya ya, itu adik kakak perebutan tanah. Padahal mereka punya hak yang sama untuk tinggal di situ. Gitu. Tapi kalau di luar si Zion sama-sama penganut agama yang taat, akur loh itu. Oh iya dong, memang begitu. memang begitu. Oh ini waktu Rabi di sini kan, coba lihat di YouTube tuh waktu itu hari raya Paskah Yahudi ya. Itu ada dua ulama NU itu temennya Rabi. Waktu ada jemaatnya kita meninggal di sini, nggak mau di kuburan Kristen dia. Rabi nggak mau. Oh saya nggak bisa masuk kuburan Kristen. Jadi Rabi bilang harus dikubur di kuburan Islam. Jadi akhirnya dikubur itu namanya Pak Tommy, dikubur di kuburan Islam akhirnya atas permintaan atau izin dari ustadz NU itu baru bisa dikubur di situ. Jadi kalau kuburannya itu ada gambar Magen Davidnya, yang lainnya gitu. Memilih kalau Anda jalan di Bali ya, ada restoran nih, di situ tertulis halal tapi makanannya sederhana. Di sebelahnya itu tidak halal tapi enak-enak. Bang Billy pilih yang mana? Mendingan makan yang halal lah, pasti. Kan mereka kosher itu yang nurut. Iya. Jadi kalau usah gitulah. Kalau misalnya saya pulang ke Manado ini ya, nih kalau pulang Manado nih, saya bawa piring sendiri, sendok sendiri. Kagak mau saya. Kenapa demikian? Karena sendoknya tuh pasti bekas makan bekas babi atau bekas anjing gitu kan. Gua banget dong kelelawar. Nggak boleh. Jadi kalau terdesak kita cari rumah makan yang Islam, baru masuk gitu. Oh jadi Bang Billy lebih nyaman makan di rumah umat Islam ya?
Iya, lebih Kan mereka higienis dan kosher, Bang tidak Hadi. melanggar. Iya, iya. Mereka penyembelihannya kosher itu. Saya paham sih, sebenarnya cuma nanya doang nih biar Oten naik nih apa makan babi nih. Tes. Bunda Rahma baca WA dong, Bunda Rahma, penting. Masya Allah. Oke, Bun, siap. Wah, Apa Sal? Mau ditanya apa Sal? Lanjut Sal. Enggak ada, aku cuma mau bilang Bang Billy tadi kita tuh sama Bang Billy, bawa piring sendiri. Bang Handi. Saya nggak bikin api, nggak datang acara api, tapi gambar saya aja mau saya sertakan biar ikutan. Masya Allah. Harus Ini yang buat siapa, Bun? Yang ini sana buat di sana. buat di Komal. Oh. Aku Buat pikir titik-titik. spanduk yang nggak ada spanduk sekarang ya. Jadi Spanduk nggak usah lah, saya nggak usah pakai gambar. jadi rangkaian ini ya. Itu aja, nanti bunga aja bunga. Itu Bang Andi tadi yang di mana ya dia tadi Agi Zuma tadi kasih tahu yang Paulus itu bertobat itu ditahirkan. Kisah para rasul berapa ya? Paulus apa tadi? Gua nggak dengar Bang tadi. Zuma ada kayak telepon. monitor kayak Bang Zuma. Apa? Paulus bertobat. Yang Paulus tadi menahirkan dirinya karena dia najis. 21. Oh, KPR 21. Iya, 21:15 sampai 26. 15. Ini ada yang nanya ini. Oke. Mantap ini. Berarti Paulus tahu kalau dia salah itu. Cuman masalahnya udah terlanjur menyebar kemana-mana tuh kanker. Udah basah duluan ya kan? Jadi ada Yudaism juga mengenal kebersihan ya, Bang Billy ya. Oh iya, itu kan kalau aku belum pada level menyembelih domba atau sapi, itu beda lagi tuh tekniknya, pisaunya mesti gimana. Aku cuma bisa ayam doang. Dan kalau pisau ayam itu nggak boleh, misalnya pisau sembelihan itu nggak boleh dipakai untuk Billy yang sebentar, lain. Bang Billy sebentar, saya mau jawab Ya, orang ya. di atas ini. Semua orang juga tahu kosher bukan lu aja lah. Orang diskusi di atas, ngapain lu yang nyamber di bawah? Udahlah sabar. Naik kadang-kadang. Udah lanjut. Kalau konser itu bukan konser ya. Kalau ini ya makanya loh, beda loh itu. Sebenarnya Bang Tapi Bang Billy, Yudaism nggak mengenal darah manusia ya sebagai apa ya? Sebagai tumbal ya. Wah, nggak boleh. Korban sesembahan Bang. Nggak boleh. Tadi yang ada yang naik kan Katolik tadi tuh. Tadi bagus tuh yang Katolik tadi naik tuh. Nggak macam-macam dia nanya gitu doang. Sayangnya itu kalau sampai waktu akedah Ishak waktu di Gunung Moria itu di Mount Moria, waktu penyerahan anak untuk disembelih, kalau sampai itu sampai di anaknya disembelih, wah mereka bisa klaim itu pun masih mereka klaim itu di zaman Abraham anaknya disuruh sembelih. Loh, berarti kan itu maksud Tuhan untuk menyembelih manusia. Terus faktanya disembelih nggak? Kagak, ya udah. Itu kan untuk menguji kesabaran Nabi Ibrahim. Tapi Yudaism masih mengakui Nabi Ismail kan, Bang Billy? Kenapa? Masih mengakui Ismail kan, Nabi Ismail. Ismail ya anak dia belajar Torah. Kalau di dalam catatan Judaism, Ismail itu belajar Torah. Makanya namanya Ismail. Tuhan mendengar. Tuhan mendengarkan. Siapa yang ngasih nama itu? Hah? Maria? Bukan. Yang ngasih nama itu bukan manusia, coy. Tuhan, Hasem yang memberikan namanya. Lewat malaikat. Namanya Ismail. Karena Tuhan telah mendengar. Berarti perselisihannya di antara Ismail dan Ishak aja Bang Billy ya. Enggak ada. Ya makanya aku bilang. Enggak ada perselisihan. Di Israel itu cuman kayak orang adik kakak perebutan tanah doang, itu yang paling gampang menggambarkannya. Adik kakak rebutan warisan gitu doang. Padahal dua-duanya itu punya hak yang hidup yang sama. Benar. Berarti kembali ke penyembelihan tadi Bang Billy. Itu Bang Billy ketika menyembelih itu hewan kan Abang bilang tadi cuma menyembelih
ayamnya itu abang bacanya apa itu bang? Baru kata Syekh Ibrahim Al-Khalaq maksud Indonesia berarti misfat Syekh kita baru dah 1, 2, 3 aja tuh. Pisaunya harus super tajam ya. Itu kita Kali tes dulu potong, di kan? kita tes dulu di ini di koran di kertas set, kalau dia sekali bebas itu baru bisa. Nggak boleh pisaunya tuh ada kayak grek kado, nggak boleh. Jadi mesti mulus dia. Ya nggak boleh Iya. maksa. Jadi mata pisaunya harus nggak boleh ada yang patah-patah gitu, pecah-pecah, nggak boleh. Bang Billy, ini ada pertanyaan tajam nih. Ini baru gue nanya Bang Billy ini seumur umur nih. Mudah-mudahan bisa memberi pilihan nih. Ini kalau misalnya dipaksa nih Bang Billy. Tapi ini kan cuma analogi nih. Dipaksa banget nih Bang Billy nih sebagai Yudaism kan ya. Dipaksa harus memilih ke Islam kah atau ke Kristen? Ya karena Muslim artinya ya berserah diri kepada Tuhan. Semua Nabi berserah diri kepada Tuhan, termasuk saya berserah diri kepada Tuhan. Oke. Itu jawaban agak sedikit Anda harus berpikir mendengarkan jawaban itu ya. Membeli jawabannya agak sop. Hanya orang yang punya akal yang mengerti jawaban itu. Kalau yang di sebelah, waduh apa sih jawabannya ini? Nah, gitu kira-kira. Si Sal kemana? Sal? Ini pertanyaan tajam loh teman-teman. Kan nggak mungkin juga ada paksaan. Ini cuma beranalogi gitu. Kalau Kristen artinya apa Kristen? Pengikut Yesus. Ya mana mau kita jadi pengikut orang. Tapi kalau Muslim artinya berserah diri kepada Tuhan. Iya, semua nabi bahkan semua manusia harus Muslim berserah diri kepada Tuhan. Berarti nggak salah dong selama ini Bang Juma mengatakan semua para nabi itu mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu Muslim. Nggak salah dong? Betul, itu yang ada. Nabi Tofia ngomong begitu juga kok di dalam podcast, coba dengerin. Dengar kok, saya hanya menyimak. Ya berserah diri ya Muslim. Itu ya teman-teman ya, mudah-mudahan OTN didengerin, dibawa. Mari kita diskusi adem-adem saja. Silakan beragama, tapi jangan melampaui batas memberikan argumentasi kalau bukan kewenanganmu. Pertanyaan Bang Juma itu bertubi-tubi loh. Mulai dari dulu sampai sekarang. Apa fungsinya kitabnya Yudaism yang kau terjemahkan ke bahasa Indonesia itu gabung dengan bahasa Yunani itu? Apa fungsinya, manfaatnya apa gitu loh. Mereka nggak bisa menjawab Bang Billy. Paling jawaban sederhananya ya nubuatan. Ada juga yang menjawab hanya sebagai sejarah yang perlu kita ketahui. Gitu loh Bang Billy. Iya. Ini pada kemana OTN ini? Waduh. Dan pertanyaannya apa hakmu gitu loh? Apa hakmu? Bukankah itu perjanjian baru untuk Bani Yakob, Bani Israel di Yeremia 31:31 yang memilih ya, bahwa Torah itu adalah perjanjian baru bagi Dan Bani itu Yakob. perjanjiannya antara Israel dan Yehuda. Kagak Ya, ikut betul. Kristen itu. betul. Kagak ikutan. Ya kenapa ya? Mereka jadikan perjanjian lama Bang Billy, padahal itu kan perjanjian baru. Kan sebelum ada Torah turun, sebelum ada Nabi Musa, itu ya, itu kan belum ada Torah. Jadi mereka memakai Daud, punya Daud. Itu sabur ya, sabur itu dipakai dulu. Nah setelah Enggak ada dong, Nabi Musa, Torah dulu baru sorry, Zabur. Torah dulu baru sabur. Sorry kebalik, sorry, maaf. Makanya kan Daud bilang Torah itu sempurna, kata Daud dalam kitab Mazmur. Jadi bukan Zabur dulu, Torah dulu. Oh, Torah dulu. Ini kan zamannya Musa dulu baru Daud. Tapi itu kan terkhusus karena ya khusus kepada Bani Israel. Kenapa ada tulisan? Nih ada tulisan yang pernah saya baca begitu ya, bahwa dengan matinya Yesus di
tiang salib, dia menghapus, membatalkan seluruh perintah Torah dan segala ketentuannya begitu. Apa hubungannya ya Bang Billy ya? Ya nggak ada hubungannya sebenarnya. Torah itu yang benar-benar langsung dari Tuhan. Bahkan 10 perintah Tuhan itu di dalam Rukot Haven, batu itu ditulis oleh Tuhan sendiri loh, ya, dengan jari dalam tanda kutip ya, bukan beneran jari seperti kita, karena Tuhan selalu memakai instrumen manusia jasmani untuk menjelaskan maksudnya dia gitu, antromorfisme, jadi gitu. Nah, yang dikatakan tadi dalam kitab PB itu nggak benar, karena pertama PB itu bukan firman Tuhan, tidak ada pernah ada kalimat berbunyi berfirman Tuhan kepada Matius, Markus, Lukas, nggak ada. Itu murni yang sering kita ngomongin wartawan Tempo dulu. Makanya menurut anggapan orang, satu-satunya kitab yang berbunyi menurut anggapan orang cuma di dalam kitab Perjanjian Baru itu, kitab Markus, bukan menurut anggapan Tuhan, anggapan orang. Apakah anggapan orang itu di situ? Bahasa Inggrisnya encoding bahasa Inggrisnya. Masa? Iya. Bahkan pernah ada yang tampilkan menurut karangan Yohanes, menurut karangan ini gitu. Oh ya? Wah, iya. Karangan anjir. Makanya kan Bible itu kan bahasa terjemahannya Bible itu kumpulan buku-buku. Oke. Masuk ke Indonesia diganti menjadi Alkitab. Padahal Alkitab dan Bible beda makna. Sayangnya Yesus itu tidak pernah menulis kitab ya. Maksudnya, selama waktu dia hidup tidak menulis kitab, tidak seperti Moshe Rabbeinu, tidak seperti Musa yang memang menyalin Torah itu. Ya, jadi waktu dia turun dari langit ke-7 ya. Jadi Musa itu membawa Torah turun dari langit ke-7 loh. Portalnya lewat mana? Lewat gunung Sinai itu. Dia sampai ke langit ke-7. Dia bawa Torah itu. Gimana? Nabi Isa atau Yesua Mesias itu kan kesempatan mengajarnya cuma singkat 3 tahun lebih dikit. Ya. Terus pada murid-murid juga kan, ya mungkin ada yang menghafal. Ya pengikutnya ada yang menghafal. Tapi tidak bersanad siapa yang menulis kan gitu. Kalah sama hadis gitu. Bahkan sampai sekarang kalau kita lihat di perpustakaan sumber-sumber Katolik menyatakan bahwa penulisnya bukan Matius, Markus, Lukas itu namanya. Bukan. Makanya mana ada orang Yahudi namanya Matius, Markus, Lukas. Nggak ada orang-orang Yahudi bernama itu. Jadi murni semua budayanya itu diganti semua dengan budaya Yunani. Nama-nama tokohnya, nama-nama Tuhannya diganti semua. Gitu. Tapi malu untuk menggunakannya. Orang-orang Indonesia nih sama Kristen lainnya di dunia ini malu untuk menggunakan kata Tuhannya aslinya malu. Kenapa? Iya. Karena berbau seperti Zeus. Kan begitu. Karena ada us-usnya di belakangnya. Malu. Jadi dia nanti dengan kata God. Kalau di Indonesia jadi Allah. Bang Billy, masuk. Jin. Itu Ya, di Indonesia banyak nggak komunitinya itu Jewish di Indonesia? Sangat sedikit ya. Paling paling sekitar 50 orang ya. Mencar apa di Jakarta semua itu? Mencar apa di Jakarta. Oh, Manado juga ada Bang Billy. Manado itu ada sinagog loh baru dibikin tuh, dibuat sinagog. Oh iya, di Manado. iya. Ada. Yakub Baruk itu yang ya, Yakub Baruk, ya itu teman saya juga. Kita sering, ini masih nanti besok hari kemarin waktu Dedi meninggal itu pas lagi dengar Torah tuh, dia lagi podcast, kita lagi di Zoom kan, lagi denger, habis denger Pak Torah itu Dedinya pergi. Jadi ya kalau di dalam keyakinan kami itu tanda yang bagus mendengar Torah. Bang Billy, ini terakhir nih. Ada agama nih dibawa oleh Belanda masuk ke sini kan. Setelah masuk sini itu dibungkus ada istilah Yudaism, banyak istilah Islam gitu. Originalitasnya kok nggak kelihatan. Pertanyaannya adalah kalau Islam itu di mana-mana ya Al-Quran ya nggak bisa diadaptasikan dengan budaya setempat. Ya Al-Quran ya Al-Quran. Yudaism itu boleh nggak sih tepu-tepu begitu supaya laku gitu, Mbak Billy? Enggak lah, nggak boleh.
Nggak boleh. Makanya sebenarnya saya tuh suka diomelin sama beberapa rabi mentor saya. Ngapain sih kamu kayak begitu? Ya nggak apa-apa lah, biar mereka tahu. Untuk kita banyak musuhnya jadi banyak musuh lagi Yahudi. Yang enggak, siapa yang musuhin kan orang-orang yang nggak paham Torah. Iya, aku juga suka diomelin. Cuman ya memang harus ada yang seperti Rabi Tovia, seperti Rabi saya yang berani bersuara. Oke. Jadi tetap komitmen ya. Ya, mantap. Di mana lokasinya tuh Rabi Tokia itu, di Amerika sini atau di? Oh, dia di Brooklyn dulu, kecil besar di Brooklyn. Suka ada di TV itu, bukan suka ada di bukan di TV, di apa namanya? Iya. Di Facebook, di ya. Betul. Kurus-kurus itu orangnya. Iya, sekarang kurus, dulu gemuk, sekarang kurus. Dulu gemuk. Nah, iya itu Rabi Tovia. Itu mah pro Pales itu, ya kan? Yang mana? Yang orangnya gimana coba? Nanti aku tunjukin gambarnya. Itu aku pernah apa namanya? Nggak pernah ketemu, tapi pernah teleponan conference gitu, cuma buat interview sedikit. Sama Rabi Tovia? Nah mungkin namanya beda, mukanya mirip-mirip semua. Cuma ini emang udah agak tua sedikit, agak-agak kurus orangnya. Ya namanya Tovia Singer itu kalau beneran apa, itu dia. Singer ya, singer like a singer, you know, like singer. Iya. Itu kan family name itu kan. Singer, David, Avi, tahu lah kan. Aku waktu di Surabaya, Mamili, aku waktu di Surabaya itu kan pertama kali mau ketemu si Isa kan, aku di Taman Rungkut. Dia datang tuh, kau di mana sekarang nih? Pas dia datang, gue pikir Ustadz apa kok pakaiannya aneh. Oh, lu Yudaism? Iya, pakaiannya gitu banget, tapi nggak malu loh dia. Apa namanya, percaya diri gitu, pakai kayak begitu Mamili. Di tengah banyak orang banyak. Tapi si Isa sekarang katanya keluar lagi dari Yudaism. Iya, dia kan petualang spiritual, aku menyebutnya. Petualang spiritual. Goblok. Tapi anak itu unik ya, walau masih hubungan sama aku, WA-WA-an kabar. Jadi waktu aku dulu itu pernah diomelin juga, dikasih tahu lah, emang aku rada bandel kan. Kamu jangan ketahuan sebagai Yahudi, ntar kamu habis tau digebukin. Enggak, bilang siapa yang berani. Ini Bang Handi orang yang di bawah nih. Cuma Zumana. Kalau umat Islam paham Yudaism yang sebenarnya itu terkendali kok. Yang nggak disukai itu si Jion. Beda si Jion sama itu. Asal jangan memprovokasi aja, misalnya gini, kita lagi ada demo terus kita, woi saya Yahudi, ya itu namanya konyol. Jadi kita ya, kalau aku sih pandai-pandai membawa diri aja sih. Nah betul. Karena nggak semua orang di Indonesia ini paham yang kita diskusikan ini gitu. Nah, ada tuh teman-teman Muslim juga yang kalangan siapa itu, pokoknya mereka anti dah sama api dah. Yang waktu itu konfrontir soal Allah dengan YHWH itu. Wah kemarin waktu itu seru itu. Oh itu. Ada juga yang seperti itu, yang nggak paham Judaism gitu. Terus sebelum adanya Al-Quran turun kan gitu ya. Kan Nabi Musa menerima wahyu kan ini ya, Nabi Musa menerima wahyu sesuai bahasa kaumnya Nabi Musa dong. Nggak mungkin bahasa Arab. Nggak mungkin bahasa Arab. Nggak mungkin bahasa Jepang. Ya gitu, itu kan ya. Tapi sifat-sifat atau maha suci, maha tinggi itu yang disembah Nabi Musa itu gitu loh. Jadi orang memang umat Islam harus memang pinter. Nggak boleh ekstrim dalam hal bahwa kita berbeda Tuhan. Tapi lu jangan drastis kami juga bahwa kami menyamakan yang enggak gitu loh. Nah, itu kalau dari belajar filologi bahasa,
bahasa Ibrani dan bahasa Arab itu masih satu rumpun semetik. Makanya tidak heran ada beberapa kata yang mirip. Tadi kayak apa tuh? Midrasah. Kalau orang itu masih umur 5 tahun masuk midrasah. Belajar dia. Gitu. Kalau di bahasa Arab madrasah. Ada juga makom, tempat artinya kalau dalam bahasa Ibrani. Jadi beberapa kata memiliki bahkan alfabetnya juga mirip. Alef, bet, gimel, dalet, he, vav, zaid, khetet, yud, kaf, lamed, mem, nun, sameh, khain, pes, sadek, kof, re, shin, taf. Mereka bahasa Arab juga memiliki ejaan yang mirip. Iya, ada shin. Iya, ada shin. Terus membacanya dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri, betul. Dari kanan ke kiri. Dan ada yang huruf mati, ada yang huruf bisa ada nikutnya, ada harakat. Iya, jadi gimana ya? Bahasanya berasal dari rumpun yang sama, dari Sem, anaknya Noah. Jadi bukan tidak mungkin, ya. Ini memang secara garis keturunan masih brother mereka ini antara Yahudi dengan Islam. Dan memang kalau kita tarik ke atas, Ismail dan Ishak itu brother. Baru turun ke Yakov, pamannya. Jadi gimana masih family itu. Bahkan kalau mau ikutin pelajarannya Profesor Menachem Ali, katanya ibunya Nabi Muhammad itu seorang Yahudi. Pernah nggak dengar tuh? Iya. Bu. Nah, Menachem Ali menemukan dalam sebuah tesisnya bahwa ibunya Rasulullah itu adalah orang Yahudi. Ini ada intermezzo nih. Ada orang Arab beli sarung, Bunda. Orang Arab beli sarung di Tanah Abang. Ditanggung tidak luntur, gitu ya. Dia pulanglah bawa ke Arab. Pas dicuci luntur. Nah, kata orang Indonesia, antum salah. Kalau di Indonesia itu luntur tidak ditanggung. Kalau Arab kan dari kanan ke kiri, luntur tidak ditanggung. Kalau dari kanan ke kiri, kalau dari kiri ke kanan ditanggung tidak luntur. Ngerti gak nih maksudnya nih Bang Mil ini? Ya, jadi artinya jadi salah arah baca salah paham juga. Iya. Ya lu baca coba dari kanan ke kiri. Nah, luntur tidak ditanggung. Makanya adab kan semua adab ya. Etika itu dari kanan kanan semua. Dari kiri gitu. Ini dari apa itu dikibulin. Itu is a big joke itu, lucu banget itu. Ya udah kayaknya ini jam berapa ini Bang? Cuma mau istirahat. Wah, udah jam 1:30 ya ampun. Iya, di sana jam 3 malah ya. Udah ya, teman-teman semua jangan lupa nanti hadir di Milad kedua API tanggal 13 September yang akan datang ya, diundang untuk antum-antum semua. Di mana itu? Di Masjid Al-Ittihad Tebet. Hadir ya? Oh, dekat dari sini. Iya. Ya. Ajak Dani. Oh, siap. Ahmad Dhani datang ya. Bilang aja ada Bang Denny Miswar juga malam habis konser tuh malam. Artis-artis Amerika sama Ahmad Dhani kemarin itu pencapaian tertinggi lah. Musisi Indonesia bisa main sama musisi Amerika, Mr. Big, Extreme sama Stevie Vai. Keren. Oke, teman-teman semua ya, mohon maaf ya, ini agak sedikit kita Anda paham Yudaism seperti apa. Jadi kalau Anda menemukan Yudaism di Indonesia, jangan anggap mereka itu Jion. Beda sama Simonik. Ya, Simonik jelas orangnya seperti apa. Simonik Kristen itu. Oh, Simonik Kristen. Oh, coba aja. Dia itu sama aku memang ya gimana ya? Temenan tapi musuhan juga gitu. karena berapa kali ketemu aku pernah ditelepon sama dia, kamu ngapain tuh, ada laporan kamu ngomong-ngomong kayak gini. Emang kenyataannya begitu, ribut. Tapi dia misianik kali, bukan? Dia dari GBI dia. Oh, oke. Ya kan gitu, Kristen tuh ketika mereka kebentok mereka lari ke mesianik. Jadi tergantung inilah keadaan. Entah dia lari ke Mesianik, nanti dia lari ke Kristen Ortodok, nanti dia lari ke Wanes, nanti dia lari ke
Tritunggal, begitu selalu polanya. Tidak ada pendirian ya itu ya, tidak ada pegangan. Iya. Oke teman-teman ya, itu undangan antum semua tanpa terkecuali, nanti mulai live ini maupun melalui offline nanti di YouTube Zulkifli Abbas atau Andis Labes Channel dan lain-lain, antum semua diundang dengan hormat untuk milad kedua api. Terima kasih atas semuanya ya. Waktunya juga banyak harus istirahat. Kalau ada kata-kata hilaf dari kami mohon maaf. Ini diskusi edukasi bukan provokasi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mohon maaf atas segala hilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam satu Tuhan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.